Ya Allah. Atau ada ibu-ibu yang bilang, mau nggak Bang Zuma jadi menantu anak saya? Pasti. Janganlah. Bang Zuma ada yang punya, guys. Yang punya. Ada yang punya. Ada AA, ada Neng, ada adik Alif. Yang punya. Bang Zuma udah punya anak, udah 3. Insya Allah gantengnya. Bantu jawab, Bang. Sorry. Ya, yang punya kita semua. Benar, Bang Zuma punya kalian lah itu. Bos di Makassar kerja ya? Iya, kerja. Aku belum ada tidur ini, teman-teman. Dinda Hendra, apakah kalian masih gabut di sana? Bos, apanya Gurunda Zuma? Ponakannya. Ini mau ngapain Bang Zuma? Mau ngapain ya? Ya, buat Oten, silakan yang mau diskusi bersama kita di sini, silakan request. Oke lah, baik. Kata Bang Ipan, kita sapa-sapa dulu. Buat sahabat Bang Zuma yang ada di YouTube, jadi buat teman-teman semua yang ada di sini juga, kalau kalian ingin mengetahui rekaman atau video-video Bang Zuma yang kayak 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, waktu itu diskusi melalui Zoom ataupun WA, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Bang Zuma. Nama YouTube akunnya itu adalah Zulkifli M Abbas Official. Seperti itu. Halo sahabat Bang Zuma yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu, murah rezekinya, amin. Amin. Sudah subscribe dong ya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like dan komen. Asik, osnya ganteng, asik, makasih. Tadi siapa yang bilang itu? Baru kali ini ada yang bilang. Selama ini yang bilang ya, teman-teman sini selalu bilang Bang Zuma, Bang Zuma. Galeri, makasih. Ngaji dulu Bang. Request lah, surah apa supaya Bang Zuma ngaji? Biar Bang Zuma ngaji dulu. Ya, request surat apa nanti aku tanyain Bang Zuma. Al-Kahfi 1, Al-Kahfi, An-Naba, An-Nisa, Ar-Rahman. Ar-Rahman udah pernah. Ayo. Al-Mulk. Aduh. Al-Kahfi sudah 2. Al-Waqiah baru 1, Al-Maidah. Al-Mulk 2. Al-Kahfi 3. Belum ada tamu di bawah ya? Belum ada Bang. Abah? Mau ngaji dulu Abah? Boleh. Udah, ngaji aja dulu Abahnya. Aku tutup kamera dulu. Silakan Abah. Aku buka masker ya. Yang paling banyak ini Al-Waqiah Abah. Al-Waqiah. Kita tutup ini ya. Aku sesak napas pakai masker ngaji. Siap, silahkan Abah. Surah apa yang kita baca ini? Al-Waqiah tadi banyak yang minta. Al-Waqiah, Masya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر معضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Hal yang paling kita takutkan adalah ketika kemudian Allah mencabut kemampuan kita untuk membaca Quran. Ada masa di mana Al-Quran itu tidak bisa lagi kita baca. Ada masa di mana kita tidak mampu lagi kemudian untuk membaca Al-Quranul Karim. Ada masa di mana Allah akan mengangkat bacaan-bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran yang ada pada diri manusia. Untuk itu para sahabat, yuk mari budayakan baca Quran. Budayakan kemudian lisan kita ini untuk selalu membaca kalam ilahi. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Karena dengan membaca Quran, hati menjadi tenang. Yang mendengarkan mendapatkan pahala, yang juga kemudian membacakan mendapatkan pahala. Untuk itu, mari kita budayakan bacaan Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita. Dan salah satu visi dan misi daripada API, Apologet Islam Indonesia, adalah program jangka panjang memberantas buta aksara Quran terhadap umat Islam. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada teman kita di bawah atau ada saudara dari Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Boleh mereka yang menentukan tema, kita ikuti aja selera mereka, ilmu apa yang mereka kuasai. Silakan host. Ya Bang, cuma belum ada oten. Belum ada oten. Iya, betul. Oke, buat teman-teman, sahabat di bawah, ada 700 orang yang belum bergabung atau masih baru ada di TikTok, baru lihat kita di sini, yang ingin mendaftar menjadi anggota Laskar API. Teman-teman bisa mengklik linknya apologetislamindonesia.org untuk melakukan pendaftaran. Atau teman-teman bisa ke profil akun API Apologet Islam Indonesia, diketik aja di bio-nya itu ada link untuk melakukan pendaftaran. Nanti diklik saja link tersebut dan diisi data-data yang ada di aplikasinya kayak gitu. Nah, setelah nanti mengisi data tersebut, teman-teman nanti akan dimintai foto KTP untuk dilakukannya verifikasi. Setelah berhasil melakukan pengisian, teman-teman menunggu saja untuk berhasil pendaftaran atau tidaknya, karena sebelumnya akan diverifikasi terlebih dahulu. Menunggu 1 sampai dengan 14 hari kerja karena diverifikasi secara manual. Nah, untuk syaratnya itu 17 tahun ke atas, karena kan harus sudah ada memiliki kartu identitas KTP. Kemudian untuk pendaftarannya itu tidak dikenakan biaya, gratis. Seperti itu. Untuk yang di luar negeri bisa melakukan pendaftarannya, bisa. Siap, Bos. Oke host, dikasih aja tema roh kebenaran. Roh kebenaran. Ya, siapakah roh kebenaran?
Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada hal menarik di sini ya. Bagi teman-teman yang ingin mencatat, silakan dicatat, ambil kertas, ambil buku, habis itu pelototin aja kertasnya. Enggak. Ambil kertas, ambil buku. Materi kita pada malam hari ini adalah membahas terkait dengan siapa roh kebenaran. Ya, kita ngambil, Masya Allah. Kamu nanya, syukran. Kita ngambil. Terima kasih kamu nanya. Iya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi dan juga ada di dalam agama Kristen ya, yang diambil oleh saudara kita Kristen. Kita lihat di dalam Kejadian 49. Di situ diterangkan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia. Ya, dia di sini dikatakan bow, artinya dia itu datang. Jadi ada kemudian yang datang yang berhak atasnya. Jadi kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda, pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sampai yang berhak atasnya itu datang. Maka ketika ia datang yang berhak ini, kepadanya takluk bangsa-bangsa. Nah, kita melihat dari sepanjang sejarah yang kita pelajari ya tentang Nabi. Setelah Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang kemudian diperintahkan untuk berperang dan menaklukkan bangsa di mana mereka itu diperintahkan, itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada hal menarik kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, bahwasanya dengan Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan mandat untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa dengan Al-Qur'an manusia akan dibimbing kepada jalan keselamatan. Manusia dikeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, kemudian kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga bisa kita lihat ketika diterangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Di Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada oknum sebagai hamba Tuhan, yang kemudian Tuhan memberi hukum-hukum. Jadi roh di sini adalah hukum, di atas daripada Nabi tersebut atau hamba tersebut, di mana hukum ini kelak akan dinyatakan hukum-hukum ini kepada bangsa-bangsa. Alhamdulillah yang kita tahu bahwa oknum yang kemudian mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa lain selain daripada bangsa di mana mereka diutus, dia diutus, itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, litubayyina linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena hukum yang dibawa adalah hukum yang harus dinyatakan kepada bangsa lain selain di mana dia diutus. Itu yang kedua. Kemudian ada hal menarik juga saya lihat di dalam kitabnya teman kita Kristen, di Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Bukankah telah dikatakan oleh Nabi Musa, Tuhan, ya, Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Jadi ada nabi yang dibangkitkan setelah Nabi Musa di antara saudara-saudara mereka. Sama seperti aku Nabi Musa. Ya, jadi sama seperti Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi nabi ini berkata, nabi yang sama seperti Musa ini berkata, bukan kiri kanannya yang berkata, tapi dia sendiri yang akan membawa hukum itu. Bukan orang lain, bukan muridnya, bukan sahabatnya, bukan. Tetapi dia sendiri. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Maka nabi ini wajib hukumnya sama seperti Musa. Musa membawa data dari mulutnya sendiri, Taurah.
Nabi ini juga akan datang dengan mulutnya sendiri, Al-Quran. Di data 23 dikatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang tidak akan mendengar, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, jadi Nabi ini ketika ia datang, dia membasmi orang-orang di sekelilingnya. Karena orang-orang yang tidak mengikuti daripada hukum yang dibawa untuk digunakan menaklukkan bangsa lain, itu mereka tidak mengikuti, maka diperangi. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa diberi tugas untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman dan tidak menyembah kepada Elohim yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia adalah Nabi yang mengajarkan bangsa sekelilingnya untuk menyembah kepada Allah. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Nabi ini akan memerangi. Karena dia harus dibasmi. Karena mereka membangkang, membantah firman Tuhan yang datang kepada Nabi tersebut. Nabi itu sendiri yang memimpin. Bukan orang lain. Jadi tidak bersifat penjajahan. Tetapi Nabi itu adalah membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia. Maka orang yang tidak tunduk di bawah hukum yang dibawa, maka akan terjadi peperangan. Nah, ini hanya dilakoni oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, ada hal yang menarik saudara-saudara sekalian. Di dalam Matius 23 nomor 39, kata Yesus begini, aku berkata kepadamu, jadi Yesus berkata ini kepada Bani Israel, ya, bukan kepada orang Islam, bukan kepada orang Hindu, Buddha atau Kristen, tapi kepada Bani Israel. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Sayyid. Ini kurios. Tapi Lembaga Kitab Indonesia mencoba untuk memplesetkan terjemahan yang sebenarnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama kurios. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Sayyid. Satu-satunya kemudian Nabi yang diberkati setiap saat hanya beliau. Siapa? Sayyidina Muhammad, Tuan Muhammad. Sayyid, kurios. Kalau Yesus kan nilainya sudah bergeser, dia jadi Tuhan dia. Tapi yang dimaksud Yesus di sini adalah seorang yang diberkati di dalam nama Sayyid, Tuan. Dan itu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita ingin meluruskan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi teman-teman mungkin perlu dikatakan bahwa ketika diterangkan di dalam kitab Yohanes 16 akan datang seorang penghibur, akan datang roh kebenaran, alhamdulillah Al-Quran melestarikan bahwa beliau datang kemudian untuk mengajarkan kebenaran itu. Al-Quran jelas mengatakan kepada kita semua bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan begini, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa kebenaran. Jadi dia jelas dikatakan sebagai roh kebenaran. Kenapa dia masih dikatakan roh? Karena pada saat data Yesus mengatakan itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW memang masih ada di alam ruh. Roh kebenaran ketika ia datang akan membawa kebenaran. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq. Dan kita tidak menemukan data-data ini di agama lain selain di dalam pengajaran Islam. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih pemaparannya Bang Zuma. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Ini yang pertama saya sapa dulu. Ada Sinar Harapan. Selamat malam Sinar Harapan. Halo, selamat malam. Kristen ya Bang ya? Kristen. Siap. Kalau Bang Jojo Kristen? Kristen dong pastinya. Karena profilnya. Waduh, kabur. Ya, Bang Sinar Harapan. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Ya, baik. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Bang? Oke, saya menanggapi seperti yang dikatakan Pak Juma bahwa Nabi Muhammad katanya
yang diberkati Allah ya. Iya, silakan Bang. Bagaimana Allah memberkati Nabi Muhammad? Apakah termasuk salah satu berkatnya dari Allah kepada Muhammad anak di bawah umur itu? Dan kedua, Anak di bawah apakah umur maksudnya gimana Bang? yang dikawini, apakah Muhammad pernah mengawini anak di bawah umur? Tidak pernah? Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Kamu jujur nggak? Iya, nggak pernah. Sekali lagi jujur nggak? Tidak pernah. Oke. Yang kedua, bagaimana? Apakah itu berkat Tuhan ketika Nabi Muhammad menggauli babunya sendiri? Tidak pernah dia menggauli babu. Tidak pernah. Iya. Oke. Baru ketika dia mengawini bibinya? Nggak pernah dia mengawini bibinya. Pernah. Ketika Muhammad membunuh? Apakah Nabi itu Muhammad Allah? dia harus membasmi siapapun yang kemudian ini tadi. Nabi itu akan membasmi siapapun yang tidak mendengarkan hukum Tuhan yang datang. Gimana? Apakah Nabi Muhammad membunuh? Ya. Betul. Membunuh. Yes. Perintah dari Allah. Kenapa? Itu perintah Allah kepada Muhammad. Dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalaulah Muhammad membunuh, apakah dia layak seorang nabi? Yo, jelas. Nabi Musa membunuh enggak? Loh, sekarang kutanya Muhammad ini. Nabi Musa membunuh tidak, karena Nabi itu dengarkan saya Bung. Nabi itu ketika dia datang dia sama seperti Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa membunuh? Sekarang kutanya, apakah itu berasal dari Allah? Dengarkan saya. Nabi yang datang itu Nabi yang sama seperti Musa. Ia akan menyatakan, kalau saya lagi ngomong diam. Ya. Kalau membunuh Kalau saya lagi ngomong diam. Bang, satu-satu Bang Sinar. Gantian, Sebelum saya sepak Anda nanti bokongnya terjun sampai ke kandang babi. Kalau saya lagi ngomong diam. Anda kapasitasnya bertanya. Kalau Anda lihat di kitabnya Yahudi, lebih banyak perintah membunuh daripada perintah mengasihi. Kan sudah dibilang, ini kan nubuatan tadi. Anda lupa ya? Kisah para Rasul 3, 22, 23. Dengarkan. Pasang bibirnya kalau nggak bisa kupingnya. Bukankah telah dikatakan Musa, dengar. Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudara seperti aku Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi Nabi ini berkata, bukan muridnya yang berkata. Nabi ini sendiri yang akan berkata kepada musuh-musuhnya. Dan akan terjadi. Ini kisah para Rasul yang mengatakan. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Maksudnya apa ini dibasmi nih? Dicendolin. Dicendolin kalau dibasmi gitu. Kamu belajar dong, belajar. Jangan sakit hati kalau apa yang tertulis di kitabmu ternyata digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sakit hati. Di dalam bahasa Yunaninya jelas exoloterowo. Apa itu? Dibasmi. Apa dibasmi itu? Dihilangkan. Dihilangkan dengan cara apa? Dimatikan. Exolotreo. Dimatikan. Jadi ada pembunuhan. Makanya belajar. Pelajari original teks kitabmu. Exolotreo itu artinya dibunuh. Dimatikan. Jadi di dalam kitabmu sendiri menerangkan. Apabila Nabi itu datang. Maka dia. Kalau tidak didengarkan. Maka orang yang tidak mendengarkan itu akan dibunuh. Sekarang siapa yang melakukan ini? Nabi yang sama seperti Musa. Apabila ia datang, maka dengarkanlah dia. Sebab siapa yang tidak mendengarkan Nabi tersebut akan dibunuh dari umatnya. Ini siapa ini?
Ada siapa? Paulus yang dibunuh. Lukas yang dibunuh. Markus yang dibunuh. Matius yang dibunuh. Yohanes yang dibunuh. Paulus yang dibunuh. Yesus yang dibunuh. Sementara Nabi ini ketika ia datang, ucapannya tidak didengarkan, maka orang yang tidak mendengarkan itu yang dibunuh, bukan justru dia yang dibunuh. Begitu Bung, saudara-saudara Kristen, ya, belajar lagi. Kalau kalian tidak paham Bible, tolong belajar sama Bang Suma dan adik saya Mata Ali. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Abang Dah, Masya Allah. Iya, Allahu Lanjutkan, Akbar. Abang Dah. Iya, kita tunggu respon dari teman kita Kristen yang mau belajar Bible bahwa jangankan perjanjian lama, perjanjian baru saja menubuatkan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Oke, selamat malam, Grace Road. Halo, silakan dibuka mic-nya. Ya, selamat malam Bang. Selamat Malam. Bang. Silakan, Kristen saudara. Selamat atau apa Bang? Oh, ini pasien jalan saya. Allahu Akbar. Masya Siap Allah. Bang, silakan Bang Grace Road. Ada yang ingin disampaikan? King Balwin diperbaiki jaringannya ya. Si Balwin ini adalah pasien jalan saya. Ini kalau grassroots kayaknya juga pernah jadi pasien saya. Iya, Allahu pernah Bang. Pernah ya? Ah, Grassroots? Pernah. Gimana? Bagaimana, sudah ada diagnosa baru atau sudah sembuh penyakit lamanya? Silakan Grace, yang ingin disampaikan apa? Tes. Malam Bang Juma. Malam. Mau tanya Bang, katanya Silakan. itu di dalam Al-Quran sudah Ya. menjelaskan kalau ada api di dalam laut sebelum ada teknologi itu di surat apa, ayat apa ya Bang? Silakan Dinda Ali bisa bantu saya? Baik. Iya. Kalau nggak salah itu di dalam surat Tur ayat 6. Bisa diterangkan? Al-Quran dinyatakan sebagai sebuah fakta empiris dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi sains belum pernah bisa sampai mengetahui apa yang ada di dalam laut di masa itu, apa yang ada di dasar lautan, apa yang ada di dalam kegelapan samudera. Dan belakangan di abad 20 atau 21 baru manusia mencapai sebuah capaian ilmu pengetahuan untuk bisa masuk ke laut dan melihat langsung fenomena-fenomena alam yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Namun ternyata 14 abad sebelumnya ada sebuah narasi kitab bernama Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan fenomena-fenomena alam yang ternyata sesuai dengan penemuan sains modern hari ini. Salah satunya apa yang saudara katakan dan tanyakan tadi. Surat At-Tur ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal bahri al-masjur, dan laut yang di dalam tanahnya mengeluarkan api. Dan api tersebut dalam tatanan bahasa Arab adalah sebuah api yang menyala, artinya menyala dalam laut yang dalam. Dan itu terbukti dengan footage video yang bisa Anda saksikan di YouTube. Klik saja atau di Google, api yang menyala di dalam lautan. Lalu bagaimana bisa jika tuduhan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Rasulullah bahwa Al-Quran adalah kitab contekan dari karya-karya kitab sebelumnya, Al-Quran adalah sebuah karya buatan Muhammad seorang diri, bukan kitab suci dari Tuhan? Bagaimana bisa 1400 tahun lalu manusia biasa hidup di tengah gurun pasir, jauh dari lautan, tidak pernah bahkan berlayar di lautan, mengetahui fenomena yang ada di dalam lautan, dalam samudera, saudara? Maka ini adalah mukjizat kebenaran Al-Quran secara sains, bahwa Al-Quran mengkonfirmasi kebenaran
penemuan sains modern bahwasanya benar adanya apa yang dikabarkan Al-Quran, adanya api menyala di dalam gelapnya samudera lautan, saudara. Begitu, Bang Sajojo. Iya, saya tambahkan sedikit ya, boleh ya? Tafadhal Abang dah. Masya Allah. Jadi di dalam kitab yang saya bacakan tadi, kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 42 nomor 1, di situ terang sekali dijelaskan begini. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan apa? Menyatakan hukum-hukum, menyatakan aturan, keadaan, pengadilan, dan juga hukum terkait dengan alam semesta. Nah ini seorang hamba diutus oleh Allah untuk menyatakan setiap kadar yang ada dalam kehidupan manusia. Di dalam bahasa Ibrani-nya misfat, aturan, hukum-hukum, sesuatu yang hak, yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Misfat dalam bahasa Ibrani. Yesaya 42 nomor 1. Ini siapa ini yang menerangkan itu semua? Terkait dengan pertanyaan saudara. Yang menerangkan itu semua siapa? Roh di sana adalah ruah, itu adalah spirit. Spirit yang berasal dari Allah. Artinya semangat pengetahuan dari Allah, yang dari Tuhan, yang kemudian diberikan kepada hamba tersebut. Makanya dalam Al-Quran seperti yang diterangkan Dinda Ali tadi, bahwasanya surah At-Tur ya ayat 6, bahwasanya di dalam lautan itu ada gelombang, kemudian di mana gelombang ini terjadi oleh karena adanya luapan. Wa izal biharu fujirat, apabila lautan dijadikan meluap. Rupa-rupanya luapan yang terjadi terhadap laut itu dikarenakan karena ada raksasa yang ada di bawah berupa api. Sehingga Al-Quran di ayat lain mengatakan wa izal biharu sujirat, apabila lautan dipanaskan. Ini apa maksudnya? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau ini yang terjadi terhadap laut, ini yang ada di dasar laut? Rupa-rupanya Allah sudah menggariskan terlebih dahulu ketika Allah mengatakan, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh ilmuku di atasnya, aku akan menaruh spiritku di atasnya, aku akan menaruh ilmu yang ada padaku kepadanya. Sehingga yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tujuannya apa? Membimbing manusia. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memberi bimbingan, memberi petunjuk. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya' min ibadina. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW, Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, lalu kemudian dengan Al-Quran itu manusia mendapatkan cahaya. Kenapa Al-Quran ini selalu dikatakan Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran sebagai cahaya? Cahaya di sini maksudnya apa cahaya itu? Ternyata cahaya yang dimaksud ini adalah ilmu, pengetahuan. Maka ketika ia datang, Yesus pun mengakui di dalam perjanjian baru, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Coba, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, yaitu roh kebenaran yang tadi di awal saya sudah menarasikan itu. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan wa izal biharu sujirat, lautan itu dipanaskan. Jelas sekali itu. Lalu kemudian ayatnya wa izal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Lalu ayat yang dibawa oleh Dinda Ali tadi wal bihril masjur, dan lautan yang penuh dengan kobaran api atau gelombang. Subhanallah. Ini luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Sadaqallahul adzim, Masya Allah. Terima kasih, Bang. Nah, terus mau tanya lagi Bang, terus saya juga kan sering nonton di YouTube itu ada air tawar yang nggak bisa bercampur sama air asin, itu di Al-Quran adakah? Benar sekali saudaraku.
benar. Silakan benar. Abang dah. Ya, jadi ketika kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya terangkan tadi, ya masih ada hubungannya. Wa izal biharu fujjirat. Lautan dijadikan meluap, di mana batas antara satu laut dan yang lainnya itu terbelah, lalu kemudian tidak menyatu. Ya, air tawar, air asin pun itu kemudian tidak menyatu. Ada satu keadaan di mana air ini itu memiliki tepih masing-masing. Memiliki tepih. Tidak menyatu dalam arti kata mencampur antara air yang satunya dengan air yang lainnya. Mereka jelas itu. Secara sains dan ilmu teknologi itu jelas bisa kita temukan. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana sosok Nabi Muhammad SAW yang jauh dari laut bisa menjelaskan itu? Ini jelas apa yang dijadikan nubuatan yang tadi, Yesaya 42 nomor 1, bahwasanya ketika ia datang, dia yang akan menjelaskan misbat, hukum-hukum, kadar, aturan-aturan keadaan. Seperti yang ada di data nomor 16 juga, Yohanes 16. Seperti itu. Silakan Dinda Ali ditambahkan. Masya Allah Bang Da. Saudara Sajojo, saya rasa Allah telah memilihmu untuk membuka hati melihat bagaimana kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah lah yang membiarkan dua lautan mengalir, yang mana keduanya kemudian bertemu. Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, bainahuma barzakh. Di antara kedua lautan tersebut ada batas, ada dinding. La yabghiyan, di mana kedua air tersebut tidak akan saling melampaui. Maka dua fenomena alam yang telah Anda tanyakan tadi adalah dua tanda bukti bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah terakhir, melanjutkan apa yang telah dibawa oleh Yesus atau Isa Al-Masih, Musa, Abraham, dan seterusnya adalah kebenaran dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang sama. Maka Sajojo, apakah Anda masih meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai sebuah kebenaran? Silakan Bang Sajojo, jawab dengan jujur. Aku kan penasaran, belajar dulu Bang. Terus lagi Bang, maksudnya surga di telapak kaki ibu tuh gimana maksudnya Bang? Makasih. Baik, itu adalah sebuah hadis yang masyhur, tetapi sebenarnya kalau kami meneliti lebih rinci, ternyata itu adalah ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Secara sanad atau secara riwayat, itu dianggap sebagai hadis yang palsu atau hadis yang lemah. Tetapi secara makna, itu artinya adalah ketaatan kita kepada orang tua adalah sebuah bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Dan ini semakna dengan ridallah ma'a ridal walidain. Ridanya Allah terletak sama sebagaimana ridanya kedua orang tua. Dan Al-Quran mengajarkan konsep berbakti kepada kedua orang tua sangat penting sekali untuk dijunjung dan diperhatikan dalam kehidupan ini. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memutuskan dan menegaskan kepada kalian wahai manusia agar tidak menyembah kecuali kepada Dia saja, Sang Pencipta alam semesta ini. Lalu perintah Tuhan kedua setelah tidak menyekutukan dan tidak mensyirikkan Sang Pencipta, yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jadi ajaran dari Tuhan yang benar adalah ajaran yang menganjurkan dan memerintahkan semua anak manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh membiarkan orang tuanya terlunta-lunta, apalagi durhaka kepada mereka. Ini pengajaran Islam. Bahkan Islam sendiri tidak pernah memutuskan atau menganjurkan seseorang yang meninggalkan ajaran orang tuanya untuk memutuskan hubungan nasab atau memutuskan hubungan keluarga. Jika Anda seorang yang dikatakan seorang Kristen, orang tua Anda Kristen, lalu Anda beriman dengan imannya Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah kepada Anda tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua Anda walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Tetap wajib berbakti kepada mereka.
tetap wajib berbuat baik dan mengabdi kepada mereka. Itu perintah Allah. Begitulah pengajaran Islam dan pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, saudara Sajojo. Iya, makasih Bang penjelasannya Bang. Besok-besok aku naik lagi. Makasih Bang. Selamat malam. Iya, semoga Allah berikan hidayah kepada saudara kita ini. Kita aminkan bersama. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Diripat Bang, Abang Dazuma. Betul sih, Bang. Oh, tidak kelihatan ya, Bang Zuma? Halo? Apa? Oh, Bang Zuma jatuh atau nggak kelihatan ini? Waduh. Tunggu, Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada Bang Zuma, aku ngoceh dulu bentar. Jadi gini ya, tadi Silakan. sudah dijelaskan bagaimana korelasi antara sains dan juga Islam. Saya rasa bagaimana ya penjelasan-penjelasan di Quran itu yang sekarang bisa dibuktikan lewat temuan-temuan itu nggak bisa lagi kita bantahkan dan sangat jelas bukti-buktinya. Jadi bagi teman-teman, kalian bisa lihat bagaimana luar biasanya Al-Quran. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat orang-orang pintar, kita lihat sejarah. Orang-orang pintar, kalau dia beragama Islam, makin dia meneliti penelitian dia, makin dia fokus dengan pekerjaan dia, makin dia dekat dengan Allah. Kita bisa lihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam, seiring dia fokus dengan penemuannya, fokus dengan penelitiannya, makin kuatlah iman dia untuk percaya kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat luar biasanya Allah di dalam dunia ini. Bagaimana dia melihat ciptaannya ini yang begitu luar biasa dan makin besarlah keagungan Allah. Ini berbanding terbalik dengan penemu-penemu sains, ahli-ahli sains dan juga para fisikawan ataupun orang-orang pintar yang ada di sebelah. Makin mereka pintar dengan penemuan mereka, makin mereka jauh dari kekristenan. Silakan dicek. Orang-orang yang dulunya KTP-nya Kristen, yang dulu waktu kecil dia bergereja, tapi saat dia sudah fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan penelitiannya, begitu dia lihat hasil penelitiannya, makin dia tidak percaya dengan namanya Tuhan. Bahkan, makin banyak yang memilih untuk ateis. Kalian bisa lihat, fisikawan itu rata-rata ateis. Aneh gitu kan? Bukankah harusnya kamu saat kamu melihat penelitian kamu makin percaya kebesaran Tuhan? Ini enggak, malah meninggalkan. Beda dengan orang-orang pintar yang ada di Islam. Makin mereka fokus dengan penelitiannya, makin percaya dengan agama Islam. Jadi ini sudah bisa membuktikan bagaimana ya orang-orang pintar itu melihat penelitian sains dibandingkan dengan agamanya. Nah itu bedanya, mungkin teman-teman bisa cek ya. Bahkan kita bisa lihat banyak sekali orang-orang karena meneliti, mereka malah terakhir jadi nyasar ke Islam gitu. Meninggalkan agamanya, pindah. Kalau ditanya, kenapa kamu pindah? Apakah kamu sudah melakukan perbandingan? Enggak. Karena saya melihat ternyata apa yang saya teliti ada di Quran. Jadi sebenarnya dia belum belajar benar-benar tentang agama Islam, tapi karena dia melihat bahwa apa yang sedang dia kerjakan ternyata ada di Quran. Sehingga dia yakin bahwa Quran itu berasal dari Sang Pencipta. Bayangkan, bagaimana dengan kekristenan? Belum ada ya. Kita belum menemukan ada orang yang seorang dokter atau penemu, saking terlalu fokus dengan penelitiannya, terus dia bilang, oh penelitian saya ini makin menunjukkan bahwa Kristen yang benar. Nggak. Jadi sebenarnya dia belum belajar benar-benar tentang agama Islam, tapi karena dia melihat bahwa apa yang sedang dia kerjakan ternyata ada di Quran. Sehingga dia yakin bahwa Quran itu berasal dari Sang Pencipta. Bayangkan, bagaimana dengan kekristenan? Belum ada ya. Kita belum menemukan ada orang yang seorang dokter atau penemu, saking terlalu fokus dengan penelitiannya, terus dia bilang, oh penelitian saya ini makin menunjukkan bahwa Kristen yang benar. Nggak aja. Silakan lanjut yang lain. Ya, ini ada King Balwin. King Balwin, ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan Balwin. Ini setiap Balwin naik, kenapa selalu akun banyak yang di report ya? Tapi aku paling lucu, tunggu aku mau tambahin sedikit ya.
Kalau kita ingat ya, King Balwin ini kan Raja Yerusalem ya, dari pihak Oten gitu. Kalau dipikir-pikir ya, perang salib itu kan Oten versus Muslim ya. Berkali-kali perang salib, terakhir yang menang atau yang membuli malah Yahudi. Aneh juga ya. Yang capek-capek siapa, yang dapat siapa. Oke, intermezzo aja. Enggak, tadi kalau ditanya oleh Julius, apa penemuan dari Bible yang bisa membuktikan kebenaran? Ada. Salah satunya bahwa Singa makan rumput. Betul. itu satu. Yang kedua, bahwasanya ular itu makannya debu. Itu betul juga tuh. Iya kan? Yang ketiga, kelinci termasuk mamah biak. Yang keempat, bahwasanya ekor kuda Nil itu seperti pohon ara, seperti daun ara. Banyak. Enggak, bisa ini kita satu ungkap lagi. satu persatu. Bulan mengeluarkan cahaya sendiri. Iya. Jadi ya silakanlah teman-teman yang masih Kristen, yang masih Kristen berpikir sendiri, apakah mungkin Tuhan sang pencipta langit dan bumi, tapi nilai biologinya 5 merah di rapor, nggak mungkin ya? Di antara semua yang ada, temuan yang paling luar biasa di Bible itu adalah Tuhan makan ikan goreng. Gitu. Oke, selamat malam semuanya, Bang. Bang. Ya, Balwin, lanjut Balwin, mau tanya apa? Mau belajar kan? Balwin, jelek jaringanmu. Kita sapa dulu aja nih Gross. Yang lain Grassroot. Grassroot, Silakan Grassroot. Dibuka. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Gimana Grassroot? Silakan belajar kepada Guru Dazuma di sini. Ini kesempatan Anda untuk menerima kebenaran malam ini. Silakan. Mengenai apa tadi yang ikan goreng, Bang ya? Iya. Tuhan Anda bisa makan ikan goreng. Itu satu prestasi yang luar biasa. Lanjut. Iya. Kalau menurut saya itu kan gini. Ada satu kesangsian sebenarnya pada para murid. Apakah dia ini sungguh-sungguh bangkit secara tubuh fisiklinya atau hanya sekedar roh saja yang penampakan seperti itu. Jadi dengan pembuktian beliau makan ikan goreng itulah, maka bisa dibuktikan bahwa dia betul-betul bangkit, bukan hanya secara spiritual atau roh, tapi dengan fisiknya sebagai manusia itu. Itu, Bang. Anda salah, Bang. Karena menurut Yesus sendiri, dalam Lukas 20 ayat 36 dan seterusnya, orang yang dibangkitkan dari kematian itu seperti roh. Itu juga yang diulang oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 48 ya kalau nggak salah ya. Antara itulah, apa kata Paulus, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jadi sebenarnya ketika Yesus bangkit, ketika Yesus itu makan ikan goreng, itu bukan untuk menunjukkan dia bangkit dari kematian, justru menunjukkan bahwa dia itu tidak mati. Makanya para murid itu menyangka ya Yesus itu hantu. Lukas 24 ayat 36 sampai 43 ya. Di situ ketika Yesus tiba-tiba nongol di situ, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Lalu kata Yesus, "Mengapa kamu takut? Ya, ini aku sendiri, lihatlah, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Kalau saya ini roh, saya tidak memiliki daging dan tulang." Kemudian para murid masih tetap tidak percaya. Apa kata Yesus?
adakah kau makanan? Kemudian para murid memberi Yesus ikan goreng, lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Ini untuk menunjukkan apa? Ketika dia masih makan, untuk menunjukkan kalau dia itu belum bangkit. Karena kalau aku bangkit, aku roh, tidak punya daging dan tulang. Nah, kalau roh makan ikan goreng, pecel lele lari setiap malam. Ngurubungin pecel lele, makan ikan goreng. Nah, faktanya nggak ada roh makan ikan goreng, bos. Jadi, fakta Yesus tidak dibangkitkan karena dia masih lengkap dengan daging dan tulangnya. Begitu. Iya betul. Betul Bang Sugi. Cuma gini, itu kan dari persepsi Bang Sugi sih. Artinya hal itu boleh diterima dengan catatan bahwa tidak ada proses penyalipan, tidak ada proses kematian, seperti itu. Namun apabila didahului oleh kejadian ada proses penyalipan, ada proses kematian, maka sebenarnya praduga itu menjadi salah sebenarnya, Bang. Gitu. Baik. Disalib itu menghukum mati seseorang pada tiang salib sampai mati. Dan tidak ada orang mati disalib dalam waktu 3 jam. Orang disalib paling cepat itu 3 hari. Makanya Pilatus heran ketika mendengar berita bahwa Yesus sudah mati. Nah, kalau dia disalib tapi tidak mati, apa namanya ini? Sandiwara penyalipan. Kalau memang dia itu betul-betul mati disalib, seharusnya dia datang kepada para murid itu berupa hantu. Tapi faktanya dia lengkap daging dan tulangnya. Berarti Yesus tidak mati disalib, tapi hanya pingsan saja atau pura-pura mati. Apa untungnya Yesus ini pura-pura mati? Di dalam Ulangan 21 ayat 23 ya kalau nggak salah, atau 24. Di situ dikatakan, jangan ada mayat tergantung di hari Sabat, sebab tanah yang diberikan Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk. Yesus kira-kira tahu enggak ayat ini? Pasti tahu. Karena Yesus tahu ayat ini, maka digunakanlah ayat itu. Dengan dia pura-pura mati, maka mayatnya cepat diturunkan. Dengan pura-pura mati, maka kakinya tidak dipatahkan. Karena sebelum Yesus itu mati, 2 orang di sebelah kanan dan kirinya itu dipatahkan kakinya. Kira-kira Yesus apa enggak takut kakinya dipatahkan? Ya pasti takut. Makanya dia pura-pura mati. Apa buktinya dia pura-pura mati? Ketika setelah minum anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi setelah itu ditombak lambungnya, keluar darah. Sejak kapan ada orang mati dilukai keluar darah? Bukankah darah itu masih bisa mengalir ketika jantung masih berdetak? Karena itulah yang memicu peredaran darah. Yesus ditombak lambungnya, masih keluar darah. Ini membuktikan Yesus belum mati. Iya, oke. Terima kasih. Bang Sugi itu gini, praduga Bang Sugi bahwa Bang Ustadz Sugi bahwa dia melakukan kepura-puraan. Sebenarnya ini praduga juga yang saya harus tolak sebenarnya. Kenapa? Pertama, kepura-puraan tidak bisa dilakukan di hadapan begitu banyak orang musuh sebenarnya. Dikelilingi oleh para musuh, dikelilingi oleh para pembenci seperti itu. Kemudian kedua, kepura-puraan itu tidak bisa menjadikan dia sebagai seseorang yang pantas mendapatkan predikat sebagai orang yang dapat dipercaya. Artinya dari sikap kepura-puraan itu memungkinkan dia tidak dapat diberikan gelar sebagai seseorang yang disebut Mesias atau yang dapat dipercaya dalam hal perbuatan dan perkataannya. Dari dua
dua variabel ini saya melihat bahwa asumsi atau praduga tentang kepura-puraan itu ditolak, Bang Ustadz. Cuman saya lihat gini, jika dikatakan bahwa akhirnya dia tidak dipatahkan tulangnya, ya memang itu adalah penggenapan. Sebab kitab suci orang Yahudi mengatakan bahwa tak satu pun tulangnya akan dipatahkan seperti itu. Kemudian kedua, jika lambungnya juga ditombak, itu juga merupakan suatu nubuatan bahwa dia harus menggenapi apa yang tertulis tentang dia. Kalau klaimnya bahwa ketika ditombak itu mengeluarkan darah hanya berlaku bagi orang yang hidup, iya, itu benar. Tapi juga berlaku bagi orang yang mengalami kematian yang belum lama. Artinya sistem sirkulasi darahnya itu masih pada temperatur yang normal, sekalipun juga sudah cukup lama, namun belum terjadi pembentukan koagulasi darah sehingga darah itu masih bisa menetes seperti itu, Bang. Jadi darah yang keluar juga tidak membuktikan, tidak menunjukkan bahwa itu dapat diduga sebagai kepura-puraan gitu, Bang. Terima kasih. Anda mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa berpura-pura di hadapan musuh. Emangnya musuhnya itu mengecek nadinya? Tidak. Untuk memastikan dia itu mati atau tidak, ditusuk lambungnya. Itu yang digunakan untuk mengecek apakah Yesus mati atau tidak. Nah, setelah ditusuk lambungnya, faktanya masih keluar darah. Itu perlu waktu yang lama, iya. Karena sebelum dia menusuk lambungnya, dua prajurit itu mematahkan kakinya dulu. Ya, ketika Yesus berteriak, sudah selesai lalu dia menyerahkan nyawanya, itu para prajurit tidak langsung menombak, tetapi mematahkan kakinya, menurunkan orang itu dulu, baru dipatahkan kakinya. 2 orang, baru sampai kepada Yesus. Kalau itu ada selang 1/4 jam saja, maka darah sudah tidak mengalir lagi. Ini saya buktikan kemarin Idul Adha, ya kita memotong sapi, gitu. Setelah itu tidak lama kita kuliti, nggak nyampe 10 menit kita kuliti. Saya gores-gores dagingnya, saya tusuk-tusuk pakai pisau, nggak keluar darah tuh. Kenapa nggak keluar darah? Karena jantungnya sudah berhenti. Ya, jadi nggak ada orang sudah mati dilukai keluar darah, itu nggak ada cerita. Kemudian apakah itu perbuatan tercela? Tidak. Untuk menyelamatkan nyawanya, berpura-pura tidak masalah. Daripada dia tidak pura-pura mati, tersiksa. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11-12, di situ dikatakan malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Terantuk kepada batu saja tidak bisa, tidak boleh. Karena dia akan dilindungi oleh malaikat. Bagaimana mungkin dia mati disalib? Di ayat 8, Yesus hanya nonton saja. Kenapa dia hanya nonton? Karena di dalam Amsal 21 ayat 18, ya, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Secara logis, yang harus mengalami penyalipan adalah Yudas. Karena dialah pengkhianat itu. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Yesus orang jujur. Bagaimana mungkin justru Yesus yang disalib? Ya, makanya di Mazmur 91 ayat 8, Yesus hanya menonton, ya, terhadap pembalasan orang-orang fasik. Baca baik-baik. Itu nubuat untuk Yesus itu. Di ayat 11-12, malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Boro-boro bisa disalib. Ya, kesandung batu pun tak bisa. Itulah Yesus. Oke, terima kasih. Gini, Bang. Jaringan otot ini mengenai darah ya. Jaringan otot itu apabila yang disirkulasikan oleh pembuluh darah berhenti mengalirkan darah apabila darah itu sudah sungguh-sungguh tidak ada lagi.
Hal itu terjadi apabila hewan itu dipotong, dipenggal sehingga dia kehabisan darah. Berbeda ya apabila hewan itu tidak dipotong atau tidak dipenggal dan darah itu masih berada dalam tubuhnya. Nah, sehingga 10 menit kemudian atau setengah jam atau 1 jam atau bahkan 3 jam kemudian pun ketika dipotong pun masih mengeluarkan darah sepanjang darahnya belum terjadi pembekuan. Seperti itu. Kemudian saya kesangsian kedua tentang harusnya Yudas lah yang disalibkan dan bukan Tuhan Yesus Kristus. Ini baik dari sejarah sebenarnya. Hal itu sudah ditolak karena sejarah juga membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki kredibilitas untuk dapat dipercaya sebenarnya sudah menuliskan tentang kejadian yang luar biasa ini. Tetapi di luar itu pun sebenarnya secara teologis kami kekristenan itu memandang kenapa harus Tuhan Yesus sendiri yang memang harus disalibkan dan menjalani semua itu karena keterkaitan dengan apa yang disebut dengan ketaatan. Saya belum berbicara tentang misalnya keterkaitan dari aspek filosofis misalnya karena gambar dan rupa Allah itu melalui dia misalnya. Saya hanya berbicara misalnya dari aspek ketaatan. Dari aspek ketaatan ketika sebelum kematiannya dia mengatakan, bukan kehendakku lah yang jadi, tetapi kehendakmu saja ya Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehendakmu saja ya Allah. Sehingga kehendakmu saja ya Bapa. Sehingga dengan demikian, ini memutarbalikkan seluruh kejadian-kejadian yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, di mana ketika Adam dan Hawa yang melihat buah pengetahuan itu dari perspektif kehendak hatinya lalu melanggar, begitu juga Abraham atau Ibrahim melalui perspektif keinginan hatinya sehingga dia menyalahi rencana Tuhan tentang kesabarannya untuk mendapatkan anak yang dijanjikan sehingga lebih memilih gundiknya atau hambanya untuk menjadi istrinya, atau seperti Daud yang lebih memilih Bathsyeba daripada itu adalah simbol-simbol ketidaktaatan. Karena faktor-faktor ketidaktaatan ini diputar balik ketika saat dia akan dilaksanakan penyaliban itu pada malam Paskah itu. Dia mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Jadi dari aspek ketaatan ini saya melihat seperti itu. Belum lagi dari aspek-aspek lain, Bang. Begitu. Terima kasih. Sebenarnya ketika saya mengatakan Yudas yang seharusnya disalib, itu kan bukan asumsi. Berdasarkan Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Orang jujur, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur ya. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Nah, di Mazmur 91 ini nubuat untuk Yesus. Kenapa saya katakan ini nubuat untuk Yesus? Karena pernah dikutip oleh iblis ketika mencoba Yesus. Markus 4 ayat 6. Ya. Nah, ini nubuat untuk Yesus. Jelas-jelas dikatakan Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ya, dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik? Siapa yang pengkhianat? Yudas. Gitu loh. Jadi kalau di sini Yesus hanya menonton pembalasan, wajar. Karena orang jujur, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Jangan dibalik. Justru pengkhianat ditebus oleh dosanya Yesus. Ini kebalik. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jelas sekali ini ayat. Boro-boro Yesus bisa disiksa, terantuk kepada batu saja tidak bisa. Kalau Yesus itu mati disalib berarti ayat ini bohong.
nubuatan ini bohong, tidak terjadi. Nah, supaya nubuatan ini terjadi, maka Yesus tidak mati disalib. Dia tidak disalib seharusnya. Begitu loh. Ya, kemudian mengenai Adam, nggak ada hubungannya Adam dengan kematian Yesus. Kenapa? Karena saya tidak menemukan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa dosa Adam itu akan diwariskan kepada keturunannya. Nggak ada. Di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 18 sampai ayat 20, yang berdosa yang mati, yang bertobat akan mendapat berkat. Dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Dosa ditanggung masing-masing. Adam sudah dapat upahnya, diusir dari surga, susah payah dia mencari makan, perempuannya akan merasakan kesakitan. Itu upahnya. Jadi ketika Adam sudah dapat upah dari perbuatannya yang melanggar hukum Tuhan itu, sehingga hukum itu sudah tidak dosa itu sudah tidak menjalar lagi. Begitu, Bos. Ya, kemudian kalau kembali lagi kepada Lukas 24 ayat 36 37 sampai ayat 43, kalau memang Yesus itu bangkit, ya, kalau memang Yesus itu bangkit dari kematian, dia seharusnya berupa roh. Sebagaimana yang diajarkan di dalam Lukas 20 ayat 36 sampai dan seterusnya itu. Ada satu orang perempuan mempunyai 7 suami. Ya. Nah, yang ditanyakan nanti di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus. Orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi. Mereka akan seperti ruh. Akan seperti malaikat di surga. Makanya ketika Yesus hadir di hadapan para murid, mereka menyangka Yesus itu hantu. Menyangka Yesus itu bangkit dari kematian. Yesus menjelaskan, ya, lihatlah tangan dan kakiku, rabalah. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Artinya Yesus belum bangkit. Kalau dia masih punya daging dan tulang, dia belum bangkit. Dia masih jasad lama. Apa buktinya dia jasad lama? Tangannya bolong. Ya, itu jasad lama itu. Lanjut. Iya. Mohon maaf, izin interupsi. Saya usulkan kita kembali kepada tema yang sedang diangkat oleh Abang Dazuma, karena insya Allah ini adalah tema yang sangat bagus sekali. Siapakah roh kebenaran? Tadi ada beberapa narasi yang sangat akan menggugah, insya Allah. Monggo Haji Juma, dipersilakan. Iya. Baik, Saya makan baik, bubur Bang. dulu. Bang. Iya. Oke, jadi kalau yang tadi, kalau kita berbicara mengenai salib, tidak disalib, penyaliban itu ada. Cuman masalahnya sekarang ini, penyaliban ini karya setan, karya iblis, atau karya Tuhan. Kita ambil di akarnya. Apa tujuan daripada Tuhan melakukan pembunuhan? Itu. Apakah ini keinginan daripada agama Kristen atau keinginan Tuhan? Kalau keinginan Kristen, pasti segala upaya akan dilakukan supaya Yesus itu mati, nebus dosa mereka. Tapi kalau keinginan Tuhan, datanya mana? Tuhan mau supaya Yesus yang diutus itu dibunuh. Itu tidak ada. Sampai Bukit Golgota itu kering, tandus, pindah ke Papua tidak akan pernah bisa ditemukan data itu. Kita tinggalkan dulu itu ya. Kembali kepada tema yang tadi, terkait dengan datangnya sosok Nabi, di mana Nabi itu apabila tidak didengarkan, maka orang-orang yang tidak mendengarkan itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ini Nabi siapa ini? Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah Nabi Musa telah mengatakan, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti Musa, sama seperti aku. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu
yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi Nabi ini mulutnya menjadi corong. Mulut dia yang menjadi penyampai firman. Murid-muridnya, sahabat-sahabatnya kemudian bukan menjadi sumber. Muridnya hanya mendengarkan, muridnya hanya mencatat dan menghafal. Itu satu. Yang kedua, Nabi ini ketika diutus kemudian sama seperti Musa akan terjadi. Apa yang terjadi? Ini harus terjadi karena ini adalah nubuat. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita, akan dilenyapkan. Itu. Nah sekarang siapa ini? Kalau dikatakan Nabi Musa, setelah dia ada Nabi yang seseram Nabi Musa, nggak ada. Teman-teman Kristen kemudian mendudukkan Yesus, nggak bisa. Lukas nggak mungkin. Karena Lukas yang dibunuh, Matius yang dibunuh, Markus, Paulus yang dibunuh. Sedangkan Nabi yang dimaksud seperti Nabi Musa adalah Nabi yang menyebabkan orang lain terbunuh. Disebabkan karena tidak mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi tersebut. Ini siapa? Ini dulu. Kita selesaikan ini dulu. Karena ketika dikatakan dalam Yohanes 16, roh kebenaran, baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran memang dinyatakan bahwa dia adalah pembawa roh kebenaran itu. Dialah yang disebut roh, yaitu Al-Quran, dan kemudian kebenaran itu adalah ajarannya. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Ruh. Lalu apa aspek kebenarannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang bawa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita selesaikan permasalahannya. Roh kebenaran yang dimaksud ini yang mana? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan roh kepadamu Muhammad. Tujuannya membawa kebenaran. Selesai. Ini Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang kalau bukan beliau yang sama seperti Musa, lalu siapa? Coba kita cari, kita netral aja dulu. Siapa kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena juga ada data yang menerangkan di dalam Matius, ya, jelas dikatakan di kitab saudara, bagaimana kemudian Matius menarasikan dengan sangat jelas, kamu tidak akan melihat aku lagi. Kalian tidak akan melihat Yesus lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Sayyid, dalam nama Tuhan. Nah, siapa yang kemudian selalu diberkati namanya? Dan dia dipanggil sebagai Sayyid, Tuhan. Yesus emang pernah diberkati namanya Yesus? Gak pernah. Yang ada, Yesus kemudian dikutuk. Tapi yang dimaksud dalam Matius 23, nomor 39 ini adalah ketika dia datang, dia senantiasa diberkati di dalam nama Sayyid atau di dalam nama Tuhan. Kalau mau dikatakan Tuhan, kita ikuti Arab Bible, maka dikatakan Tuhan, maka itu pun demikian adanya. Karena Rasulullah Muhammad SAW senantiasa diberkati di dalam nama Allah. Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Selalu diberkati di dalam nama Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Ini jelas ini. Kembali kepada apa? Keras terhadap orang-orang kafir. Kembali kepada yang mana tadi? Lukas, Kisah Para Rasul 3:23. Bahwa dia keras terhadap orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir yang tidak mendengarkan seruan yang dibawa akan dilenyapkan. Ini jelas. Nah, lalu kalau bukan, tolong teman-teman Kristen temukan indikasi yang kuat selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan.
Oke, terima kasih Bang Juma. Bang Robert mau menjawab? Ya, atau kita aja. Baik Bang Juma, terima kasih. Gini, mengapa saya mengatakan secara iman kekristenan mengatakan bahwa yang disebut dengan nabi sepertimu itu merujuk kepada Sang Mesias Yesus Kristus, itu karena ada yang disebut dengan kemiripan-kemiripan khusus. Kemiripan-kemiripan khusus itu seperti sebagai raja. Jadi peran dan posisi Nabi Musa pada saat itu juga sebagai seorang pemimpin atau disebut raja yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga Yesus mendapatkan gelar sebagai raja mesianik seperti itu, dan dilihat dari garis keturunan Daud, di mana Tuhan mengatakan bahwa aku akan mendudukkan keturunan di atas tahtaku dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian kedua, dari sisi keimaman, Musa dianggap sebagai imam bagi bangsa Israel ketika memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga Yesus diangkat sebagai imam, tapi menurut hukum Melkisedek. Mengapa dia harus menurut hukum Melkisedek? Karena jalur keimaman itu harus menurut hukum Lewi, menurut garis Lewi. Tetapi ada hukum imam lain yang menurut aturan Melkisedek. Kemudian dari kenabian, Musa karena mendapatkan pesan-pesan ilahi, kemudian untuk menyampaikan ke bangsa Israel, beliau juga ini disebut sebagai nabi. Demikian juga dengan Sang Mesias. Itu sebabnya ada beberapa ayat di kitab suci, seorang Nabi Yesus telah muncul di antara kita. Di situ tercatat jelas. Nah, dari kemiripan khusus ini sangat eksplisit merujuk kepada Sang Baginda Yesus Kristus, gitu. Kemudian selanjutnya, kemiripan khusus lainnya yaitu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, melewati apa yang disebut dengan padang gurun pasir, kemudian lembah-lembah penderitaan, terus kekeringan, kelaparan, dan seterusnya. Demikian juga ketika Sang Mesias memimpin orang-orang yang untuk keluar dari perbudakan dosa, orang yang tertindas di dalam hukum-hukum Taurat, hukum dosa, menuju kepada kemerdekaan. Tentu ketika dalam kemerdekaan ini, pastilah orang-orang yang telah dimerdekakan itu menuju proses pada mahkota kehidupan, yaitu tanah perjanjian surgawi, tentulah menghadapi apa yang disebut dengan pergulatan hidup. Mereka harus menyangkal diri, memikul salib, dan disinilah kami mengakui secara tegas bahwa bukan karena Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi pada akhirnya juga mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan diselamatkan. Jadi primaritas pengikut Kristus ini tidak menjadi jaminan bahwa ketika mengakui Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi jalan yang lurus menuju kepada keselamatan, tapi di situ juga mereka harus menyadari, kami orang-orang Kristen juga harus menyadari bahwa ada padang gurun penderitaan yang harus kami lalui untuk mencapai mahkota kehidupan, yaitu tanah perjanjian surgawi. Jadi secara khusus hal ini dimiliki oleh dua tokoh ini sebagai sekaligus bayangan di masa perjanjian lama dan penggenapan di zaman perjanjian baru. Begitu Bang Sumat. Terima kasih. Oke, baik. Jadi satu hal saudara saya ya, saya tarik dari yang terakhir yang Anda jelaskan terkait dengan imam. Dijelaskan dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 110. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kalau Yesus didudukkan di sini, tidak bisa dia.
Karena dia tertahan oleh apa yang kemudian diterangkan di dalam Yeremia 30:36. Bahwasanya keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di tahta Daud. Yesus keturunan Yoyakim. Matius 1 nomor 11 Anda baca. Nggak bisa dia, nggak bisa. Tuhan bersumpah, tidak akan ada keturunan Yoyakim yang duduk di tahta Daud. Yesus masuk dalam lingkaran keturunan Yoyakim. Kasihan dia. Itu yang pertama. Kemudian ini berbicara bukan kerajaan di langit. Ini berbicara mengenai kerajaan di bumi, Bung. Makanya dikatakan kerajaan Yehuda, tongkat estafet pemerintahan yang ada di bawahnya tidak akan bergeser, tidak akan berpindah sebelum dia yang berhak datang. Kejadian 49 nomor 10. Ada masa kerajaan yang di langit, kerajaan di bumi, Bung. Kerajaan di bumi. Saya masuk dalam 3 poin yang Anda uraikan tadi. Saya menghargai itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai nubuah, berarti kita berbicara mengenai hal yang belum terjadi pada masa itu, lalu kemudian tidak disebutkan nama, tidak disebutkan tempat, tidak disebutkan tokoh. Akan tetapi torehan daripada fakta di lapangan lah yang kemudian yang bisa menunjukkan siapa tokoh yang dimaksud. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam, Anda mengatakan dia membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Yesus membawa Bani Israel dari Yerusalem kemana? Kemana? Kemana Yesus membawa Bani Israel? Sampai hari ini Bani Israel menolaknya, bahkan menganggapnya sampah. Sama seperti Musa? Tidak. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kemudian umatnya dari kota Mekah menuju hijrah ke Madinah? Sama enggak? Sama. Itu poin pertama yang Anda bawa. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan tentang kerajaan tidak berkesudahan. Yesus kerajaannya apa? Tahtanya di mana? Apa nama kerajaannya? Siapa prajuritnya? Permaisurinya siapa? Pangerannya siapa? Bandingkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerajaannya sudah 1400 tahun, tidak pernah luntur sampai hari ini. Yang ketiga, imam. Kita lihat di dalam Kejadian 14 misalnya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia adalah pemimpin daripada pencipta langit dan bumi. Ketika kitabnya orang Yahudi mengucapkan kata yang maha tinggi, maka itu merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan. Lalu data 19-nya mengatakan dalam Kejadian 14, ia memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu di tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada. Kalau kita berbicara mengenai imam, dia adalah imam Allah. Maka imam tersebut menjadi pemimpin di dalam mengajarkan hukum Tuhan di atas muka bumi. Mana hukum Tuhan yang Yesus bawa? Gak ada. Lukas bukan hukum Tuhan yang Yesus bawa. Markus bukan hukum Tuhan yang Yesus bawa. Matius, Yohanes, surat Paulus, ya, Roma, Filipi, Kiliki, Kepepaya, semuanya tidak. Jadi hukum Tuhan yang dibawa kemudian oleh Paulus tidak dibawa oleh Yesus, tidak dikenal oleh Yesus. Tapi ketika hukum Tuhan berupa Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di dalam menegakkan kemudian Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim.
hukum Tuhan. Dia menjadi imamnya Allah di atas muka bumi untuk memimpin manusia untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poin itu Yesus nggak bisa. Satu hadiah penting yang ingin saya berikan kepada saudara. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang kenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus tidak pernah berhadapan langsung dengan Allah, nggak pernah Yesus itu, nggak pernah. Nabi Musa berhadapan langsung dengan Allah. Allah menyatakan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Isra Mi'raj, beliau kemudian menghadap Allah langsung. Yesus tidak. Jadi seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari orang Israel. Sedangkan Yesus adalah nabi dari Bani Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa kudu wajib hukumnya di luar dari Bani Israel, yaitu saudara-saudara Bani Israel. Itu poin yang saya ingin berikan kepada saudara. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Silakan. Ya ini juga masuk logika Bang ya, karena itu kan kita harus melihat dari berbagai macam perspektif, dan Bang Suma menjelaskan dari perspektif iman yang Bang Suma yakini, dan itu sangat logis seperti itu, sangat logis Bang. Saya juga ingin mengatakan begini, mengapa klaim bahwa harus Yesus yang saya sebutkan itu bukan harus, dan itu sangat merujuk kepadanya, itu karena gini. Pertama, imam yang disebut dengan imam menurut hukum Melkisedek itu adalah imam yang tidak berlaku secara parsial, tidak temporal atau tidak parsial, tidak bersifat sementara. Jadi imam menurut hukum Melkisedek itu adalah hukum Allah imam Allah yang maha tinggi yang bersifat permanen, sehingga hanya menurut hukum Melkisedek lah dia dibenarkan, atau menurut hukum Melkisedek lah, karena Melkisedek itu pada kenyataannya ketika Abraham mempersembahkan 10% persembahan kepadanya, di situ jelaskan bahwa dia tidak berbapa dan tidak beribu, dia tidak berawal dan juga tidak berakhir. Itu merupakan simbolis dari kenyataan bahwa imam yang akan menjadi imam Allah yang maha tinggi itu adalah imam menurut hukum kekal, seperti itu. Kemudian kedua, Tuhan Yesus sendiri mengatakan berulang kali bahwa jika dia disebut sebagai raja, dia tidak pernah mengklaim bahwa kerajaannya dari dunia ini. Berarti secara demikian jelas sekali di sini mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan rohani, kerajaan yang bersifat kekal, seperti itu. Jadi dua variabel ini tentang raja dan imam semua merujuk kepada sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang kekal atau abadi. Kemudian dari sisi kenabian, karena dia adalah penyampai firman dan dia sendiri yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna, maka sekaligus iman dan nabi dia penuhi dalam satu kali perbuatan itu, yaitu sebagai korban sekaligus imam yang mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi sesatu kali yang dipersembahkan ini menyerahkan dirinya itu bersifat kekal juga. Jadi sesuatu inilah yang saya klaim bahwa kekristenan memandang Tuhan Yesus Kristus sebagai penggambaran dari Musa yang baru, Musa yang tidak hanya sekedar dilihat dari faktor kedagingan, tetapi Musa baru yang dilihat dari konteks perspektif kekekalan, seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum diambil alih sama sahabat kita yang lain. Jadi gini, ketika kemudian kita berbicara Imam Melkisedek, Yesus punya ibu. Dia dibimbing oleh ibunya, sempat disusui oleh ibunya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak.
Ayahnya tidak, beliau ibunya tidak. Tidak berayah, tidak beribu. Itu kalau kita berbicara mengenai tipologi. Sedangkan Yesus, oh keren dia. Dia dibesarkan sama ibunya. Bahkan dia lebih dulu pergi daripada ibunya. Lebih kenanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara mengenai imam. Saudara mengatakan bahwa kerajaan yang dimaksud itu tidak berkesudahan. Sampai hari ini kerajaan Rasulullah masih ada. Dia masih jadi imam, Bung. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14 nomor 12, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Tunjuk satu manusia Kristen yang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Tunjuk. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Tunjukkan saya satu Kristen yang takluk kepada hukum Taurat selayaknya Yesus. Imam itu, Bung, imam. Ketika imam memberi komando, Allahu Akbar, makmum harus ada. Yang dikatakan imam harus ada makmum. Siapa makmumnya Yesus hari ini? Yesus takbir. Yesus taat Torah. Siapa kemudian pengikutnya yang taat Torah? Tidak ada. Yesus sholat. Yesus sujud. Siapa pengikutnya? Tidak ada. Yesus tidak punya makmum. Ketika kemudian dia datang, dia sembunyi di tempat-tempat sepi untuk berdoa. Tidak ada makmumnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini makmumnya tidak pernah berhenti. Anda naik ke atas ke langit, ke angkasa. Lihat dari atas, Anda lihat bagaimana makmumnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penjuru bumi ketika takbir, semua yang ada di atas muka bumi itu sujud. Allahu Akbar, sujud. Semua sujud. Kenapa? Dia bermakmum kepada imam yang kekal, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan kekal, dia sebagai imam, makmumnya harus mengikuti dia. Kita lihat di dalam kaidah pengajaran kitab saudara. Mohon maaf, apa yang tertera kemudian yang kita lihat? Diterangkan dengan sangat jelas oleh kitab Anda bahwasanya ketika Yesus di dalam Markus 10 nomor 40 menerangkan, ini sangat mengecewakan. Ini nggak bisa jadi imam dia, nggak bertanggung jawab orang ini. Apa yang dikatakan? Tetapi hal duduk di sebelah kananku di surga, atau yang duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak memberikannya. Ini imam apa yang kayak begini? Ini bukan imam ini. Ini bukan imam ini. Marbut dia ini. Ya, dia bukan imam. Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku di kerajaan Tuhan, aku tidak berhak. Ini bukan imam. Yang dikatakan imam itu adalah dia yang menerangkan, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat semua umatku keluar dari neraka. Di dalam pengakuannya hadis Bukhari Bukhari nomor 6886. Coba Anda lihat di sana. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat nanti di sana. Nggak ada. Abraham menolak, Musa menolak, Daud menolak, Yesus menolak. Tidak ada. Coba kalian pergi kepada Nabi terakhir penutup, yaitu pemimpin manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi imam. Tidak ada satu manusia Islam pun akan dia biarkan di dalam neraka. Semua akan diberi syafaat oleh beliau. Maka aku berangkat dan akan mengeluarkan semua umatku dari neraka. Coba, ini baru imam, coy. Ini pemimpin yang bertanggung jawab, coy. Pemimpin yang bertanggung jawab. Ini baru kena kepada apa yang dibuatkan tentang imam. Itu Yesus tidak bisa. Jauh. Kristen mayoritas di dunia bukan makmumnya Yesus. Bukan. Tidak ada makmumnya Yesus di Kristen itu. Kristen itu praktisi Torah. Dia pelakon tauhid. Kristen bukan. Yesus itu adalah pelakon Torah. Dia memulai hidupnya dengan syariat-syariat Tuhan. Kristen tidak.
Beda jalur. Kristennya ke kiri, Yesusnya ke kanan. Mana imamnya? Yesus? Enggak. Yesus tidak pernah jadi imam. Kenapa? Makmumnya enggak ada. Bahkan ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, itu juga membuat saya sedih. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antara kalian yang 12 itu adalah setan, iblis. Sedih saya. Ditolak oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi, sabar 30 detik. Orang Yahudi yang sejatinya menjadi makmumnya, Bung, membuat sebuah kitab namanya Talmud yang menceritakan sang imam. Dia lahir dari persetubuhan hewan dengan ibunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makmumnya enggak mengakui. Tetapi ada penumpang gelap yang ngaku-ngaku sebagai makmum. Tapi sayangnya makmumnya takbir, dia nungking. Makmumnya kemudian ruku, imamnya ruku, makmumnya salto-salto, jingkrak-jingkrak. Gak nyambung. Imam yang betul adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketika kau melihat aku takbir, makmumku bergemuruh, Allahu Akbar. Coba, ketika kamu melihat aku bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, makmumnya kemudian seantero bumi bangkit dari ruku. Ketika kau melihat aku bangkit dari sujud, Allahu Akbar, bergemuruh bumi mengatakan Allahu Akbar, miliaran manusia bangkit dari sujud. Ini baru imam kekal, Bung. Jadi nggak bisa. Yesus tertolak kemudian. Silakan. Iya, saya tidak menjawab semua, Bang, karena itu menyangkut dengan iman. Yang saya jawab hanya di Markus 10:40 tadi, bahwa orang seperti apa dengan kualitas seperti ini, gitu ya. Gini, Bang, di Markus 10 ayat 40 itu berbicara tentang permintaan Yohanes dan Yakobus saudaranya. Jadi tentang siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan kanannya. Konsep yang mereka pahami tentang Yesus ini masih sebatas konsep-konsep duniawi. Jadi dia berpikir bahwa dengan kekuasaannya dan kekuatannya yang melakukan nubuat-nubuat yang luar biasa dan tanda-tanda heran itu, keajaiban-keajaiban, dia masih dengan 100% percaya, aku yakin bahwa orang ini sungguh-sungguh akan menjadi raja dan membebaskan umat Israel dari penjajahan. Jadi ketika dia meminta untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya ketika kelak menjadi raja, itu sangat kontekstual sesuai dengan pikirannya itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan menjawab mereka tentang siapakah yang akan diberikan yang duduk di sebelah kiri itu dan sebelah kanannya itu, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu disediakan. Itu artinya bahwa mereka ini harus tidak boleh terfokus pada hal-hal yang sifatnya temporal seperti itu, temporal. Dia harus bersifat yang disebut dengan secara rohani. Mereka harus melihat bahwa berapa kali juga mereka diajarkan bahwa hal yang disebut terkecil itu untuk menjadi yang terbesar haruslah mereka menjadi terkecil. Untuk menjadi seorang raja haruslah mereka menjadi seorang pelayan. Sehingga ukuran-ukuran duniawi yang dipakai dalam konsep berpikir mereka itu dibantah dengan maksud agar mereka memiliki motivasi yang baik dalam melayani, memiliki motivasi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi seorang rasul atau pengikut Kristus. Jadi ini mereka belum pahami sampai suatu ketika Roh Kudus pada hari Pentakosta telah membuka hati dan pikiran mereka, lalu mereka paham semua tentang kitab suci, dan disitulah mengerti bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak dimaknai secara harafiah, tetapi harus dimaknai secara lebih kepada kerohanian. Itu saja, Bang. Mungkin nanti kalau ini Bang Daniel juga bisa, siapa tahu Bang Daniel mungkin yang Kristen bisa tambah-tambah ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya menghargai pendapat saudara saya. Ketika saudara berbicara hal rohani, Yesus membuka kemudian pemikiran mereka, mengerti tentang kitab suci dan seterusnya. Itu apa fungsinya? Toh kitabnya orang Yahudi mereka tidak imani. Mereka kemudian
digiring kepada konsep kekristenan. Sementara kitabnya Yahudi itu tidak berbicara mengenai kekristenan, tetapi berbicara mengenai tauhid, berbicara mengenai syariat. Coba, Nabi Musa alaihissalam datang mengajarkan kemudian hal jasmani, mengajarkan tentang rohani, bagaimana mensucikan jasad, bagaimana mensucikan, mentahirkan rohani, diajarkan. Sunat hati, sunat kulub. Sama seperti Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat itu. Makanya Yesus ketika datang, Anda coba telaah di dalam Matius 23. Yesus mengecam mereka. Yohanes 7, Yesus mengecam mereka. Bahkan Yesus jatuh pada keadaan mengutuk Bani Israel. Kenapa? Bani Israel menanggalkan poin jasmani di dalam bertuhan. Nah, Nabi Musa alaihissalam datang membawa hukum itu. Jangan makan babi, sunatkan dirimu, cuci tanganmu, tahirkan jasadmu. Ini Nabi Musa ajarkan. Dan Nabi yang akan datang itu sama seperti Nabi Musa, membawa hukum-hukum, coy. Hukum yang dia bawa bukan tentang pembebasan diri dari hukum. Kristen pembebasan diri dari hukum. Sementara Nabi yang datang yang sama seperti Musa mengikat manusia dalam hukum. Beda. Coba Anda lihat bagaimana Paulus dengan pongahnya, dengan pongahnya mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Nabi Musa adalah sampah, sengat maut, penyebab dosa, dan seterusnya. Dengan pongahnya, Anda baca Galatia 3 dan seterusnya, Anda baca Ibrani 6 dan seterusnya. Bagaimana Musa mengajak kemudian dengan nama Yesus meninggalkan asas-asas hukum-hukum Tuhan pada mula yang datang kepada Bani Israel. Ini buah dari pengajaran Yesus itu. Tidak bisa. Buah pengajaran dari Nabi yang sama seperti Musa harus lebih komplit daripada pengajaran Musa itu sendiri. Yesus sendiri yang menarasikan itu. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih teratur, tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk dalam surga. Itu syarat menurut Yesus. Berarti akan datang Nabi yang sama seperti Musa yang jauh lebih sempurna ajarannya, bukan malah hilang. Ibarat kata lampu merah, Musa alaihissalam mengajarkan lampu merah agar kemudian orang tidak menerobos, tidak melanggar lampu merah, tapi mengikuti aturan rambu-rambu. Yesus datang menurut pengakuan Paulus, datang mati di atas tiang salib untuk menghilangkan semua lampu merah. Jadi siapa yang mau nyalip-nyalip aja, siapa yang mau nyebrang-nyebrang aja, siapa yang mau gas-gas aja. Itu yang diajarkan Paulus. Menurut dia mendapatkan Injil dari Yesus. Gagal Yesus di sini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membuat lampu merah, membuat trotoar, membersihkan got dan rambu-rambu jalanan lainnya, menyempurnakan aspek itu sehingga jasmani dan rohani tertata dengan baik. Makanya Al-Qur'an seperti yang saya terangkan tadi kepada saudara, beliau Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Jelas itu. Lalu kemudian penjelasan lebih lengkapnya di dalam surah Asy-Syura ayat 52, dia datang kemudian wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lalu dalam surah Al-Maidah ayat 14, ayat 15, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani untuk berserah diri kepada Quranul Karim sebagai cahaya jalan menuju kepada keselamatan. Artinya bahwa ketika Nabi itu sama seperti Musa, maka tindak tanduknya sama seperti Musa. Membawa hukum, menegakkan hukum, membasmi musuh-musuh, itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ditemukan di Yesus. Yesus justru mati sebagai korban tebusan. Nabi Musa alaihi salam membunuh orang-orang sebagai korban dosa-dosa yang mereka lakukan. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Iya, Bang Robert mungkin mau jawab. Ganti-gantian. Bang Robert. Ya, saya juga gantian dengan teman-teman dari Muslim biar adil kita. Silakan Ya, sahabat jawab dulu, Muslim Bang. yang mau menambahkan, gantikan saya sebentar, silakan. Bang Robert ya mungkin jawab ya. Iya, kita sama-sama rehat biar teman yang lain melanjutkan. Silakan.
Akhi Dinda, silakan. Lo kok pada diam sih? Silakan Pak Robert dulu, Pak Robert dulu. Oke, assalamualaikum. Waalaikum. Ini guru saya. Selamat malam. Selamat malam. Ini belum pagi kan masih. Oh, sensei, masya Allah. Iya, Ini, saya mundur kalau beliau. Silakan Dinda Ali. Siapa ini Bang guru? Juma nanti Kami Tidak dari. Bang Juma. Iya, silakan. Bang Iya, Juma. iya, sensei. Iya. Baik, kalau gitu saya jaga adab. Saya ada penting masalah karate nanti. Oh, sensei. Nanti saya telepon. Saya udah langsung aja nanti. jawab WA sensei, tapi nggak ada kelanjutannya. Oh iya. Sebab ada orang yang ingin bertemu sama kepengurusan kalian. Oh, siap. Nanti kita bicarakan secara khusus. Siap, sensei. Baik. Ya, Siap. terima kasih. Oh, teman-teman, lanjut. Bulan Desember saya mungkin ada di Makassar. Baik, sensei. Kalau saya ada waktu, saya temui sensei, insya Allah. Ya. Oke, lanjut. Silakan Apa teman-teman. Berarti kalau Pak Robert ke Makassar, gua ada sparring lagi dong. jangan. Beliau guru kita. Iya. Iya, maksudnya kan guru sama guru nih ketemu nih. Saudara Andi ini memang mantap. Iya, Itu lanjut. Ya, itulah Pak Robert, saya kasih topik biar Ustadz Ali nanti mengenai sebenarnya Kristen ini ya, Pak Robert ya, apakah memang ini mengikuti ajaran Yesua Amasya yang taat kepada hukum Taurat, atau Kristen ini di luar daripada ajaran itu? Itu sih tadi yang saya tangkap, biar nggak terlalu jauh topiknya. Silakan Pak Robert dulu, baru ke Ustadz Ali, monggo. Oke, Kristen maksudnya tidak taat pada hukum Taurat, begitu maksudnya. Halo. Apakah Kristen itu taat kepada ajaran Yesus, sedangkan Yesus taat kepada hukum Taurat itu sendiri gitu loh? Saya silakan. Ya, saya mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan ini jadi manfaat ya. Orang Kristen itu memang dia pengikut Kristus ya. Arti daripada Kristen itu kan pengikut atau follower ya, follower daripada Kristus. Nah, ya, tentunya ya sebagai follower ya taat kepada ajaran Yesus yang intinya adalah hukum kasih itu kan. Tentang hukum kasih itu yang diajarkan, yaitu yang inti daripada ajaran Kristus itu, kasih anugerah dan karunia itu. Kemudian kenapa dia taat kepada hukum Taurat? Ya dia kan karena dia terlahir dari Bani Israel ya, lebih spesifiknya kepada suku Yehuda. Yaitu, dan tentunya dia sebagai orang Yahudi ya, sejak kecil orang tuanya sudah membimbing dia untuk taat kepada hukum Taurat ya. Seperti disunat, tapi sunat bukan ajaran Taurat ya, ajaran Musa, ajaran janji Allah kepada Abraham itu ya. Nah, jadi bisa dibilang ya dia sebagai orang Yahudi, dia sebagai manusia Yahudi, dia tentu tidak boleh menyimpang dengan hal itu. Namun setelah dia menjadi pekabar Injil, ya yang dia kabarkan tentang kebebasan daripada keterikatan ya. Sebab hukum Taurat ini kan tidak ada orang yang dibenarkan karena hukum Taurat itu kan. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, melainkan dibenarkan oleh di hadapan Allah karena hidup dalam iman ya, itu kan. Sebab sebelum ada hukum Taurat kan, orang-orang yang Abraham kan 400 tahun sebelum ada hukum Taurat, 430 tahun sebelum hukum Taurat,
Abraham tidak melakukan hukum Taurat dan orang-orang di atasnya Abraham. Nah, itu kira-kira gitu. Oke, cukup Sensei, makasih. Ustadz Ali, tolong dipanaskan Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Robert, terima kasih Pak Robert. Penjelasannya luar biasa. Hukum Taurat. Ya, jadi bicara tentang hukum Taurat itu adalah satu ketetapan yang telah dibawa oleh Nabi Musa atau Moses dalam pengajarannya. Dan ketika kita bacakan atau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum Taurat, misalnya hukum Taurat itu harum dan berlaku selamanya abadi, dan diaminkan oleh Yesus dalam banyak narasi dalam perjanjian baru, Pak Robert. Misalnya, aku datang tidak untuk menghapus hukum Taurat dan tidak untuk meniadakan kitab para nabi. Satu titik, bahkan satu iota pun tidak boleh dihapuskan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Itu adalah perkataan Yesus yang bertinta merah, namun dianulir oleh para penulis lain. Siapa penulis yang menganulir perkataan Yesus dan perkataan Musa? Di antaranya Paulus dalam Efesus 2:15. Dia berkata, dengan kematian Yesus di tiang salib, maka terhapuslah segala hukum dan ketentuan Taurat. Jadi persoalan utama Pak Robert adalah bertolak belakang dan kontradiksi antara perkataan para nabi, yaitu Musa dan Yesus, dengan para penulis yang datang setelah mereka. Itu yang harus dirukunkan dan ditentramkan dulu, Pak. Oke, bisa saya jawab? Silakan. Oke. Jadi yang dimaksud atau konteks Matius 5 ini, ayat 17 ya, sampai 18, sampai seterusnya itu, konteksnya maksudnya gini. Yesus sebagai penggenapan daripada hukum Taurat. Itu konteksnya begitu. Jadi maksudnya apa yang hukum Taurat dan kitab para nabi serta kitab yang ditulis oleh Mazmur itu Yesus bilang juga di Lukas 24 ayat 44 kalau nggak salah 46 ya. Nah, bahwa ke semua Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi itu menulis tentang dia. Nah, gitu. Jadi perkataan Yesus itu maksudnya dia adalah penggenapan daripada hukum Taurat itu yang dituliskan itu. Jangan sampai terhapus, titik pun jangan terhapus. Kalau itu ini dalam konteks hukum Taurat ditulis untuk Yesus genapi, bahwa hukum Taurat itu menuntun untuk sampai Yesus datang ya. Nah itu jadi jangan satu titik pun satu ayat itu tidak boleh terhapus. Kalau itu terhapus dan tidak ada yang boleh menghapus, tidak ada yang bisa menghapus kecuali Tuhan. Itu seperti itu satu skenario hukum Taurat dalam perspektif skenario bahwa dia ditulis titik komanya nggak boleh nih. Itu harus digenapi oleh Yesus sampai titik komanya terhapus, berarti tidak terjadi penggenapan dan tidak ada yang bisa menghapus titik komanya itu sebab skenario itu ditulis sampai Yesus datang. Jangan sampai terhapus, itu maksudnya begitu. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat dalam perspektif kitab atau skenario. Begitu. Baik. Bukan Sensei. peraturan dan apanya. Begitu. Sensei Robert, saya rasa ketika kita belajar di bangku sekolah, penggenapan dan penghapusan itu beda. Yesus mengatakan dirinya menggenapi hukum Taurat dan itu adalah sebuah cara kerja Tuhan ketika mengirimkan para nabi dalam estafet kenabian dan risalah ketuhanan dari masa Noah kepada Abraham, kepada Daud, kepada Salomo, sampai kepada Yesus. Benar, akan ada penggenapan di antara para nabi-nabi tersebut. Begitu juga dalam perspektif kami Islam, penggenapan tersebut disempurnakan oleh Nabi Muhammad akhirnya. Benar itu. Yesus berkata dia menggenapi. Namun, penggenapan tidak pernah bisa diartikan sebagai penghapusan. Sedangkan Paulus Anda berkata menghapus, meniadakan. Dengan kematian Yesus, segala ketentuan dan hukum Taurat itu terhapuskan.
Maka itu adalah dua diksi yang berbeda yang tidak bisa diakurkan, Pak. Perkataan Yesus adalah sebuah ketentuan yang kita rasa sangat kontekstual terhadap bagaimana risalah kenabian itu berlangsung, yaitu estafet, berkesinambungan, namun dianulir oleh Paulus dengan cara mengatakan seluruh ketentuan telah terhapus dengan kematian Yesus di tiang salib. Ini kontradiksi, Pak. Saya jawab, boleh? Silakan, Sensei. Oke, jadi gini, konteks daripada Paulus beda ya, maksudnya gini, terhapus itu bukan dihapus maksudnya, tergenapi maksudnya itu, bukan terhapus. Nah itu perkataan Yesus sendiri dari Lukas 16 ayat 16 ya, bahwa hukum Taurat selesai sampai di Yohanes Pembaptis, selesailah sudah, tergenapilah sudah, kira-kira begitu, bukan dihapus maksudnya itu, maksudnya tergenapi, gitu, maksudnya skenario itu tergenapi. Arti dari penggenapan itu bukan menyempurnakan, bukan, arti dari penggenapan artinya terlaksana. Masa siapa yang mau menyempurnakan kitab suci? Mazmur sendiri bilang, Mazmur sendiri mengatakan bahwa sempurnalah Taurat itu. Siapa lagi yang mau sempurnakan itu? Yesus nggak bisa sempurnakan itu. Maksudnya ini dalam konteks kitab atau skenario yang ditulis, yang menuliskan. Kan Yesus sendiri yang berkata di Lukas 24 ayat 46. Kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab Perang menulis tentang aku. Itu dulu konteksnya. Jadi semua itu kitab menulis tentang Yesus, tentang kedatangannya dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah, tergenapi sampai dari salib. Itu maksudnya begitu. Bukan dalam tentang peraturan. Orang-orang dulu nggak pakai Taurat kok. Zaman Abraham, Nuh, nggak ada Taurat mereka. Kalau kita mau bicara tentang ketetapan dan aturan. Nah, setelah semua sudah selesai kembali lagi kita seperti pada zaman orang-orang dulu sebelum ada Taurat. Iman, orang tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tidak ada. Orang melakukan hidup daripada iman, itu yang dibenarkan oleh Allah. Hukum Taurat itu hanya ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan bebal. Mereka ini tegar tengkuk. Jadi mereka dikasih satu penuntun. Satu ini mereka tuh kedagingannya itu jangan terlalu ini. Maksudnya kan. Itu. Jadi kita bukan bicara ketetapan, aturan, bukan itu. Tentang konteks dalam arti tadi saya bilang spesifiknya adalah masalah Yesus yang bilang sendiri, kitab Taurat dan kitab para nabi, kitab masuk menulis tentang aku. Itu poinnya di situ. Jadi apa yang dituliskan oleh orang-orang itu, nabi-nabi itu tentang Yesus sudah selesai. Itu sekarang seperti gini. Saya mau bikin apartemen, ada proposalnya atau ada itunya kan, cara membuatnya. Setelah selesai itu apartemen, ya udah masuklah kita, dikasih kunci. Nah lagi kita mau bicara masalah proposalnya terjadinya satu gedung itu. Selesai sekarang, Yesus bilang. Pak Robert, mohon maaf saya potong, mohon maaf. Iya. Kata penggenapan di situ, jika Pak Robert lebih bijak untuk menggali apa yang terdapat dalam terjemahan bahasa Inggris, apalagi dalam bahasa aslinya, itu adalah fulfill kalau bahasa Inggris. Yaitu memenuhi, melengkapi, dalam artinya menyempurnakan juga bisa. Walaupun kita tidak arahkan maknanya ke sana, karena kita juga sepakat dengan Pak Robert. Bukan berarti hukum Allah atau hukum Tuhan yang telah ditetapkan kepada para nabi sebelumnya tidak sempurna, tetapi sempurna sesuai kebutuhan masanya masing-masing. Begitulah perspektif Islam melihat syariat setiap nabi. Wa kullu ja'alna syir'an wa minhaja, kata Allah dalam Al-Quran. Untuk setiap umat yang telah diutus Rasul atau Nabi kepada mereka, telah kami berikan syir'an wa minhaja, hukum dan metodologi masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Jadi Anda sebenarnya sedang menarasikan fitrah Anda, natur Anda, bahwa setiap hukum Tuhan itu tentu sempurna,
Karena itulah kebutuhan setiap masa, setiap umat di masa-masa mereka sendiri-sendiri. Itulah ajaran Islam, Pak Robert. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk menarik diskusi kita lebih mendalam kepada kesimpulan, apakah benar Yesus itu berkuasa? Saya ingin menarik ke sana. Apakah Pak Robert bisa mempertanggungjawabkan jika Pak Robert menganggap Yesus itu sebagai sosok yang disebut superior atau Tuhan, Sang Pencipta, apakah dia berkuasa? Tapi pada kenyataannya, Yesus berkali-kali mengatakan dirinya tidak pernah berkuasa, Pak Robert. Misalnya, dalam salah satu pernyataan Yesus, Pak Robert, saya kutip biar tidak salah komanya, bahkan akan saya bacakan langsung apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dengan tinta merah, Pak Robertku, dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi penghakimannya, pengajarannya, dan seluruh perkataan ketika Dia hidup di tengah-tengah manusia adalah apa yang Dia dapatkan dari Sang Pengutusnya, Tuhan Pencipta alam semesta, untuk Dia sampaikan dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya kepada manusia di masa itu. Dan itulah sifat para nabi. Islam menjelaskan itu dengan sifat tabligh, yaitu menyampaikan risalah Tuhan. Itu telah dituntaskan oleh Abraham, dituntaskan oleh Moses, dituntaskan oleh David, dituntaskan oleh Salomo. Kemudian nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih, juga telah dituntaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah naturnya para nabi, tugas dan karakteristik mereka, yaitu tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan dari mereka, Yesus mengakui itu. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia perintahkan, bukan berasal dari Dia, Pak Robert, tetapi dari Sang Pengutusnya. Lalu Anda akan berdalih, nah pengutusnya adalah Dia. Itu juga dibantah dalam kitab Anda sendiri. Saya tampilkan datanya agar Anda bisa menjawab pertanyaan saya sekarang. Jika benar Yesus adalah Dia sebagai pengutus, sekaligus Dia sebagai yang diutus, bagaimana Anda menjawab ayat ini? Sebentar. Silakan Pak Robert baca. Pengajarannya Paulus dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya bertanya kepada Pak Robert sekarang, siapa Allah, siapa Tuhan di situ? Oke, sudah bisa saya jawab. Silakan Pak Robert. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita sudah selesai nggak dengan hukum Taurat? Saya akan jawab ini yang berikutnya, tapi saya mau tanya dulu. Clear nggak dengan hukum Taurat itu? Nggak apa-apa, saya langsung menarik ke sini. Ini kan Saya langsung menarik ke sini. Udah lari dari ini kan. Tidak masalah Pak Robert. Saya bisa jawab. Tema yang ingin saya tarik Anda adalah ini sekarang. Di mana kuasanya Yesus? Oke. Sebelum saya masuk ke ini, tapi saya harus ini tentang hukum Taurat itu. Hukum Taurat tuh yang paling terpenting di hukum Taurat ada 3 kok. Inti dari hukum Taurat, yaitu dalam hukum Taurat kamu Pak Robert, sebaiknya, semua itu sudah sering kita dengarkan dari teman-teman Kristen, dari para narasumber Kristen. Jadi kita skip saja, kita langsung masuk ke poin utama sekarang. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya yang membaca ayat ini, karena saya pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai ejaan yang disempurnakan, maka saya bisa mengetahui bahwa Tuhan yang dibangkitkan Allah sama seperti saya dan Anda yang akan dibangkitkan juga oleh Tuhan, oleh Allah. Maka siapa Allah, siapa Tuhan di sini? bisa saya ya oke. Saya akan Silakan. sampai ke sini. Tapi saya supaya pas maksudnya tentang hukum Taurat, intinya adalah daripada hukum Taurat ya tentang keadilan, belas kasihan
keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Itu inti dari hukum Taurat. Ada lagi Pak Robert, mohon maaf ya Pak Robert. Matius 7 ayat 12 ya itu. Nah, oke, clear. Hukum Taurat kita nggak usah bahas lagi. Kalau mau dibahas masih sama. Kalau Anda ingin mengatakan hukum Taurat adil, saya bisa buktikan bahwa hukum Taurat yang ada sekarang itu telah diobo-obo oleh tangan manusia jahil. Saya bisa buktikan. Berarti, tunggu dulu. Ini kan inti daripada hukum Taurat adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dan kasihan. Belas kasihan dan kesetiaan. Itu inti daripada hukum Taurat. Ada juga di tidak ada adil, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan yang tersisa dari sebuah kitab suci yang telah diobo-obo. Dan saya bisa buktikan itu. Tapi kita skip itu. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Tapi tadi kan Anda sudah pernah mengatakan tentang Yohanes 5 ayat 30 kan? Ketidakbisaannya Yesus kan yang Anda tadi. Jadi Yesus tidak bisa apa-apa. Ketidakkuasaan Yesus, pengakuan Yesus bahwa dia adalah sang utusan yang tidak berdaya sama sekali, melainkan untuk mengerjakan tabligh, menyampaikan amanah risalah kenabian dari sang pengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Oke. Memang langsung menukik ke Yohanes 5 ayat 30. Nah, itu saya pikir tidak lengkap ya. Kalau kita langsung dari ayat satunya, Yesus mengadakan pekerjaan yang hanya Tuhan yang bisa mengadakan itu. Tuh, dari ayat 1 dan semuanya itu kan tentang orang yang sakit 38 tahun itu kan. Dia nggak bisa masuk ke kolam itu karena nggak ada orang bantu. Jadi orang yang bisa masuk ke kolam itu apabila ada malaikat Tuhan datang. Siapa yang lebih dulu akan sembuh. Jadi orang-orang itu bisa sembuh karena malaikat Tuhan datang. Siapakah malaikat Tuhan itu? Kalau di kami Kristen, malaikat Tuhan itu Tuhan itu sendiri. Jadi yang bisa menyembuhkan orang-orang itu yang lagi menunggu di kolam Bethesda itu hanya Tuhan. Lalu tanpa adanya Tuhan itu datang di kolam itu, Yesus bisa sembuhkan orang. Nah, itu Yesus bisa menyembuhkan apa yang bisa Tuhan sembuhkan. Dia cuma bangkitlah dan angkat tilammu. Tidak pakai macam-macam. Sehingga orang-orang Yahudi marah, siapa ini yang menyembuhkan. Jadi sebelumnya Yesus sudah mengadakan pekerjaan yang hanya Tuhan yang bisa. Nah, kemudian masuk ke Yohanes 5 ayat 30. Itu seperti gini nih. Ada seorang yang bisa membuat mobil, ya. Lalu kita udah tahu dia bisa buat mobil, tapi dia datang ke kita bilang, saya nggak bisa apa-apa loh. Saya nggak bisa loh dalam konteks membuat mobil. Saya nggak bisa. Yesus sedang basa-basi, ya. Sedang merendahkan diri atau sedang merendahkan hati. Itulah sebelumnya di ayat sebelumnya baca dong. Orang bisa sembuh hanya karena perbuatan Tuhan. Aduh, Pak Robert, Anda sedang menghina Yesus sebagai sosok yang seharusnya memberikan perkataan jelas tentang kekuasaan dirinya, lalu Anda katakan dia basa-basi. Dia basa-basi sebagaimana orang buat mobil, tapi lalu berkata, aku nggak bisa buat mobil. Ini adalah basa-basi. Tidak mungkin sosok yang kita sebut sebagai Tuhan berbasa-basi, Pak Robert. Anda sedang coba mengelak dari fakta dan kenyataan. Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia sedang menjelaskan kepada Pak Robert, wahai Pak Robert, aku ini sama denganmu. Bedanya aku denganmu, aku nabi utusan Tuhan. Kau manusia biasa. Kelebihanku, Tuhan memberikan risalah untuk aku ajarkan kepada kau. Tetapi aku bukan dia. Itu Pak Robert. Dan itu dijelaskan oleh Paulus di ayat yang saya tampilkan di layar 1 Korintus 6:14. Paulus saja pintar di sini membedakan siapa sang pencipta yang membangkitkan sosok yang disebut sebagai Tuhan, walaupun diterjemahkan Tuhan di sini. Artinya ada pembedaan kelas, ada pembedaan esensi dan eksistensi. Allah yang membangkitkan Tuhan seharusnya, yaitu Yesus, juga akan membangkitkan saya dan Anda dan seluruh manusia lainnya.
Jadi Yesus mengalami proses apa yang kita alami, yaitu akan dibangkitkan oleh Sang Pencipta kita. Maka tidak ada bedanya Yesus dengan kita di sini, Pak Robert. Bahwa dia mengalami kebangkitan, bukan bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan oleh Allah, Sang Pencipta. Di situ menggugurkan seluruh fondasi untuk menyatakan dia sebagai Sang Penguasa atau berkuasa atau Sang yang Maha segalanya. Bahkan kebangkitannya saja adalah membutuhkan sosok eksistensi tertinggi, yaitu Sang Pencipta itu sendiri. Kalau Pak Robert mau jujur dengan mengedepankan logika sederhana, maka Pak Robert harus berterima kasih kepada Paulus di sini. Sekian Pak Robert. Oke. Bagus. Kita nggak saling timpa menimpa ya. Apa Anda sedang ngomong, saya tetap dengar ya. Oke. Tadi saya dikatakan sedang menghina Yesus. Itu satu pengajaran oleh Yesus bahwa kita harus rendah hati. Itu pengajaran bahwa kita walaupun kita bisa, kita jangan bilang saya bisa atau gitu. Itu satu pengajaran kerendahan hati. Kan dia bilang dia adalah rendah hati. Nah, itu satu pengajaran, bukan penghinaan. Itu dia sendiri. Tapi buktinya dia yang membangkitkan orang mati. Pada akhir zaman dia diberikan menghakimi dia. Kemudian dia akan membalas semua kesalahan, setiap kesalahan manusia. Dia akan membalas. Itu ada di Matius 11 ayat 27 kalau nggak salah ya. Kemudian ada di Wahyu 2 ayat 23, ada di Wahyu 22. Yesus bilang, anak manusia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Dia akan membalas. Nah, itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, yang membalas kesalahan orang itu hanya Tuhan. Kita buka, itu ada referensinya di Matius 11 ayat 27, Wahyu 2 ayat 23. Yesus mengatakan gitu, aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu pada waktu akhir zaman. Yang bisa membalas perbuatan manusia itu hanya Tuhan kalau di Perjanjian Lama. Nah, kemudian yang bisa mohon maaf Pak Robert, karena kita berbicara di forum publik, seharusnya Pak Robert benar-benar sesuai data yang dibawa. Matius 11:27 tidak pernah Yesus menyatakan dirinya yang akan membalas manusia. Di situ dia mengatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Yesus tidak pernah mengatakan di situ dia adalah penghakim manusia. Betul. Saya buka ya, bukan Matius, bukan Matius 11 itu ya, itu benar ayat. Di Matius 23 ayat, tunggu saya buka ya, ada tentu. Dia akan membalas tunggu. Sabar. Saya ada ayatnya. Nah, itu ya. Bukan Matius 11 ayat 27. Ya. Semua sudah diserahkan kepada aku ya. Tunggu. Ada itu kok. Nah, sambil saya cari ya, itu apa? Ya, minum air putih dulu Pak Robert. Tenang. Tarik nafas yang dalam dulu. Betul. Nah, tunggu. Ada. Sabar. Tapi Pak Robert belum menanggapi ya. Pengajaran Paulus bahwa yang membangkitkan Yesus adalah Allah Sang Pencipta, bukan Yesus membangkitkan diri sendiri. Ya, gini, saya kasih Yohanes 10 ayat 18 ya. Nah, coba baca Yohanes 10 ayat 18. Nah, itu Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekali lagi dia menyatakan, ini adalah tugas yang dia terima dari Bapaknya. Ya, dan di mana dia menyatakan dirinya sebagai penghakim manusia? Di Yohanes 5 itu. Dia akan semua penghakiman sudah diberikan. Ya,
Yohanes 5. Coba kita lihat Yohanes 5. Oke, saya kembali ikuti ritme Anda. Yohanes 5 ayat berapa? Ya 20 berapa kamu salah itu? Bapak mengajar. Sudahlah Pak Robert. Paulus sebagai sosok yang lebih cerdas dari Anda telah menyatakan dalam pengajarannya di Korintus bahwasanya Yesus tidak berkuasa bahkan untuk membangkit atau bangkit dari kematiannya. Yang berkuasa atas Yesus adalah Allah atau Sang Pencipta Yesus itu sendiri. Anda harus batalkan pernyataan Paulus terlebih dahulu jika Anda masih bersikukuh dan masih bebal untuk menjadikan Yesus Tuhan. Saya mungkin dan orang-orang Kristen pada umumnya tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan, tidak pernah. Ya, dia sudah memang Tuhan ya. Nggak perlu kami orang Kristen menuhankan dia atau dia bukan Tuhan lalu kami tuhankan. Oke, baik. Bantah Paulus dulu Pak. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ternyata kita juga dan Tuhan yang Anda tuhankan dibangkitkan oleh Allah, Pak. Maka siapa yang paling berkuasa di sini? Jawab Pak Robert. Ya, Yesus juga yang akan membangkitkan orang-orang. Pak Robert, ya sudah. Sekarang Anda jika memaksakan Yesus menjadi Allah, Anda akan jadi oneness di sini malam ini. Oh, tidak saya yang mengatakan Yesus jadi Allah. Kalau kita mau lihat, baik, berarti Yesus bukan Allah di sini ya. Di sini ada Allah, ada Tuhan. Mana yang paling berkuasa antara Allah dan Tuhan di sini? Ada dua kata di sini. Ada Allah, ada Tuhan. Mana yang paling berkuasa di sini? Gini. Kalau kita lihat Yohanes 1 kan, coba baca itu. Pak Yo, ini saya sedang bahas 1 Korintus 6:14 Pak Robert, pengajarannya Paulus. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita sama dengan Tuhan di sini, dibangkitkan oleh Allah. Saya bertanya kepada Anda, siapa yang paling berkuasa di sini? Ada 3 objek di sini. Ada 3 subjek dan objek. Ada Allah, ada Tuhan dan kita. Siapa yang paling berkuasa di antara Allah, Tuhan dan kita? Lanjut Pak Robert. Itu tadi kan saya bilang jawabannya di Yohanes 10 ayat 18. Dia juga yang menyerahkan, dia juga yang berhak. Itu jawabannya. Pak Robert, di dalam ayat yang Anda kutip, Yesus sekali lagi disclaimer bahwa tindakan tersebut tetap dia dapatkan dari Allah, dari Bapa. Iya, ini memang harus dijelaskan pakai, kalau kita sih orang-orang Kristen nggak terlalu sulit sebenarnya, tapi ini semua harus dijelaskan melalui memakai Imani saja. Bukan Trinitas. Bukan. Ya, tentang Trinitas. Dengan Trinitas. Begitu. Ya, Trinitas kan satu subjek ya. 3 pribadi itu. Nah, jadi kalau mau dibilang Yohanes sering bilang ya dia juga kayak begitu kan. Nah, ya sudah, berarti di sini ya baik Robert. Coba Bapak coba menjelaskan dengan Trinitas di sini. Di sini ada Allah, ada Tuhan yang dibangkitkan dan ada kita. Di antara Allah, Tuhan dan kita, siapa yang paling berkuasa? Ini kan yang dibangkitkan adalah kemanusiaannya kan. Bukan. Gini jawabnya Pak Daniel. Sorry, saya bantu Pak Daniel ya. Jadi ini aulanya umat Muslim membantu Tuhannya orang Kristen. Jadi ini toleransi antar Tuhan gitu. Jadi Tuhannya orang Kristen lagi tak berdaya, jadi ditolong sama Tuhannya umat Muslim. Jadi kalau selesai kalau begitu. Ya artinya Tuhannya Kristen kalah dong sama Muslim. Enggak. Contoh Ustadz Ali ya, Ustadz Ali lagi susah, dibantu sama Ustadz Sugi. Apakah Ustadz Ali artinya di bawah derajatnya dibandingkan Ustadz Sugi? Ya enggak, kan sama-sama saling tolong menolong, biasa itu. Begitu kan Bang Robert? Ya, saya iya. Saya hargai, saya nggak mau bantah. Itu pendapat Pak Akal, ya, Dokter Akal. Kita kan udah sering ketemu ya Pak Dokter Akal. Ya udah sering. Jadi Pak Robert, saya sarankan Anda
benar-benar menyelami pengajarannya Paulus agar Anda sampai kepada kesimpulan bahwa Paulus tahu bahwa yang paling berkuasa ternyata bukan Yesus, Pak, tetapi Sang Pengutus, Sang Pencipta, yaitu Allah, yang bahkan membangkitkan Yesus dan akan membangkitkan saya dan kita semua, Pak. Oke, itu kan Paulus sendiri juga yang jawab ya. 1 Korintus 3 ayat 18 kan itu. Paulus juga yang menjawab itu kan. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 18. Kemudian Efesus 2 ayat. Nah itu. Kemudian Roma itu. Itu ya, Paulus juga yang menjawab. Ya, dia mati sebagai apa? Nah, gitu kan. Nah, dibangkitkan dia sebagai apa? Nah, gitu kan. Ya, baik. Nah, jadi Silakan ikhwah fillah yang lain, saya akan membuat sebuah kopi dengan resep Gurunda plus Masako dan 2 butir Bodrex biar saya terjaga sampai subuh nanti insyaallah. Lanjut. tadi Aku masuk sedikit. Nah, tadi dengan Pak siapa tadi? Bagus ini. Pak siapa? Ustadz Ali, Maaf, Ustadz Ali, Pak Ali, Robert. Ali. Ali ya. Ya, Aliando. kita kayaknya udah 3 kali ketemu ya Ustadz Ali ya. Iya, Pak Robert kan punya PR, belum jawab pertanyaan saya yang lama. Apa ya? Apa saya Ya, bilang? masalah Paulus itu. Oh ya, nanti kita bahas itu, Paulus. Saya Baik, nanti baik. diundang sama Boleh Pak. panggil saya Aliando, saya nggak tersinggung. Enggak, saya dipanggil sama Pak Ustadz Donditan, Donditan. Kami kebetulan rumahnya berdekatan, tapi saya belum sempat nih. Bagus ya. Jadi enak Pak nih dialog, Robert. diskusi. Ya. Pak Robert, aku ingin masuk sedikit ya, menanggapi sedikit ya. Boleh ya, guru-guruku ya. Bunda Rama ya, kita kayaknya Iya, pernah Bang. ketemu di TikTok ya. Iya, iya. Ya, di Zoom ya. Iya, iya. Oke, tadi Pak Robert mengutip ini ya. Lukas berapa ya? Lukas 16:16 bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Tapi Pak Robert tidak menyambung mengutip Lukas 16:17. Lukas 16:17 bunyinya gini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Nah, ini kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, hukum Taurat hanya berlaku pada sampai zaman Yohanes. Nah, ayat di bawahnya itu 16:17 itu mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi, artinya lebih mudah kiamat terjadi ya daripada 1 titik dari hukum Taurat batal. Ini kan bertentangan, Pak ya. Belum lagi kalau kita ke Matius 5:17 ya. Nah, itu dulu saya jawab, bisa? Oke, boleh silakan. Oke, sebenarnya tadi itu saya sudah jawab ya. Yang Yesus bilang dia adalah penggenapan hukum Taurat. Jadi setitik pun tidak boleh dihapus. Maka si di Lukas mengatakan, Lukas lebih mudah diterjemahkan, lebih mudah dipahami ya. Jadi lebih mudah langit dan bumi rontok atau lenyap daripada mau merubah 1 ayat pun daripada hukum Taurat kita para nabi dan segala macam. Bahwa itu dituliskan untuk Yesus, nggak boleh ada yang merubah tentang penggenapan. Itu sudah jawab itu tadi. Itu lebih mudah memang untuk dicernai. Jadi nggak akan mungkin itu hukum Taurat dan kitab para nabi, kitab Musa atau kitab Mazmur itu dirubah. Sebab itu menuliskan tentang Yesus. Kalau itu dirubah berarti gagal dan tidak ada yang bisa merubah. Itu hanya Tuhan yang bisa merubah. Sebab itu skenario Ya, tidak bisa dirubah. Sebentar Pak. Tapi coba kita ke Efesus 2. Efesus 2:15. Bagaimana perkataan Paulus ya di Efesus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi perkataan Paulus, apa yang disampaikan Yesus, tadi Lukas pun ya, sebelum mengutip apa kata Yesus di Matius 5 ya. Tadi baru aku kutip tulisan Lukas bahwa lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada 1 titik hukum Taurat lenyap atau batal. Tetapi apa kata Paulus? Efesus 2:15. Sebab dengan matinya
Yesus sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, menurut Paulus, Yesus ini mati di tiang salib dengan terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, coba kita baca kita ke Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dengan apa ya? Dengan mati terkutuk ya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, di sini kalau berbicara tentang hukum Taurat, ya menurut keterangan Paulus, Yesus itu mati terkutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Makanya kalian tuh bebas makan babi, minum minuman keras, bebas lah ya, tidak terikat. Itu ya menurut Paulus. Tapi coba kita ke perkataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu Pak, 9 kurang 1 itu digenapi menjadi 10. Atau yang kurang sempurna disempurnakan. Ya, kurang 1 digenapi menjadi 10, kalau 9 ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota pun atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya sebelum semua terjadi, sebelum kiamat. Karena di sini konteksnya berbicara tentang kiamat. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota. Lenyap langit dan bumi itu artinya sebelum kiamat. Kalau sudah kiamat kan sudah pada lenyap ya. Ya, sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum kiamat. Tapi teman-teman Kristen, sebentar Pak. Teman-teman Kristen mengartikan di sini sebelum semuanya terjadi, sebelum penyaliban. Kan tidak ada di sini tertulis penyaliban, Pak. Konteksnya yang di atas yang dijelaskan oleh Yesus bahwa sebelum bumi dan langit lenyap. Tapi teman-teman Kristen melarikannya tentang kepenyaliban. Nggak nyambung Pak konteksnya ya. Karena itu, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, salah satu aja Pak ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, kecil itu Pak, kecil sekali itu Pak ya. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Ini kan sangat jelas Pak keterangan-keterangan apa disampaikan Yesus di Matius 5, 17, 18, 19 sampai 20 ya. Artinya apa yang disampaikan Yesus sangat bertentangan dengan apa yang penyampaian Paulus. Dan ingat Paulus ini menuliskan surat-suratnya ketika Yesus sudah terangkat. Yesus tidak ada lagi di bumi. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan di ini ya di pikiran saya, kalau kita baca apa di Ibrani, mohon maaf ya Pak, 1 menit lagi ya kalau ada teman-teman yang mau masuk. Di Ibrani apa kata Paulus ya? Kristus membawa dirinya sendiri, membawa darahnya sendiri masuk mempersembahkan darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini perkataan Paulus di Ibrani ya. Kristus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Inilah sumber pengajaran penebusan dosa waris dengan kematian Yesus oleh Paulus di Ibrani. Coba kita baca 1 Kolose 1:14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Nah, di sini di Kolose dan tadi di Ibrani menceritakan tentang penebusan dosa. Belum lagi kalau kita di Roma ya, akibat kesalahan seorang semua jatuh ke dalam dosa. Itu tentang pengajaran dosa waris. Tapi kalau kita baca Galatia 3:13, di situ dituliskan bahwa Yesus mati terkutuk karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Yang mana Pak yang benar ini? Dia menebus kalian dari dosa waris Adam seperti yang disampaikan di Efesus, di Roma, di Ibrani. Kemudian di Galatia dia mengatakan kalian ditebus dari kutuk hukum Taurat. Sehingga kalian ini sekarang ini bebas makan babi, makan apa saja. Karena apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Silakan Pak ditanggapi ya. Dan kalau ada yang mau masuk silakan. Oke, terima kasih Bunda Rama yang luar biasa. Bunda Rama, tadi saya dengan Ustadz Ali sudah bicara masalah hukum Taurat dan itu clear. Apa yang ditanyakan oleh Bunda Rama itu clear semua. Saya udah jawab, tapi ya mungkin Bunda Rama baru masuk ya. Yang tadi Bunda Rama bilang tentang hukum Taurat itu
itu arti daripada penggenapan bukan 9 tambah 1 baru jadi genap, bukan. Penggenapan artinya terlaksana. Gitu, terlaksana apa yang ditulis itu yang sudah Wah, dijamin. Bapak ini bahasa Indonesianya mohon maaf. Penggenapan terlaksana. Itu Bapak mau lari ke penyaliban, nggak ada konteksnya di sana, Pak. Nggak menyebut di sana tentang penyaliban yang sampaikan Matius 5 oleh Yesus. Nggak ada berbicara. Di sini berbicara tentang kiamat, Pak. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum kiamat, Pak. Tidak ada di sini disangkut pautkan dengan sebelum terjadi penyaliban. Nggak ada. Ada, Pak, di sini. Tapi Anda Kristen mau lari ke sana kan? Digenapi dengan kematian Yesus. Nggak ada. Bunda Rama, kita diskusi, jangan ini ya, kita diskusi bahasanya. Ya, kita harus menyampaikan kebenaran, Pak. Kan banyak Iya, nyimak kan ini. Ini kan saya masih berbicara baru saya tadi Ibu panjang lebar saya nggak Oke, potong. lanjut. Oke. Hargai Ibu punya ini. Ibu bicara berapa ayat yang waduh saya dengar aja. Tapi ditanggapi Nah, ini, Mbak. Pak. Jangan lagi kembali ke Ustadz. Saya kan nyimak tadi. Ustadz tidak berfokus kepada hukum Taurat. Ustadz Ali tidak berfokus pada hukum Taurat. Dia yang lain dia bahas ya. Tapi saya mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, terutama tadi Lukas 16:16 ya. Anda tidak mengutip Lukas 16:17 bahwa lebih mudah langit dan bumi runtuh. Artinya Pak, lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Itu di Lukas, Pak. Jadi kalau kalian mengatakan tidak berlaku lagi dengan kematian Yesus, itu bertentangan data-data di Bibelmu, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan data-data di Bibelmu, Pak. Mohon maaf. Silakan. Ya, saya udah bisa bicara. Ya, oke. Tadi saya udah jelaskan sama Ustadz Ali masalah lebih mudah kita pahami yang Lukas bilang, Pak, lebih baik langit dan bumi runtuh atau lenyap daripada menghapus setitik atau iota daripada hukum Taurat. Itu dalam konteks saya bilang bahwa hukum Taurat itu skenario yang ditulis oleh Tuhan atau yang disampaikan oleh Tuhan, yang ditulis oleh manusia melalui Tuhan, itu bicara tentang Yesus sendiri yang ngomong bahwa di Lukas 24 ayat 46 itu semua kitab suci menulis tentang aku, yaitu dari Taurat, Mazmur maupun Keluaran. Jadi itu tidak boleh dihapus gitu. Sampai bumi pun mau langit dan bumi itu lenyap, itu nggak akan bisa. Nggak ada satu orang pun yang bisa menghapusnya kecuali Tuhan. Karena itu skenario sampai genap kedatangan Yesus itu. Maksudnya saya dijelaskan begitu, Bu. Lebih mudah kita pahami yang Lukas tulis. Kalau Matius 5 ayat 17 sampai 18 itu agak susah kan? Lukas menjelaskan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada kita menghilangkan satu titik atau apapun daripada kitab suci itu. Tidak boleh, tidak bisa, sebab itu adalah skenario. Pak Robert. Sedikit lagi Ustaz, 1 menit Ustaz. Hukum Taurat itu bukan skenario, Pak. Hukum Taurat itu hukum, aturan, syariat. Itu yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Ya, jadi Anda ingin berkata bahwa Tuhan sendiri yang menghapusnya, yang menebusnya. Lah, ajaran apa ini? Ya, dia sendiri yang membuat hukum. Sebentar. Pemahaman kalian kan di hukum Taurat itu perjanjian lama prainkarnasi Yesus sebelum dia turun ke bumi. Nah, dia membuat aturan hukum-hukum Taurat nih. Kemudian dia turun ke bumi untuk mengingkarinya sendiri dengan mematikan dirinya atau bunuh diri atau entahlah skenarionya apa ya. Ya, artinya dia sendiri yang mengingkari perkataannya dengan kematiannya. Aturan apa ini, Pak? Nggak masuk akal. Jadi ada satu statement yang cukup kacau sebenarnya Bunda Rama ya. Orang-orang Kristen mempercayai bahwa hukum Taurat itu terlalu berat untuk manusia, sehingga Yesus itu harus hadir untuk dikorbankan, menggantikan ya orang-orang yang nggak bisa melaksanakan hukum Taurat secara penuh. Jadi Tuhan yang teman Kristen pikir di perjanjian lama itu, atau disebut Elohim, Yahweh, itu dikatakan memberikan satu hukum, yaitu Taurat, di mana hukum itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ini Tuhan seperti apa nih? Gabrul sekali gitu.
ngasih aturan yang nggak bisa dikerjakan manusianya. Artinya Tuhannya nggak tahu kapasitas manusianya, nggak tahu kekuatan manusianya. Sehingga mereka bilang nggak ada satupun yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara sempurna kecuali Yesus. Jadi diturunkan Nah, Yesus. artinya Kacau. Tuhan sendiri yang harus turun ke bumi dengan mati konyol di salib untuk menyelesaikan hukum ini, untuk menghapus hukum ini, seperti yang disampaikan Paulus di Efesus. Jadi Ya, gini Bunda Kristus. Rahma dan Ko Ya, Julius Ustaz. ya. Ada benarnya perkataan bahwa hukum Tuhan Perjanjian Lama itu penuh dengan dendam, kebengisan, dan rasis di dalamnya. Saya berikan contoh ya. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Tuhan apa yang begitu rasisnya membedakan manusia karena kecacatan fisik? Hanya karena hancur pelir atau terpotong kemaluan tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Memang digambarkan bahwa Tuhan Perjanjian Lama penuh kebengisan, maka butuh Tuhan yang penuh kasih dan cinta dalam Perjanjian Baru. Itu kesimpulannya, Julius. Yang paling pelik juga ya, mohon maaf ya, sedikit mohon maaf. Yang paling pelik juga begini loh, Pak, mohon maaf ya Pak Robert ya. Perjanjian Lama, kitab Kejadian itu kan milik Yahudi yang diperuntukkan kepada Musa. Nah itu keyakinan mereka tidak mengimani seperti apa yang Anda imani tentang dosa waris Adam kan? Kesalahan Adam memakan buah terlarang. Mereka tidak mengimani tentang dosa waris itu, Pak. Tetapi kenapa Anda yang memakai Perjanjian Lama ini, yang notabene milik Yahudi, Anda mengimani beda? Anda membelokkan kurasa ya, melarikan dari makna sebenarnya. Karena mereka tidak mengimani adanya dosa waris Adam dan harus ditebus dengan kematian Tuhan dengan terkutuk. Ya, nggak ada pemahaman mereka. Ini yang menjadi kami juga agak lucu ya. Pemahaman kalian kok sampai segitunya. Karena ingin mengimani apa yang disampaikan oleh Paulus. Karena ajaran ini adalah Paulus yang menyampaikannya, Pak. Surat-surat Paulus itu ada ketika Yesus sudah terangkat. Kemudian dia rubah ya, semua skenario dia rubah dengan kematian Yesus. Dengan membuat agama baru Kristen. Coba renungkan, Pak. Mohon maaf. Pengajaran Pak Yesus, pengajaran Musa dengan kitabnya di kitab Kejadian ini tidak seperti yang kalian imani sekarang ini ya. Silakan. Mohon maaf ya, lanjut ya teman-teman. Kalau kita kan lagi diskusi, jangan langsung menyimpulkan dong. Kita diskusi apa yang saya bisa saya sampaikan, apa yang Bunda Rama bisa sampaikan, begitu. Bunda Rama kan banyak bertanya sama saya. Saya banyak utang, belum bayar tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Jangan dulu menyimpulkan, kita diskusi. Oh ini gini. Saya lagi sedang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanya. Ya Pak, silahkan. Hanya secara logika Pak saya menyoroti itu untuk menggugah akal saudara-saudara Kristen. Lanjut Pak. Diskusi kan Ibu belum boleh menyimpulkan. Dalam diskusi Ibu lagi bertanya, nanti udah mau selesai ya silakan menyimpulkan. Kita kan sedang belajar, sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Gitu. Jangan langsung Kristen begini, itu begini, Paulus begini, orang Kristen pengikut. Tapi apa yang saya katakan itu benar toh Pak? Apa yang saya katakan itu kan benar adanya. Apa Judaism sadar mengimani adanya penebusan dosa waris dengan kematian Tuhan? Nah, Ibu tanya kan? Itu menurut loh, yang saya sampaikan kan benar Pak. Ya, itu menurut Ibu saya nggak bantah. Nah, saya kan juga punya hak untuk menjelaskan. Saya tanya Pak, Yahudi mengimani itu yang seperti Bapak imani, yang pemilik kitab ini, apa dia mengimani? Apa pengajaran Musa seperti itu Pak yang kalian imani? Bahwa Tuhan yang harus turun ke bumi dan mati tersalib dengan terkutuk untuk menebus dosa waris Adam. Akibat kesalahan ini kata Paulus di Roma Pak ya, akibat kesalahan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa. Akibat ketaatan seorang mati di tiang salib, semua terbebas dari dosa. Pengajaran Paulus. Jadi kan saya secara akal ya, secara logika, kok bisa ya pemahaman Yahudi dengan kalian tuh beda, padahal notabene yang punya kitab itu kan Yahudi. Harusnya selaras dong.
Ya, Sip. cuman Coba kasih Ya, Pak Robert dulu jawab. Ya. silakan Pak, saya silakan. kan diskusi, Bunda, saya ini kan kita diskusi, saya paling nggak mau debat atau saya langsung menyebut tidak. Kita diskusi, ibu kan tanya yang setahu saya ibu belum tahu, tapi ibu sudah tahu ternyata, tapi pahamnya beda. Saya hargai itu, saya nggak akan bantah. Ibu bilang beda pemahaman Yahudi dan Kristen. Ya itu menurut pendapat ibu. Nah kan saya akan bisa memberikan pemahaman Kristen. Gitu, kira-kira begitu. Coba Bunda ini harus, apa pemahaman Kristen? Ibu belum apa-apa udah menyimpulkan, pasti larinya ke sini. Kalian orang Kristen begini. Waduh, itu bukan diskusi. Saya belum bilang kalau saya sudah bicara sampai ke situ, Ibu saya ternyata saya itu sama dengan Kristen-Kristen lain menjelaskan seperti itu. Baru Ibu sudah, ini kan saya sedang menjelaskan pertanyaan yang Ibu tanya. Gitu. Tapi Ibu sudah langsung sudah a priori duluan, sudah pasang kuda-kuda dulu. Pasti ke sini, pasti jawabannya. Jawab aja, Bang, maaf, silakan ditanggapi aja. Silakan yang lain ya, silakan. Saya selama di ruang. Bagaimana kalau sesudah sesudah Pak Robert, terus Ustadz Ali, habis itu kita kembalikan ke grassroots sama Bang Juma ya. Oke, silakan Pak Robert dulu. Monggo. Ya, oke, tadi kan kayaknya nih kitab Taurat nih kayak apa banget gitu ya. Sebentar, Pak Robert, saya Bang Handi ya, mungkin karena ini sifatnya dialog, udah ngalir aja, nggak usah terlalu tegang-tegang amat. Oke. Iya, lanjut Pak Robert. Ada Pak Andi Selebas ya di sini. Saya selalu ada memantau Pak. Di luar ring saya memantau. Saudara saya ini, ya Pak Andi, bagus-bagus. Kita kan udah 4 tahun. Siap Pak. Pernah kan kita debat ya. Siap. Terusin dulu Pak, baru ke Ustadz Ali. Ya, jadi gini, apakah orang itu hukum Taurat itu setelah 430 tahun setelah Abraham loh ditambahkan, kok sangat ini banget kita itu hukum Taurat itu ditambahkan sebelum waktu zamannya Ismail, Ishak, belum ada hukum Taurat. 430 tahun kemudian setelah Abraham baru ada hukum Taurat. Mereka semua itu dibenarkan karena karena iman. Siapa yang naik Henokh karena iman. Kemudian si Nuh itu karena iman. Bukan karena hukum Taurat. Nah gitu kan. Jadi ribuan tahun sebelumnya belum ada hukum Taurat. Allah membenarkan orang-orang itu. Kan? Kok setelah ada hukum Taurat kayak kacau gitu. Memang hukum Taurat hanya ditambahkan kepada orang-orang Yahudi. Gitu. Hanya ditambahkan dan tidak ada orang yang bisa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada di hadapan Allah, tidak ada. Karena yang melakukan hukum Taurat itu dia akan hukum Taurat kalau satu gagal semua. Apa nggak enak kita? Yesus datang dia kasih itu, bukan dia bebaskan. Kita bicara iman sekarang. Jadi orang benar karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kayak gitu. Itu dasarnya orang-orang Kristen setelah dijelaskan pengajaran dari Yesus kan. Sekarang masuk ke hukum kasih kok. Nah orang dulu itu bangsa Abraham nggak makan babi mereka. Bangsa Nuh itu makan babi mereka. Nah, nggak ada yang diharamkan binatang-binatang waktu itu. Kok sekarang kayak itu banget ya. Nah, kira-kira gitu. Itu nanti udah ribuan tahun kemudian, atau kalau dari Abraham itu 430 tahun baru Taurat ditambahkan. Karena untuk orang Israel yang tenggar tengkuk itu. Nah, itu memang Musa menulis semua itu. Menulis Yesus bilang kitab Taurat dan kitab para nabi, Mazmur menulis tentang aku. Gitu kan. Itu Lukas 24. Ada lagi di Yohanes berapa itu?
Jadi, aduh kayaknya kalau kita nggak melakukan hukum Taurat, kayaknya begini, bagaimana ya? Maka kita akan kita berada di bawah kutuk kalau kita mau pakai hukum Taurat. Sebab nggak mungkin 600 mispat itu kita bisa lakukan. Satu gagal semua. Begitu. Sekarang Tuhan kasih zaman anugerah kok kita. Anugerah, kasih karunia. Berimanlah kepada Tuhan. Itu lebih hebat. Itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Oh, kita nggak pakai syariat-syariat. Aduh, itu zaman dulu nggak pakai syariat tuh bisa dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Itu Bible yang bilang loh, bukan saya. Iya, saya tanggapi terakhir Pak Robert ya dari saya. Kita tektokan saja karena butuh konfirmasi dari Pak Robert atau dari saudara Kristen lainnya. Jadi Tuhannya perjanjian lama siapa Pak Robert? Tuhannya sebelum perjanjian lama kan ada beberapa tahapan kan Tuhannya. Pak Robert, langsung saja dijawab. Apakah Yesus Tuhannya perjanjian lama juga? Kata Yesus pada waktu itu belum ada, ya. Iya. Tuhannya apa? Tuhannya Nuh kan El Gibor, El. Ya. Setelah masuk ke Musa jadi YHWH gitu kan. El Ngebor ya. Nah, ada El Gebor, El Sadai, Oke. Nah itu kan. Itu Tuhan yang sama. Iya, berarti Tuhan yang disembah Musa dalam perjanjian lama adalah Yesus. Setuju? Ya, setuju. Kami orang Setuju, Kristen ya? meyakini itu, sangat Oke, meyakini. baik, Anda meyakini itu. Baik, saya akan buka satu ayat atau dua ayat dari perjanjian lama. Ini tercatat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal kedua, ayat 23 dan 24. Ini perikopnya, anak-anak Betel mencemooh Elisa. Ayat pertama yang ingin saya ungkapkan kepada Anda, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Ayat selanjutnya, lalu berpalinglah Elisa ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, berarti demi nama Yesus ya. Iya, iya. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari dalam hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Berarti Anda setuju bahwa Yesus yang telah membantai anak-anak kecil yang masih belum dewasa, belum sempurna akal pikirannya, hanya karena refleks melihat ada seorang bernama Elisa, penampilannya botak, anak-anak itu refleks spontan berkata, gundul naiklah, gundul naiklah. Maka Elisa emosi karena dingejek gundul, dia mengutuk anak-anak itu atas nama Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Berarti Yesus tidak bisa membedakan mana anak-anak di bawah umur yang belum sempurna akal, dia utus 2 ekor beruang untuk mencabik-cabik 42 anak ini. Setuju? Setuju, setuju. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau mau melihat Yesus, kalau mau lihat kalau kita mau melihat Tuhan yang sebelumnya Yahweh disebut oleh orang-orang sebelum Yahudi, sebelum Musa, semua itu, kemudian datang kepada Musa, YHWH atau Elohim, itu kan ribuan tahun mereka. Kita evaluasi itu dari ribuan tahun. Sedangkan Yesus cuma 3 tahun. Nah gitu. Dalam konsep logika yang waras dan mau jujur terhadap pikiran yang bersih, natur manusia atau dalam bahasa agama Islam disebut dengan fitrah, bahwasanya sang pencipta yang superior tidak mungkin berubah. Tapi Anda telah menyatakan dengan tidak sadar bahwa Tuhan Anda berubah. Di perjanjian lama, Yesus yang disebut dengan El Ngebor atau Yahweh atau Yod-Heh-Vaveh adalah sosok yang kejam, bahkan tidak bisa membedakan mana anak-anak dan orang dewasa. Bahkan karena ada seorang nabi mengutuk anak-anak dengan namanya, karena sang nabi tersinggung disebut botak, Yesus membunuh, mencabik-cabik anak-anak itu dengan 2 ekor beruang hutan. Lalu pengajaran Yesus dalam kitab Ulangan, ada orang cacat
yang pelirnya rusak atau kemaluannya terpotong tidak boleh masuk dalam jemaahnya Yesus, Pak. Anda tanpa sadar mengakui Yesus Anda berubah. Sejak kapan ada Tuhan yang berubah-ubah pelin-pelan? Kan dia sudah tobat, Ustadz. Bertobat. Perjanjian lama kejam, perjanjian baru kasihilah musuhmu. Perjanjian lama itu bunuhlah segala yang bernyawa, laki-laki, perempuan, binatang, hewan, ya. Tapi perjanjian Ustadz Ali. baru bertobat. Bang Ustadz Ali tadi ayat tentang biji pelir itu di mana ya? Maaf. Bang penasaran ayat biji pelir? Iya, Baik, saya berikan. Perjanjian lama itu, Bang. Ayat biji pelir, kitab Ulangan. Oke, jadi gini, Ulangan berapa, Bang? tidak adillah kita kalau mengevaluasi yang LL itu sama YH itu kan ribuan tahun dia Loh, itunya. Pak, Tuhan tidak boleh berubah, Pak. Ulangan 23 ayat 1, Bang Grassroot, ya. Oh, iya, Sekali Bang, lagi oke. dari terakhir Ulangan dari 23 saya, ayat Pak 1. Robert, coba jujur kepada diri Anda, apakah sang penguasa alam semesta ini adalah sosok yang pelin-pelan, pengajarannya bisa berubah dan sikapnya berubah? Tidak. Hah, gimana Saya coba? baru bicara. Tidak ada yang berubah, ya. Kita itu mengevaluasi perjanjian lama itu kan ribuan tahun. Benar, bagus. Tidak mungkin Evaluasi Tuhan berubah. Itu catatan bagus dari Anda. Stressing point dari Anda tadi, tidak mungkin sang penguasa yang sempurna bisa berubah. Artinya ada yang salah dari narasi kitab tersebut. Maka sadaqallahul adzim, maha benar, sempurna firman Allah dalam Al-Quran. Al-Baqarah 79, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celaka besar kepada ahli kitab terdahulu yang telah menulis kitab dengan tangan mereka, mengubah-ubahnya, summa yaquluna hada min indillah. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, ini firman Tuhan, kata mereka. Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan politik, keuntungan dunia. Dinarasikan dalam Al-Quran narasi seperti itu, dan kita dapatkan buktinya malam ini dalam lisan Pak Robert sendiri, bahwa ternyata iya, mustahil bagi Tuhan itu berubah, nggak sepantasnya bagi sang sempurna untuk berubah. Artinya narasi yang menggambarkan ada perubahan pada Tuhan, narasinya yang salah, Pak, bukan Tuhannya. Ya. Ya, itu kesimpulan dari saya. Ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya hargai Ustadz Ali. Jadi gini, ya tolong, ya maksudnya gini, kita jangan mengevaluasi yang ribuan tahun punya dengan yang cuma 3 tahun, kayak gitu. Beda itu, ya. Maksudnya, paham nggak maksud saya? Aduh, susah saya menjelaskan, ya. Itu kan masalah perjanjian lama kan ribuan tahun. Kalau kita mau hitung dari Adam sampai ke itu kan berapa ribu tahun. Sedangkan pengajaran Yesus cuma 3 tahun. Nah gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, itu kira-kira gitu. Nah, tidak ada yang berubah maksud saya gitu. Semua bicara masalah kasih. Kira-kira gitu. Jadi jangan, ya Tuhan yang lama kejam. Tuhan yang baru. Nah, kira-kira gitu. Kita lihat dulu rentang waktunya kan ribuan tahun dengan 3 tahun. Bisa di ini nggak? Bisa dipahami nggak kira-kira gitu? Dari El Gibor sampai ke Yahweh itu kan ribuan tahun juga. Dari Elohim sampai ke Yesus kan ribuan tahun juga. Nah, kira-kira begitu. Baru Yesus ini kan cuma 3 tahun dia pengajarannya. Jadi saya memberikan ini satu ilustrasi satu gambaran lah kira-kira. Jadi mengevaluasi siapa Tuhan itu kita jangan terlalu maksudnya sempit kira-kira gitu. Tapi apa yang dipahami oleh saudara-saudara Ustadz Ali, Bunda Rama itu saya hargai, saya sangat hargai. Itu menjadi pelajaran loh buat saya. Saya harus buka Bible. Apa yang kalian tanya, apa yang kalian pahami tentang Bible itu menjadi semangat saya untuk, atau kami orang Kristen yang dulu saya paling malas jadi bisa baca hampir setiap hari, kira-kira gitu. Ya lanjut dulu. Jadi ini kan enak kita diskusi, nggak ada ini. Oh orang Kristen begini, bagus. Orang ini maksud jadi jangan langsung cepat-cepat membuat kesimpulan kira-kira gitu.
Baik, Kemudian kita tadi serahkan Saudara kembali Luma kepada bilang itu ya Pak Robert. Oke, kita sudah tangkap ya. poinnya. Kita serahkan kembali kepada Gurunda. Coba saya Saya jawab dulu, rasa Bang. grassroots ini masih ingin mendapatkan diagnosa dari dokter Gurunda. Silakan Gurunda. Itu maksud mengenai ini, Bang. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Kalau di Ulangan 23 ini, terutama dari ayat 1 hingga ayat 8 ini berbicara tentang mereka-mereka yang boleh masuk dalam jemaah Tuhan, dalam artian kepantasan dan kepatutan untuk disebut sebagai bangsa Israel yang layak turut serta dalam peribadatan. Jadi maksudnya di sini gini. Mengapa orang seperti orang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya itu jangan masuk? Karena pada prinsipnya hukum Allah pada saat itu adalah tentang beranak cucu. Pertama itu. Kemudian kedua, ada simbolisme perjanjian dari beranak cucu itu mengenai sunat. Jadi apabila ini tidak terpenuhi sebenarnya, maka secara otomatis, secara lahiriah kedagingan mereka tidak terhitung dalam golongan kelompok umat Allah, seperti itu. Baik, Jadi izin itu Pak yang Grassroots ya. Ya. Saya pelajari lengkap tentang ulangan ini, 23 khususnya. ya, Jadi berbicara tentang orang yang dikatakan buah pelirnya hancur atau rusak kemaluannya, ini adalah sosok yang disebut dengan Kasim. Kasim itu tahu Pak? Kasim adalah budak laki-laki yang tinggal di suatu rumah di mana ada majikan perempuan atau anak perempuan belia yang tinggal bersama budak tersebut. iya, bisa juga. Maka dia dikebiri agar tidak memiliki nafsu syahwat dan tidak Pada berlaku tindakan-tindakan zina di dalam rumah tersebut dengan ada pelayan atau budak laki-laki ini. Iya, bisa juga. Dan kebanyakan budak adalah tidak pernah mereka menginginkan dilahirkan sebagai budak. Ada juga karena diculik, dipaksa menjadi budak. Apakah Tuhan Anda sekejam itu, serasis itu kepada orang-orang yang tidak pernah menginginkan dirinya dilahirkan sebagai budak, lalu karena dia terpaksa menjadi budak, lalu dikebiri dia sehingga tidak sempurna pelirnya dan tidak boleh beribadah kepada Sang Pencipta? Masuk akalkah ini? Gini Bang, ada pada prinsipnya ada disebut dengan hukum keadilan. Hukum Taurat juga berbicara tentang keadilan. Maka tidak adil Pak kalau Anda mau jujur. Apalagi ayat selanjutnya, 20 ayat keduanya, anak haram yang tidak pernah berdosa atas tindakan kedua orang tuanya juga tidak boleh jadi jamaah Tuhan Anda. Dia tidak pernah menginginkan dilahirkan oleh orang tua yang berzina. Tidak bisa kita memilih dari rahim mana kita lahir Pak. Apakah orang tua yang menikah dengan sah dengan hukum Taurat atau orang yang berzina? Anak ini tidak salah, tetapi oleh Tuhan Anda tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Ini tidak adil Pak. Iya. Kalau Anda mau jujur kepada diri Anda sendiri. Iya Bang Ustadz Ali. Begini, saya bisa jelasin tentang anak haram ini. Jadi yang pertama tadi tentang keadilan yang saya sebutkan. Bahwa pada prinsipnya, hukum Taurat itu berlaku kepada bangsa yang diberikan hukum itu. Jadi kepada hamba mereka, tentu Tuhan memiliki aturan tersendiri untuk mengadili mereka. Tidak terikut atau tidak dimasukkan ke dalam hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena Allah sebenarnya sedang menyiapkan satu suku bangsa. Suku bangsa yang dipilih ketika mereka memulai memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim. Keluarlah dan tinggalkanlah sanak saudaramu. Ini kan sudah memisahkan mereka atau memisahkan dia dari sekawanan atau sekumpulan keluarganya. Dipisahkan menjadi satu keluarga tersendiri dan dibentuk untuk menjadi ahli waris janji. Nah, sebenarnya kita harus melihat dari perspektif ini juga. Agar apa? Agar kita tahu bahwa pada prinsipnya mereka yang tidak terikat dalam ikatan janji ini tidak mendapatkan beban hukum atau beban konsekuensi dari hukum-hukum itu yang dimaksudkan. Baik, saudaraku Grassroots, mungkin saya langsung potong sedikit, mohon maaf, bahwa premis saya adalah membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah atau Sang Pencipta yang Maha Sempurna, apakah mungkin memberikan hukum yang tidak sempurna? Dari awal kita membahas itu tadi. Ini adalah hukum yang bisa dikuliti, bisa dikritik dengan berbagai macam
narasi di dalamnya yang akan merendahkan Tuhan, yang ternyata hukumnya tidak sempurna. Tuhan bersikap rasis kepada orang cacat. Tuhan bersikap rasis kepada anak yang dilahirkan padahal dia tidak berdosa, tetapi orang tuanya yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, membenarkan apa yang dinarasikan oleh Al-Quran, bahwa telah terjadi perubahan di dalam kitab Anda, telah terjadi berbagai upaya untuk mengubah hukum Tuhan, sehingga menghasilkan narasi-narasi yang sangat prematur dan sangat naif seperti ini, Pak. Ini sekali lagi memberikan poin kepada Al-Quran, bahwa jika Anda memiliki logika bahwa Sang Pencipta adalah yang paling sempurna, maka apakah hukumnya bisa tidak sempurna seperti ini? Itu yang ingin saya ajak Anda berpikir pada malam ini. Anda renungkan, jika Sang Sempurna menurunkan hukum serasis dan seeksklusif ini, apakah dia pantas dikatakan sebagai yang maha sempurna? Atau ternyata dia tetaplah sempurna, tetapi telah terjadi perubahan dalam kitab tersebut oleh tangan-tangan jahil, oleh imam-imam tegar tengkuk yang telah mengobok-obok ajaran Tuhan demi kepentingan dan politik yang mereka jalankan di masa itu. Itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada gurunda saya, Bang Zuma. Oke, ya Bang. Saya jawab dulu mungkin Bang. Maksud saya gini Bang, bahwa hukum Taurat itu berlaku kepada bangsa Yahudi. Jadi di luar dari bangsa Yahudi, hukum Taurat itu tidak berlaku. Mengapa bangsa Yahudi ini diberikan hukum? Karena bangsa Yahudi sedang menjaga dan memisahkan bangsa ini dari bangsa lain. Kalau abang melihat bagaimana mereka harus bersikap keras terhadap Allah-Allah lain, Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, itu adalah konsekuensi dari hukum itu. Bahwa Tuhan betul-betul ingin menjaga mereka sampai ketika kedatangan apa yang disebut dengan penggenapan segala sesuatunya itu, yaitu yang disebut di dalam hukum Taurat, yang disebut sebagai bayangan menjadi kegenapan, seperti itu. Jadi itu konsep logis berpikirnya. Apakah Allah rasis terhadap bangsa di luar Yahudi, terhadap mereka, bahwa Allah ini tidak sempurna dalam menegakkan hukum? Tidak. Karena kepada mereka yang tidak berada di hukum, misalnya gini, saya sebagai seorang Indonesia, ketika saya melanggar hukum Singapura, di Indonesia saya tidak akan dihukum. Meskipun saya contoh merokok di depan umum ya, saya berada di Indonesia merokok di depan umum, saya tidak dihukum. Tapi apabila saya merokok di depan umum dilakukan di Singapura, maka saya akan berdosa. Hukum itu seperti itu prinsipnya. Jadi dia bersifat eksklusif bagi satu bangsa, gitu Bang. Ya, saya lanjut ke Bang Suma. Terima kasih penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian, termasuk Sensei. Terima kasih atas semua paparannya. Kita saling menghargai di sini ya. Ya, sama-sama Sensei. Satu hal yang menarik, ketika saudara saya Kristen sudah berani mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Israel. Mari kita lihat secara histori, kita letakkan kemudian konsep doktrin dan dogma kita yang sudah kudu terlanjur jatuh cinta dengan kaidah agama yang kita anut hari ini. Ada satu kondisi yang perlu kita telaah. Kondisi di mana ketika kita mengakui hukum Taurat itu mengikat Bani Israel, ketika hukum itu datang kepada mereka, mereka hidup berdampingan, berbaur dengan siapa? Itu dulu poinnya. Kita harus mendudukkan masalah ini dengan serius. Dan kita kemudian mencari intisari dari apa yang sebenarnya terjadi. Bani Israel ketika kemudian didatangkan hukum, ada satu kondisi di mana seperti apapun kedekatan daripada orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi atau orang Romawi atau orang Yunani, kedekatan mereka tidak akan berbaur dalam hal keagamaan, kepercayaan, keyakinan, ketuhanan, kitab suci. Itu dulu. Termasuk rumah ibadah.
Ini harus, item-item ini harus diperhatikan dengan serius. Kita tidak ada di sana, Islam nggak ada di situ, Kristen pun nggak ada di sana. Yang ada dua kelompok manusia, Yahudi, Romawi. Romawi dalam hal ini adalah cakupan Yunani. Mereka hidup berbaur. Hidup berbaur. Tapi dalam aspek rumah ibadah, aspek dalam kaidah agama, aspek dalam konsep bertuhan, jelas mereka nggak bisa satu. Satu pengajaran animisme, politeisme, yang satunya adalah ajaran tauhid. Gak bisa bersatu mereka. Bahkan makan semeja pun mereka gak bisa. Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu teguran Paulus kepada Petrus. Memberikan batasan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan tidak pantas kemudian makanan, roti yang disediakan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada guguk. Ini batasan. Ini yang harus kita hargai. Ini yang harus kita pelajari dan kita kaji dengan serius. Jangan kita masuk ke dalam ranah itu tanpa mengetahui ini dulu. Aspek inilah yang kemudian nanti menentukan siapa kita. Ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Bagaimana kemudian orang-orang Israel ketika orang-orang Yunani berani mencoba manjat pagar. Mereka mencoba kemudian menyalahi aturan internal Yudaism. Ketika kemudian di antara orang Yahudi, ahli kitab mencoba untuk melakukan satu tindakan berani melanggar hukum Taurat. Maka orang-orang Yahudi kemudian bersumpah mereka tidak mau makan, mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh oknum yang kemudian membuat orang Roma dan Yunani melanggar kaidah hukum-hukum Tuhan terhadap Bani Israel. Dan itu tercatat dengan baik di dalam kitabnya teman Kristen hari ini. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan, bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan, mereka tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Ada apa? Apa yang menyebabkan orang Yahudi murka semurka-murkanya? Ternyata setelah kita pelajari kisah Para Rasul 23 satu perikop, loncat ke kisah Para Rasul 24 satu perikop, rupa-rupanya itu disebabkan karena Paulus memasukkan orang non-Yahudi masuk ke tempat bait sucinya orang Yahudi. Loh, kok bisa kayak begitu? Yes, karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi, bukan untuk oknum lain di luar Yahudi. Agama Yahudi bukan agama syiar. Agama Yahudi hanyalah agama keluarga. Mereka mendapatkan perjanjian dari Tuhannya untuk Israel dan Yehuda. Kita Islam Kristen gak bisa masuk ke situ. Ini kaidah. Dan tolong ditanggapi kalau ada celah untuk bisa masuk. Di dalam kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami. Ini sumpah orang Yahudi pada masa itu. Bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Manusia yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di dunia beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Dia dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Dia dianggap sampah. Nah, kenapa demikian? Di dalam, kalau kita mundur dalam kisah Para Rasul 17-18, di situ kemudian orang-orang Yahudi yang melakukan komplotan ini menemukan bagaimana Paulus ini berusaha meyakinkan orang-orang non-Yahudi untuk beribadah dengan cara bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan ketahuan mereka, ketahuan Paulus di dalam kisah Para Rasul 18-13 mengajarkan orang Yahudi di luar dari pengajaran para nabi yang setelah meninggalkan Yerusalem untuk beribadah dengan cara menentang hukum Taurat. Nah, ini dia. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya kita harus mendudukkan perkara ini dengan serius. Di dalam kisah Para Rasul 21, kalau kita baca inti daripada kisah Para Rasul ini, di situ orang Yahudi kemudian memproklamirkan, hai orang-orang Israel,
Tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang orang ini, Paulus, membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci ini. Ini satu hal yang harus kita hargai. Orang Roma, orang Yunani ketika masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi dianggap menajiskan tempat ibadah mereka. Jadi bagaimana mungkin kemudian ketika saudara mengatakan hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, kemudian ada penggenapannya untuk orang-orang najis. Sementara kita Kristen Indonesia belum ada di situ. Yang ada adalah Roma. Yang hidup bertetangga dengan Yahudi adalah Romawi. Kekaisaran Romawi. Dia adalah wakil Kristen. Wakil Kristen pada masa itu dianggap najis. Wakil Kristen ada pada saat itu dianggap Abu Dasarah, Goyim, bahkan dipanggil Gogok. Bagaimana mungkin kemudian orang ini yang bisa menjadikan kita sebagai wakil, sementara mereka tidak memiliki pintu untuk masuk ke dalam dapurnya Yahudi? Bagaimana mungkin mereka dianggap najis? Mereka bukan dianggap kemudian manusia, mereka dianggap Gogok. Lalu dari mana polanya hukum Tuhan datang kepada Bani Israel dibatalkan dengan mengambil satu manusia sebagai tumbal, sebagai sesajen, sebagai korban untuk membebaskan Roma dan Yunani tidak melakukan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Nyambungnya di mana coba? Hukum Tuhan kepada orang Indonesia. Lalu kemudian ada yang menjadi tumbal di atas tiang salib untuk membebaskan orang Malaysia dari hukum Indonesia. Nyambung tidak itu? Gak nyambung. Harusnya kalau Yesus ada sampai level mati di atas tiang salib untuk menebus dosa, maka dosa-dosa yang ditebus dosanya Bani Israel, bukan dosanya Romawi. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Makanya Paulus mengatakan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Apa hubungannya? Kalau Paulus menulis surat untuk orang Yahudi, Paulus menulis surat untuk ahli Taurat, Paulus menulis surat untuk mahkamah-mahkamah agama Yahudi, itu bisa berarti Paulus sedang melakukan sesuatu yang benar. Tapi masalahnya 14 kitab yang dituliskan Paulus semuanya dituliskan untuk pemukim-pemukim Romawi dan Yunani dengan memproklamirkan Yesus mati di atas tiang salib untuk membebaskan kita dari hukum Taurat. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Ada orang mati di atas tiang salib, kemudian ada yang mengajarkan kepada orang Malaysia, si Tukul mati di atas tiang salib untuk membebaskan kita orang Malaysia dari hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya Allah ya Karim, nyambungnya di mana coba? Hukum ini untuk Bani Israel, Yesus mati untuk Romawi. Di mana kita mau meletakkan akal kita ketika itu? Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah kita yang ada di Indonesia. Apakah Romawi yang datang mengajarkan kekristenan? Atau justru pengikut-pengikut Romawi yang datang mengajarkan kekristenan? Ataukah orang yang membuat sekte karena kecewa terhadap Roma, sekte-sekte baru yang masuk ke Indonesia mengajarkan kita kekristenan? Atau orang Yahudi, ahli Taurat yang datang mengajarkan kekristenan ke Indonesia? Itu harus menjadi konsentrasi serius bagi orang-orang yang ingin selamat. Bagaimana mungkin hukum yang mencakup untuk Bani Israel dibatalkan untuk non-Israel? Ini poin. Tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya itu urusannya mereka. Lah hukum Taurat untuk mereka bukan untuk kita. Nggak ada orang yang bisa diselamatkan. Keselamatan itu dari Bani Israel. Ya itu urusan mereka. Itu hukum perjanjian Tuhan dengan mereka. Kita nggak ada campur tangan dengan itu. Oh, hukum Tuhan tidak bisa dibatalkan. Itu adalah hukum kekal. Yaitu urusan Tuhan dengan Bani Israel. Kita nggak ada campur tangan dengan itu. Maka karena itulah kemudian intisari dari pernyataan saya ini adalah
Sampai hari ini sinagoge tetaplah sinagoge, gereja tetaplah gereja. Yesus tetaplah Tuhannya orang Kristen, Yotefafe tetaplah Tuhannya orang Yahudi. Kitab Taurat tetaplah kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Baru tetaplah kitabnya orang Kristen. Yang mengaku kemudian bahwa mereka bersaudara, bahwa mereka adalah Israel rohani dan seterusnya, bukan Yahudi ke Kristen, tetapi Kristenlah yang ngaku-ngaku kepada Yahudi. Ada dua hal. Ini terakhir dari saya. 30 detik. Ada dua hal. Yesus datang kepada Bani Israel, bukan kepada Romawi, bukan kepada Yunani. Ada banyak cerita yang pernah dan bisa kita lihat sampai hari ini, bagaimana kemudian Yesus mengaku, aku untuk Bani Israel, tidak layak roti diberikan kepada guguk dan seterusnya. Banyak data itu. Lalu Yesus mengajarkan ending pengajarannya kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Datang kemana? Datang kepada Bani Israel. Sekarang permasalahannya hanya dua. Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang menyamar seperti domba? Apakah domba menyamar domba atau non domba yang menyamar domba? Ini PR, jawabannya mudah di mulut, tapi bisa mendobrak kemudian iman dan logika. Ingat, serigala ini laksana seperti es, rapuh di bawah, kokoh di atas, tapi di bawah pondasinya nggak ada. Nah, sekarang siapa yang nyamar serigala? Siapa yang nyamar domba? Yahudi kah atau non Yahudi? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Yahudi rohani. Islam tidak pernah mengaku kami berasal dari Yahudi. Islam tidak pernah mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di atasnya Al-Quran, Perjanjian Lama, Al-Quran, Perjanjian Baru. Enggak pernah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka untuk menentukan itu hanya kejujuran terhadap diri kita untuk cinta kepada keselamatan. Demikian, silakan dilanjut teman yang lain. Masya Allah. Mantap mentong Gurunda. Lanjut. Halo. Halo. Ya, silakan Pak tanggapi. Iya Pak Robert, lanjut Pak. Oh, Pak Grace. Pak, saya dulu. Pak Grace. Pak Grace, saya dulu. Pak Robert dulu. Silakan Pak Robert. Silakan. Oke, kita sangat berterima kasih dan narasi atau apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu luar biasa ya. Saya sangat hargai kecerdasan beliau. Nah, kemudian saya tidak akan membantah itu apa yang dia ini. Saya cuma mau menyampaikan tentang pemahaman kami tentang Paulus itu, kenapa dia sampai dibenci oleh orang-orang Yahudi? Karena pada waktu itu dia dulu kan orang Yahudi yang bilang militan ya. Tahu-tahu dia berubah jadi pengikut Kristus. Nah, kemudian dia kalau kita baca di Kisah Para Rasul dan lain-lain, dia itu ditetapkan untuk mengajar kepada orang-orang yang tidak bersunat. Para murid-murid Yesus tuh menetapkan dia sebagai, karena dia ahli di situ ya, mereka lihat dia cocok mengajarkan tentang berita baik atau kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat, alias orang-orang bukan Yahudi. Tapi ajaran Kristus kan yang disampaikan oleh Paulus tentang tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi budak, atau tidak ada lagi orang hamba yang adalah orang merdeka, tidak ada orang Yunani, tidak ada lagi orang Roma. Jadi kita semua sama. Itu yang orang Yahudi marah sekali sama dia. Begitu, intinya begitu. Dia ngajar di sinagoge itu, waktu itu belum ada gereja memang. Jadi sinagoge itu satu tempat beribadah untuk orang Yahudi sebenarnya, tapi kalau mau dilihat kan Paulus kan dia juga orang Israel kan, dari Lewi ya, bukan dari Lewi, dari turunan saya lupa ya, tapi dia orang Israel lah, yang lahir di luar Israel. Nah, kemudian dia mengajarkan tentang Injil itu kan, atau menyampaikan kabar baik.
tentang kabar baik yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan tidak ada lagi orang yang hamba, semua adalah orang merdeka, gitu kan. Tidak ada orang Yunani, tidak ada lagi orang semua dia di mata Tuhan atau di mata Yesus itu tidak ada perbedaan suku bangsa, sama kalau namanya kita beribadah. Nah, ini sangat bertentangan apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu benar. Orang Yahudi paling benci, paling anti, bukan sukunya kok bisa masuk. Nah, sedangkan Paulus sudah mulai memasukkan orang-orang di luar orang Yahudi dalam pengajaran itu, ya seperti di sinagoge ya mungkin ya. Itu yang mereka marah sekali. Nah, kira-kira begitu yang saya pahami dari Bible. Jadi tidak ada lagi itu yang dibilang bisa dibilang apa yang prinsip-prinsip yang berbau adat, istiadat Yahudi itu kan. Kemudian yang mereka tentang Taurat, kitab para nabi itu kan, yang mereka mau itu memang untuk khusus untuk orang Yahudi, sedangkan untuk Yesus itu tidak ada perbedaan, itu sama semua seperti Yesus bilang kan. Yesus juga datang ke dunia ini karena untuk dunia, ya Yohanes 3 kan, begitu besar kasih Allah kan kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu kan. Nah, maksudnya si Yesus itu untuk dunia, bukan untuk orang Yahudi saja. Nah, Matius 24 ayat 14 ya. Itu juga begitu. Kemudian Matius 26 28 ya. Matius 20 28 juga ya. Yesus dia bilang darahku untuk banyak orang. Kemudian dia untuk banyak orang. Nah, kira-kira gitu. Itu yang Paulus sampaikan. Sehingga orang Yahudi tersinggung, marah sekali. Bagi orang-orang Yahudi yang masih primitif ya pada saat itu, tidak semua sih, tidak semua orang Yahudi, yang memang yang orang Yahudi yang militan, yang belum paham tentang ajaran atau tentang berita Injil atau berita sukacita itu ya, atau Injil itu yang disampaikan oleh Yesus, itu yang disampaikan oleh Paulus dan para murid-murid Yesus. Nah itu, sehingga kok ini ada ajaran sesat ya menurut orang Yahudi ini, ada ajaran sesat ya menurut mereka ya. Nah, itu kira-kira sementara itu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Gerase. Silakan Pak Gras, Pak Gras Iya, Ruth. iya Bunda. Terima kasih. Mungkin konklusi juga dari saya. Jadi hukum Taurat berlaku hanya sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Dan hukum Taurat tidak boleh berubah sampai seluruhnya tergenapi. Jadi sangat jelas sekali bahwa hukum Taurat ini merupakan satu ketentuan sampai segala sesuatunya tergenapi, dan setelah tergenapi maka yang menggenapinya itu disebut menyempurnakan atau sempurna. Nah, dengan kedatangan Yesus sebagai penyempurna atau penggenapan dari hukum Taurat, maka segala sesuatu dan konsekuensi dari hukum Taurat itu secara otomatis juga berakhir. Sehingga kalimat Tuhan Yesus sebelum penyaliban, jangan menyimpang ke bangsa lain, pasca penyaliban, sebarkanlah Injil kepada seluruh bangsa. Ini bermaksud untuk mempertegas makna Taurat yang telah berakhir di atas kematiannya itu sendiri, menjadi kutuk atas hukum Taurat itu. Itu saja konklusi dari saya. Terima kasih Bang Suma, terima kasih gurunda-gurunda semua dari sini, Bang Ustadz Ali, Bang Sugi, Bang Julius, terima kasih banyak Bang Julius, teman diskusi saya Bang Julius ini. Terima kasih. Sama-sama Bang. Ya. Bang Handi juga, Bang Handi, makasih Bang. Pak Robert, salam kenal, saya izin pamit dulu, terima kasih. Nanti ketemu lagi. Bang Suma izin, salam hormat Bang, salam bangga. Bang Suma. Sama-sama Bang, sama. Ya. Allahu Akbar. Saya boleh terakhir? Silakan Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya. Jadi, kalau kita melihat ya apa yang kemudian saya terangkan terlebih dahulu,
bahwasanya terkait dengan pengajaran Yesus Taurat untuk Bani Israel, Yesus mengaku Matius 15:24 untuk Bani Israel. Kemudian kalaupun ada perubahan arah dari pengajaran Yesus yang untuk Bani Israel tiba-tiba berubah untuk dunia dan seterusnya, ini harus kita kaitkan kepada siapa Yesus mewanti-wanti dan dari mana wanti-wanti itu muncul. Maksud saya gini, Yesus berulang mengatakan kepada muridnya agar waspada. Waspada, waspada, waspada. Apa rupanya? Ada apa rupanya? Kenapa rupanya Yesus ini selalu minta waspada kepada ahli Taurat? Kenapa rupanya Yesus selalu mengatakan waspada kepada orang Farisi? Kenapa rupanya Yesus ini selalu mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi? Ada apa dengan ini? Apakah tidak ada aksi kemudian yang bisa dipertontonkan ahli Taurat, yang bisa kita lihat dari orang Farisi, yang menjadi alasan Yesus mengatakan waspada kepada oknum golongan ini? Atau itu hanya perkataan-perkataan biasa saja? Tapi kalau kita melihat, ini adalah satu keadaan yang sangat serius. Karena Yesus selalu mengulang, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat. Ini berulang. Bahkan satu perikop di dalam Matius 23 itu satu perikop, mulai dari data nomor 1 sampai 36, semuanya menghujat ahli Taurat, menghujat orang Farisi. Ada apa dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Apa yang mereka lakoni setelah Yesus terangkat? Dan apa yang mereka lakoni ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka? Ada apa dengan mereka ini? Lalu siapa yang kemudian menjadi pengikut daripada ahli Taurat, daripada orang Farisi ini? Ini yang saya katakan harus kita telaah dengan serius. Satu hal, ketika kemudian tadi Sensei mengatakan bahwasanya begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Anak dalam perspektif Yudaism itu, anak Tuhan adalah hamba Tuhan, kekasih Tuhan, orang yang soleh, orang yang taat terhadap didikan Tuhan. Bukan anak Tuhan seperti layaknya anak manusia adalah manusia, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah Tuhan. Bukan. Tetapi anak manusia adalah orang yang soleh. Bisa kita lihat di Amsal 3, 11, 12. Nah sekarang begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita antara Kristen yang kudu jatuh cinta kepada Yesus dengan umat Islam. Siapa yang percaya kepada hakikat Yesus? Siapa yang percaya kepada konsep ajaran Yesus? Siapa yang percaya kepada perkataan-perkataan murni dari Yesus? Siapa yang percaya kepada kurikulum pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Dan siapa yang kemudian percaya kepada orang Farisi, percaya kepada ahli Taurat, sehingga mendudukkan diri mereka, mendudukkan Yesus pada kursi yang tidak seharusnya. Jadi kasih Tuhan kepada dunia ini menganugerahkan kemudian sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mana manusia harus percaya. Siapa yang percaya akan selamat. Alhamdulillah, umat Islam seantero dunia percaya kepada beliau, bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi ini ayat tidak salah. Ayat ini tidak salah. Dia datang kemudian sebagai anugerah bagi keselamatan manusia. Kami umat Islam dianugerahkan kepercayaan bahwa beliau hanyalah nabi utusan Tuhan yang suci, kemudian dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Poin pertama. Kemudian kita melihat di dalam
di dalam pengajaran Yesaya 52. Nomor 1. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis, ya, yang akan masuk lagi ke dalammu. Ini kaidah dan penegasan Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada lagi orang yang tidak bersunat. Bersunat yang dimaksud di sini adalah kulub. Kenapa kulub? Karena berkaitan dengan najis. Berarti yang dimaksud sunat di sini adalah sunat kulub. Nah, kemudian ini adalah hal yang serius dan sangat-sangat serius. Kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel, semua dosa yang dilakukan oleh Bani Yakub itu dipandang oleh Tuhan sangat besar. Tapi ada satu dosa yang paling Tuhan murkai di antara semua dosa yang pernah mereka lakukan. Apa itu? Memasukkan orang-orang najis, non-Yahudi yang tidak bersunat ke rumah ibadah Bani Israel. Mari kita lihat. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kupirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang haram hukumnya masuk ke tempat suciku. Ini firman Tuhan katanya. Di data nomor 6 yang dikatakan, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Kenapa dikatakan pemberontak? Karena nanti dia akan melanggar hukum Tuhan. Mengajak orang-orang Romawi Yunani masuk melanggar hukum Tuhan. Dengar, katakanlah kepada mereka kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatan yang kejimu itu, hai kaum Israel. Wahai Bani Israel, berhentilah dari pekerjaan kejimu itu yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak bersunat nonotnya masuk dalam tempat suciku, dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, ini kalimat terakhir, dan dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang lalu-lalu. Dengan memasukkan orang yang tidak bersunat ke rumah ibadahnya orang Yahudi, orang-orang Israel dikatakan sebagai pemberontak, orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Hai kaum Israel, perbuatan-perbuatan kejimu itu cukup. Jangan lagi kau tambah. Sebab kesalahan yang paling fatal yang kamu lakukan adalah engkau mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah, yaitu memasukkan orang najis Romawi Yunani. Ingat tadi yang hidup bersama dengan Yahudi, Romawi Yunani, masuk ke dalam tempat suciku. Karena itu kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus. Kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan nonotnya tidak dipotong, tidak disunat, boleh masuk dalam tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Subhanallah. Lalu kemana kita harus mencari akar Kristen ini? Akar Kristen bermuara dari orang-orang Roma Yunani yang hidup bersama dengan Bani Israel, yang sungguh-sungguh ditolak oleh Tuhan, sungguh-sungguh dimurkai oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat nubuah ramalan Yakub alaihissalam
di dalam kitabnya Bani Israel, Yakub memanggil ke-12 muridnya dari istri hasil poligami beliau. Jadi beliau poligami 4 istri si Yakub ini. Beliau memanggil anak-anaknya 12. Lalu Nabi Yakub meramalkan nasib mereka, keturunan mereka kelak. Tuhan mengatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya, dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepada kalian apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu wahai anak-anakku, dengarkanlah wahai anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu ini. Dipanggillah anak yang pertama, Ruben. Kadio, sit down please, duduk. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang akan membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki tempat tidurku. Itu untuk siapa? Untuk Ruben, anak pertama. Anak kedua dan anak ketiga, Simeon dan juga Lewi. Sini. Kalian berdua adalah senjata mereka, yaitu alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat kering lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, 2 anak ini, Simeon dan juga Lewi. Anak ketiga dipanggil. Anak keempat dipanggil, Yehuda. Engkau kelak akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dipanggil anak kelima dan seterusnya. Dipanggil anak ketujuh, Sibelon. Dipanggil anak ke-8, Isakar. Dipanggil anak seterusnya, Dan, Asher, Yusuf. Tiba ke anak yang bernama Benyamin. Yakub mengatakan begini kepada Benyamin, Benyamin, kau punya keturunan kelak, berlaku seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ini Benyamin. Mari kita menerawang, maju ke depan. Gesebek. Siapa keturunan yang kemudian membangkang terhadap pengajaran Yesus? Apakah keturunan Ruben, keturunan Simeon, Lewi, keturunan Yehuda, keturunan Sibelon, keturunan Asher, keturunan Yusuf, atau keturunan Isakar, atau keturunan Benyamin? Ini nubuatan Yakub. Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala, menerkam pada pagi hari dan memakan mangsanya. Pada petang hari ia akan membagi-bagikan rampasannya. Ingat, Benyamin. Ternyata di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3, dengan jelas dia mengatakan, aku ini adalah orang Ibrani, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, berasal dari suku Benyamin, dan aku orang Farisi. Subhanallah. Filipi 3 menjelaskan, Paulus menuliskan dengan tinta emas, aku adalah orang Israel dari keturunan suku Benyamin. Siapa yang merampas hukum Taurat lalu membagi-bagikan rampasannya kepada Romawi dan Yunani? Siapa yang dinubuatkan tadi keturunannya Benyamin berlaku seperti serigala, merampas lalu kemudian membagi-bagikan ke bangsa lain? Siapa yang kemudian mengaku sebagai keturunan Benyamin, lalu kemudian dia hidup bersama dengan Yesus, lalu dia dikatakan berlaku seperti serigala? Kepada siapa Yesus mewanti-wanti muridnya untuk waspada? Buaya, kodok, monyet, biawak, pararang, atau serigala? Rupa-rupanya Yesus mewanti murid-muridnya agar waspada kepada serigala. Siapa tadi yang punya keturunan berlaku seperti serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari suku Israel?
dari keturunan Benyamin? Paulus. Apa yang didirikan Paulus setelah Yesus pergi? Agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah Paulus, salah satu tokoh dari sekte Kristen. Lengkap, terstruktur, tergenapi. Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu engkau menjadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat agama baru, dan pengikutnya adalah orang di luar Yahudi. Siapa oknum ini? Siapa orang Yahudi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Tidak mungkin Bang Suma. Tetapi kandidat tunggal masih Paulus. Demikian dari saya. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Halo, bagus sekali. Panjang lebarnya, banyak menghafal ayat-ayat yang susah ya. Bagus-bagus. Saya bangga. Terima kasih Sensei, dan juga terima kasih adinda saya Hendra yang ada di bawah. Masya Allah. Lanjut Sensei. Saya tidak enak badan bicara sama Sensei, nggak sopan saya. Silakan teman-teman yang lain, Dinda Ali, Ariesto. Saya nggak enak sama guru saya. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Boleh saya menanggapi sedikit? Silakan Sensei, silakan. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma ini luar biasa juga. Banyak nggak hafal nih ayat-ayatnya, seperti keturunan Yakub ya, narasi-narasi yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Walaupun saya sudah pernah baca, tapi saya nggak hafal. Tapi Bang Juma ini luar biasa, dia bisa hafal. Nah, kalau saya bisa tanggapi masalah Bang Juma tadi mengatakan bahwa banyak sekali dikecam tentang ahli Taurat itu atau para Farisi, ya. Itu banyak sih di beberapa ini kitab ya, tapi yang kita fokus saja ke Matius 23 itu kan. Nah, itu maksudnya Yesus berulang kali mengecam orang Farisi dan para ahli kitab itu karena pengajaran mereka kan guru. Pengajaran mereka sudah menyimpang, tidak masuk lagi kepada inti, yang itu intinya kan dari pengajaran itu Matius 23. Intinya adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Itu sudah disimpangkan oleh para ahli Taurat. Nah, yang berani menegur ahli Taurat dan itu hanya Yesus. Nggak ada yang berani. Tidak ada satupun oleh orang di Israel itu berani menentang para guru-guru yang sudah menyimpang itu. Yaitu hanya Yesus. Maka dia berkali-kali hati-hati sama raji orang Farisi. Mereka mengajarkan, tapi mereka tidak melakukan. Apa yang mereka bicarakan ya didengar, tapi kelakuan mereka jangan diikuti, maksudnya begitu. Ya, jadi apapun yang mereka sampaikan tentang Taurat, didengar, ikuti. Tapi kelakuan mereka sudah tidak, jangan diikuti, itu maksudnya. Sebab menyimpang, mereka memasang tekuk ke ini, tapi dia nggak menjalani ya, kira-kira gitu. Intinya. Kemudian itu yang Yesus ulang-ulang ya, jangan sampai. Jadi istilahnya Yesus ini merubah paradigma berpikirnya orang-orang ahli Taurat itu, jangan didengar. Nah, tapi banyak juga orang yang percaya dengan perkataan Yesus, itu yang dia tentang. Nah, kemudian masalah masalah anak-anaknya Yakub ini kan, anak-anaknya Yakub ini ya, itu dikasih tahu ya tentang Yehuda lah yang menjadi ini ya, menjadi singa itu nanti kan, yaitu sampai menurunkan Daud sampai ke Yesus lah, kira-kira gitu.
Nah itu kan semua bicara masalah janji. Janji Allah kepada Abraham 300 tahun, 400 tahun sebelum ada bangsa Israel. 400 tahun sebelum 400 tahun lah. Sebelum ada bangsa Israel atau keturunan Yakub ini. Nah itu janji itu, Pak, kepadamu akan kepadamu semua bangsa akan diberkati, ya, itu kan. Kepadamu, kepada keturunanmu, bukan keturunanmu, hanya satu keturunan. Kalau kita melihat keturunan, janji keturunan itu kan ada di Kejadian 14 dan Kejadian 15. Siapa yang dimaksud keturunan yang janji itu? Janji daripada keturunan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Itu akhirnya sampai ke Yesus, itu kira-kira begitu. Kemudian Paulus ini kan dia hidup di zaman Yesus, bukan lagi hidup lagi di zaman yang nggak boleh, zamannya orang-orang Yahudi pada waktu itu, sangat ketat, nggak boleh ada orang di luar Yahudi bisa masuk ke sinagoge, nggak boleh. Tapi setelah adanya Yesus, maka Yesus bilang tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, semua orang merdeka bagi yang percaya sama dia. Itu yang diikuti oleh Paulus. Jadi Paulus sudah tidak pandang bulu, mau dia ini orang Yahudi, orang Arab, orang apa, itu maksudnya begitu. Paulus hidup di zaman abad 1. Mungkin kalau Paulus hidup di abad pertengahan itu sebelum Masehi, ya, dia nggak boleh. Pada saat itu nggak boleh ada orang di luar Yahudi yang bisa masuk di sinagoge, apalagi yang tidak bersunat. Nah setelah Yesus hadir, bebas semua itu. Zaman anugerah, kasih anugerah. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi ada orang Yunani, tidak ada lagi orang Amerika, tidak ada lagi ada orang Indonesia. Semua sama di mata Tuhan. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya dan mengasihi dia. Kalau Yesus bilang kan, ikut aku, pikul salib, ikut aku. Itu yang Yesus pesan. Pikul salib dan ikut aku, itu aja. Itu yang pegangan orang Kristen. Kemudian mungkin bisa saya luruskan bahwa Paulus pendiri agama Kristennya ada. Paulus sendiri menjelaskan di Roma 9, sebelum dia ada orang Kristen. Yang dimaksud orang Kristen itu pengikut Kristus, itu yang ada di Yerusalem. Yang dibilang dulu orang-orang percaya atau pengikut jalan Tuhan. Setelah mereka di Antioquia, kedatangan Paulus selama kira-kira 2 tahun di situ, Paulus dan Barnabas, mereka dijuluki. Mereka ini pengikut-pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus, dijuluki oleh orang sekitar itu Kristen. Itu sebenarnya pelecehan sebenarnya. Tuh lihat tuh, pelecehan, bisa dibilang pelecehan, bisa juga dibilang tuh lihat mereka tuh aneh begitu. Begitu saling mengasihi. Mereka pada waktu jemaat-jemaat pada awal itu tidak ada yang merasa kaya, siapa yang punya merasa. Jadi sama rata di mata mereka tuh jemaat-jemaat Kristen mula-mula. Itu mereka punya ada kelebihan, semua berbagi. Nah, itu yang dilihat oleh orang-orang di luar Kristen. Aneh banget nih orang. Maka mereka dijuluki Kristen, bukan Paulus pendiri agama Kristen. Kristen itu bukan agama dan Kristen cuma julukan. Pengikut Kristus. Itu ada di Lukas 8 ayat 43 ya. Pengikut Kristus. Kamu akan disebut pengikut Kristus. Ada juga di Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ayat 18 kalau nggak salah. Yang namanya pengikut Kristus itu yaitu pengikut itu yang disebut orang Kristen. Nah kira-kira gitu aja. Terima kasih Bang Juma yang luar biasa narasinya. Ya sama Sensei. Ya sama Sensei. Terima kasih kita banyak. Bertemu di Kalimantan ya. Oh di Makassar, Makassar Sensei. Iya di Makassar. Sebab saya diundang sama Sekum Forki Makassar, Dr. Sudirman, Pak Dr. Sudirman. Siap. Iya. Ya, tuh Sensei. Penerusnya Prof Ali itu. Oh iya. Ada Musakir juga, Musakir. Siap. Musakir. Penerusnya Prof Ali itu. Iya. Itu teman. Saya kira cukup dulu ya. Baik Sensei, sehat terus Sensei, panjang umur. Salut. Kecerdasan Bang Juma menghafal ayat-ayat lebih dari orang Kristen. Pendeta pun belum tentu. Makasih Sensei. Belajar. Terima kasih ya. Iya Sensei, sehat terus, semangat terus.
Mohon maaf Baik. apabila saya ada salah. Ya, Ya, kita nanti kami juga jumpa Sensei. ya. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Saya pamit ya. Oh, Sensei. Ayo, yang lain silakan. Yang lain silakan. Masya Allah. Bang Aristo nih baru masuk, Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Da. Iya, Anda menyimak aja. Baik, Silahkan dilanjut. silahkan kita. Ini keturunan proses. Benyamin juga beliau ini. Oh, Benyamin juga beliau. Berarti satu nasab sama Paulus. Tapi bukan, kalau Aristo Benyamin Sueb. Allahu Akbar. Berbanding terbalik ini loh Bang Joma, dengan kemarin malam agak sedikit menguras energi, malam ini terlalu kalem gitu ya. Jadi ada gimana ya? Ada keseimbangan lah ya untuk supaya agak adem-adem dikit. Hormat saya Bang Iya, sama iya. Sensei beliau. Beliau wasit internasional. Iya, SEA Games. Iya. Berarti PON juga pasti ya, Bunda? Siap. Siap itu. Masya Allah. PON Aceh ini Bunda ikut nggak ini? Saya aliran saya nggak ikut, Indah. Oh, Saya punya aliran itu namanya aja yang masuk ke Porki tapi nggak dipertandingkan. nggak masuk dalam cabang PON ya? Enggak. Iya, nggak. Alirannya Bang Juma itu materinya- Mamoru. Iya, Mamoru. Satu sarung. Bela diri ini deh, bela diri militer Israel. Oh, itu Krav apa Maga, namanya? iya. Iya, iya. Kirain satu sarung yang di punya si bom itu. Ash, sama. Peliharaan itu. Pak Robert ini tinggal di Jakarta, di sini di Ragunan. Ada nggak hadisnya itu tentang Rasulullah Muhammad SAW memiliki ciri fisik matanya sedikit agak merah, kemudian giginya putih. Ketika beliau sedang berapi-api bernarasi atau sedang marah, memang ada beberapa hadis sahih. Di antara ciri fisik beliau ketika beliau mengernyitkan dahi ketika serius, sampai keluar urat tengah antara kedua mata beliau, kedua alis sampai ke pangkal rambut. Masya Allah. Itu sangat jelas terlihat urat tertarik di tengah-tengah jidat beliau, dan mata beliau terkadang ketika berbicara tentang azab neraka memerah seperti menahan air mata atau orang yang sedang menahan amarah begitu. Bunda. Iya. Kalau gigi beliau benar digambarkan dalam hadis yang sahih ketika beliau tersenyum seperti ada bulan purnama yang memancarkan cahaya begitu. Artinya bersih sekali, menjaga kebersihan sekali. Iya. Karena saya lihat dari nubuatan Yakub terhadap keturunannya, itu kan di data nomor 10-nya bahwasanya tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan tidak akan berpindah dari kakinya sampai dia yang berhak itu datang. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambahkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ini nubuatan ini. Ciri-ciri yang menggantikan, yang mengambil alih kerajaan Yehuda. Masya Allah. Abang Da, saya kirimkan sekarang PDF kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi yang merangkum hadis-hadis tentang ciri fisik Rasulullah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Masya Allah, silakan. Baik Abang Da. Masya Allah. Aku juga dong, Tad. Oh siap, ini saya kirimkan sekarang. Kitab gondol Bang Andi. Ya, Sudah kan saya diterjemahkan. udah bisa dikit-dikit diterjemah, dikit-dikit lah gondol. Jadikan aja aksesoris. Enggak lah kan ada pendamping yang bisa. Oh iya betul. Laguku inilah.
Gue udah punya kamus di sini. Allahu Akbar. Itulah maha adilnya ya. Masya Allah. Iya, iya. Anu juga aku sampaikan banyak itu ada di WA tadi gitu loh, ada saudara kita dari luar itu, dibaca aja WA-nya. Baik bang. Sama dengan Ustaz Ali tadi itu. Tahu aku kok dipercaya sih orang. Mukanya baik sih. Masya Allah. Makasih banget disampaikan ke beliau. Iya ya, sama-sama. Iya. Tadi saudara kita sibuk kali kurasa akhi Tony ini. Allahu Akbar. Mondar-mandir beliau. Jadi juga bagi apa Paduka? Iya. Allahu Akbar. Kangen saya sama Paduka ini udah 4 hari nggak ketemu, kangen saya. Paduka naik dong. Masih naik dong Paduka. Kalau Paduka nggak naik, saya gigit kupingku nih. Suruh aja istirahat beliau itu, nggak tidurnya juga. Sama, aku juga belum tidur ini. Tadi pagi jam 6:30 berangkat kantor. Apel pagi Senin. Nah, belum ada tidur sampai sekarang. Kalau begitu ya waktunya untuk ditutup dulu kali ya, istirahat ya. Jam berapa ini? Bisa. Keren ini materinya. Lengkap sekali Gurunda, mulai dari rambut beliau, bagaimana warna kesukaan baju beliau, dan lengkap sekali. Seakan-akan kalau digambarkan oleh para ulama, kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini, jika kita bervisualisasi dalam pikiran kita, akan tergambarkan wajah beliau dari sosok yang sempurna di hadapan kita. Dan salah satu wasilah untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah disarankan membaca kitab ini dari bab pertama sampai akhir. Masya Allah. Kitab Syama'il ya. Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad artinya. Tapi aku pernah dengar Pak Ustadz, beliau meninggal di usia 62 tahun kali ya. Terus rambut beliau tidak terlalu keriting, terus ubannya nggak melebihi daripada 20 lembar ya, benar ya? Benar. Jadi ada hadis yang menyatakan 20 helai lah. Ya. Bahkan itu gabungan antara rambut dan jenggot. Ketika dihitung jumlah ubannya Rasulullah tidak melebihi 20 helai. Masya Allah. Artinya sangat fit sekali. Sosok yang pasti menjaga kesehatan, yang sangat sempurna fisik, dan tentu itu didukung oleh pola hidup. Karena Rasulullah itu adalah sosok yang dibebani risalah atau wahyu. Wahyu itu dalam Al-Quran digambarkan sanulki alaika qawlan saqila. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Wahyu itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai perkataan yang berat. Dan dinarasikan dengan padanan kata kerja alqayulki, kami lemparkan kepadamu perkataan yang berat. Dalam hukum fisika, ketika beban yang berat ditambah dengan daya lempar, maka bertambah dorongan berat atau masanya. Maka dalam banyak hadis digambarkan Rasulullah ketika menerima wahyu, jika beliau sedang berada di atas tunggangan untanya sampai terduduk ke tanah, menahan beban yang diterima oleh Rasulullah yang sedang menungganginya. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, padahal beliau hanya meletakkan tangan di atas satu lutut seorang sahabatnya itu merasa sedang ditimpa batu gunung yang besar. Ketika beliau sedang berkeringat menerima wahyu dari Allah. Begitu berat. Maka fisik yang biasa, orang yang tidak menjaga kesehatan itu tidak mampu menerima beban kerasulan. Harus sosok yang sempurna secara fisik dan juga sempurna secara mental. Masya Allah. Luar biasa ya Rasulullah. Beliau juga ini ada, saya pernah baca kalau beliau menoleh itu tidak menoleh kepalanya dan lehernya saja, dia berbalik badan ya, betul ya Ustaz ya? Iya, adabnya Rasulullah. Idza masya takaffuan, jika beliau berjalan tubuh atasnya condong ke depan seperti orang yang turun dari gunung, artinya berjalan cepat, tidak leha-leho gitu, tidak
tidak semampai atau tidak tidak jalannya itu cepat, tegas jalannya. Jika beliau ida iltafata, jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling, tidak hanya leher dan wajahnya saja. Adab Nabi ketika menghadap ke seseorang, seluruh badannya ikut menghadap. Masya Allah. Teman-teman tuh harus tahu-tahu dikit-dikit tuh, masa kita nggak tahu ya, jangan sampai kita kalah loh. Masya Allah. Beliau juga suka ada baju merah ya tadi ya. Iya, dua baju yang digambarkan oleh para sahabat ketika beliau kenakan, ketampanan beliau maksimal sekali, yaitu warna merah dan warna hijau. Dan itu menunjukkan sunnah kepada kita bahwa setiap orang itu pasti punya warna andalan. Kalau beliau mau perang warna apa, Dek? Salah satu kebiasaan Rasulullah itu jika beliau dalam perang, beliau suka yang mengenakan warna gelap, hitam ataupun merah yang tua begitu, Gurunda. Iya. Kebanyakan merah sih. Karena ada tanda keberanian di situ ya. Iya. Tapi nggak salah dong Indonesia ada merah putih ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Bahkan Indonesia kan penentuan batas umur calon pemimpin tertinggi itu mengikuti sunnahnya Rasulullah 40 tahun ketika wahyu pertama diturunkan sebenarnya. Iya. Ini kalau ada Oten dengerin ngarang lu katanya. Ya, Rasulullah menjaga penampilan teman-teman. Gak benar bahwa kita yang mencintai Rasulullah, pengikut sunnah Rasulullah itu acak-acakan dan asal-asalan penampilan. Rasulullah itu kalau berpergian bersafar membawa sebuah hakibah saghirah atau dompet kecil berisi sisir, minyak zaitun untuk rambutnya, kemudian ada cermin dan siwaknya untuk membersihkan gigi dan parfum. Itu Rasulullah loh, membawa handy bag beliau kemana-mana ketika berpergian. Iya. Kayak Bang Handi juga sekarang ikuti sunnahnya itu. Kemana-mana. Bawa sisir kemana-mana kan dia. Gua jangan kan sisir, gua bawa sakala. Sakala ngerti nggak? Itu yang dipakai garap tanah kalau di sawah. Sisir bawa lah. Kita kan laki itu harus bersih begitu ya, harus ganteng, harus mulut nggak boleh bau begitu, nggak boleh kita kayak sebelah itu baru-baru makan B2 tiba-tiba nongol di depan kita kan, waduh. Sebelah kan nggak ada anjuran untuk mandi dan taharah, nggak ada ayat, Nggak ada. Maka ketika umat Islam di Andalusia sudah memperkenalkan sistem wisuda kepada lulusan kampus, itu London dan Paris masih buang kotoran di pinggir jalan. Ustaz, kok bisa di Makkah 10 tahun, Madinah 10 tahun, kok bisa tepat begitu ya? Memang Allah sudah menakdirkan bahwa dua tempat tersebut sebagai dua fase dakwah terpenting, sehingga para ulama juga akhirnya membagi fase dakwah, ada dakwah Makkiyah, ada dakwah Madaniyah. Yang membedakannya, Makkiyah adalah membangun SDM dan akidah, membangun karakter dan prinsip atau pondasi keimanan kepada Allah. Di situ tidak ada ibadah, tidak ada puasa, tidak ada jihad. Baru turun perintah sholat di akhir-akhir fase Makkiyah. Lalu fase Madinah itu fase penerapan implementasi dari syariat. Turun perintah puasa, turun perintah jihad, perintah mendirikan daulah, perintah menegakkan Al-Quran dalam implementasi negara, ekonomi dan seluruhnya. Jadi memang seakan-akan Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita umat Rasulullah di akhir zaman ini bahwa yang terpenting adalah akidah di fase awal, baru implementasi di fase selanjutnya. Jadi nggak boleh dilewati ternyata tahapan itu. Ada orang yang akhirnya terpeleset karena langsung masuk ke implementasi tetapi lemah di pondasi. Itu Ka'bah kan bukan bangunannya ya, tanahnya ya Ustaz ya? Iya. Jadi bisa kita anggap bahwa Makkiyah adalah pondasi, Madinah adalah tiang serta bangunan. Masya Allah. Kalau mendengar ini ya, merinding loh gitu.
Tad dulu itu ada sering di framing sebelah itu Tad, bahwa orang dulu tawaf itu kok ada yang telanjang gitu Tad. Itu gimana sih kisahnya? Ya, dalam perjalanan masa dan zaman pasti manusia itu kan digelincirkan oleh syaitan. Salah satu bentuk tergelinciran musyrikin Makkah itu sampai-sampai ketika mereka beribadah, dan tidak semua, ada sebagian yang sampai ke dalam tahapan kesesatan seperti itu. Oleh karena itu ketika telah kerusakan mendominasi muka bumi, khususnya tanah Arab, maka Allah kirimkan putusan Allah terakhir. Dan itu adalah satu keniscayaan. Jangankan tawaf dalam keadaan telanjang, kalau kita lihat narasi Ahlul Kitab itu, orang Yahudi kehilangan nama Tuhan bahkan. Yud-Heh-Vaveh ternyata adalah Tuhannya Kanaan, dewa mitologi Vulkan atau gunung berapi, punya istri namanya Aserah. Lebih parah lagi kehilangannya dari akar mereka. Jadi yang menarik ini Bang Handi dan Gurunda Zuma, ada seorang profesor arkeolog atau antropologi menulis sebuah buku manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dia Kristen, tapi menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban kehidupan manusia, dan menempatkan Yesus jauh bahkan Umar bin Khattab mengalahkan Yesus kalau dalam pengaruh. Ternyata ketika ditanya kenapa itu, jawabannya unik. Karena Yesus adalah sosok yang pincang secara kehidupan, tidak lengkap untuk bisa menjadi teladan. Nabi Muhammad SAW sebagai individu, utusan Tuhan, pembawa ajaran Islam, beliau juga sebagai kepala rumah tangga. Nah, Yesus kalah di situ. Nggak pernah jadi suami, tidak pernah jadi ayah dari anak-anak dalam rumah tangga dalam narasi Kristen, sehingga nggak bisa jadi contoh berumah tangga atau tidak bisa menjadi contoh sebagai ayah gitu. Yesus tidak pernah menjadi panglima perang, Rasulullah pernah. Yesus tidak pernah menjadi pemimpin sebuah negara, Rasulullah pemimpin Daulah Madinah. Banyak faktor Yesus ketinggalan sama Nabi Muhammad kalau mau dibanding-bandingkan sebagai suri tauladan. Jadi tidak pernah bisa diimbangkan itu. Padahal Tuhan loh. Padahal Tuhan. Sependapat saya itu Ustaz. Masya Allah. Jadi saya menyimak Bismillahirrahmanirrahim. Gini, waktu saya pertama menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, setelah sampai di Tanah Suci itu saya selalu keluar sendiri gitu, atau bersama dengan teman yang saya ingin cari di mana tempat-tempat Rasulullah itu mungkin mampir atau duduk atau apa. Nah, itu saya sering ini. Jadi dari pengalaman yang saya lihat, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang sesehat Rasulullah SAW. Itu kesimpulan saya pribadi ya. Kenapa? Kita ambil saja yang sudah sangat familiar, misalnya Goa Hira. Goa Hira itu tinggi. Kita kalau dalam keadaan kita fit ya, mungkin kita tiba sampai di puncak Goa Hira itu, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu, kurang lebih 40 menit baru tiba di sana. Dan pada zaman itu Rasulullah itu dia itu jalan turun naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua gini, tidak ada sedikit pun celah dalam kehidupan Rasulullah ya, yang kemudian ada perbuatan maksiat dalam hidupnya. Terjaga satu-satunya manusia, dan tidak ada manusia yang seluar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga,
saya percaya bahwa Rasulullah lebih banyak kelaparan daripada kenyang. Rasulullah itu lebih banyak dia menahan haus, ya, karena saya tuh berdiri di apa ya, boleh dikatakan di tempat-tempat yang tandus. Itu akal saya itu nggak sanggup berpikir bagaimana caranya Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Madinah. Betul. Dan perjalanan itu di mana beliau dapat air minum gitu loh. Hidup sehat, fisik sehat, ya, semua, ya. Maka jelas kalau kemudian satu-satunya manusia di bumi ini yang namanya ribuan kali, jutaan ribu kali disebut oleh manusia. Nggak ada, satu-satunya manusia yang setiap hari namanya disebut terbanyak, yaitu Rasulullah. Berapa jumlah Muslim sedunia ini? Dan sehari umat Islam menyebut nama Nabi Muhammad itu berapa kali? Loh, Yesus kan disebut juga. Kalau kata Quraisy di film Blue banyak disebutnya. Oh Yesus, oh Yesus. Dalam segala hal ya, Rasulullah itu memang sangat teruji. Belum ada manusia yang bisa disejajarkan dengan Rasulullah. Kecerdasannya, ya. Kemudian itu lagi Kanda Zuma dan para guru-guru lainnya. Itu waktu saya berada di Jabal Uhud, ya, dimana di situ sebuah sebuah sejarah yang menceritakan bagaimana kaum muslimin berperang dengan kaum kafir Quraisy yang secara jumlah itu tidak akan mungkin menang, mustahil kalau kita ukur dengan logika, begitu. Dan itu perang itu membutuhkan energi yang sangat kuat, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, ya. Dan lagi-lagi saya percaya umat Islam berperang itu ketika melawan kaum kafir itu mereka dalam keadaan lapar dan mereka dalam keadaan haus. Ya mungkin bagi saudara-saudara yang pernah ke sana, karena saya itu ketika saya tiba di sana saya selalu cari tempat yang paling tinggi, lalu saya berdiri gitu. Saya berdiri, kemudian saya tengok kiri kanan sepanjang apanya itu, lalu saya pikir, lalu saya bayangkan gitu, bagaimana kalau saat itu saya bersama-sama dengan Rasulullah gitu. Seperti apa kehidupan saya? Jadi memang manusia ini manusia yang sangat super, ya. Bang Aristo, dalam pengajaran Al-Quran ada narasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya dalam surat kalau Al-Anfal, ya ayuhan nabi haridil mu'minin 'alal qital. Ya wahai nabi, motivasilah orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah. In yakun minkum 20 sabirun yaglibuna mi'ataini. Jika jumlah kalian hanya adalah 20 orang mukmin yang sabar dan teguh, Allah janjikan bisa mengalahkan 200 orang kafir. Para ulama mengatakan perbandingan seorang mukmin berbanding dengan 10 orang kafir. Begitulah kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Jadi jangan pernah gentar, satu orang mukmin itu sebanding dengan 10 orang kafir terbaik yang bergabung untuk mengalahkan satu orang mukmin yang teguh di jalan Allah.
betul. Dan saya alhamdulillah Allah izinkan 2 kali saya ke sana. Dan rasa penasaran saya itu saya selalu cari tempat-tempat itu. Karena bagi saya ketika saya ingin mengenal sesuatu, saya harus tahu ya dengan apa ya, paling tidak dengan apa yang saya lihat itu, kemudian saya bisa mengukur siapa sebenarnya orang ini. Nah, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa belum ada satupun manusia di bumi ini yang sanggup mengalahkan kesabaran Rasulullah SAW. Belum ada. Sabarnya manusia ini sudah tidak bisa kita. Kemudian soal nyali, ya, soal keberanian itu tidak perlu dipertanyakan lagi, gitu loh. Maka saya pernah membaca sebuah buku, ya, di mana buku itu menceritakan tentang pengakuan seorang pahlawan dari Eropa, Napoleon Bonaparte, ya, dan kemudian dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu datang menyelamatkan bumi yang hampir punah. Bumi loh, bukan negaranya. Jadi Nabi Muhammad itu menyelamatkan bumi yang hampir punah. Nah, dari situ saya coba menganalisa ini dengan logika saya. Afwan, saya ini orang yang tidak punya ilmu, masih terus belajar membaca Quran, mempelajari hadis. Tapi saya sanggup membuktikan, hakul yakin bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar dia seorang nabi, dia seorang rasul. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Jadi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya manusia di bumi, dan semua manusia di bumi yang ada sekarang ini termasuk kita, tanpa peduli apa agamanya, apa sukunya, ya, semua kita manusia di bumi ini berhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Ya, tidak ada manusia, satu-satunya manusia di bumi yang sanggup meluluh lantahkan para penjajah di seluruh penjuru bumi. Itu hanya Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dan pada zaman Rasulullah, beliaulah panglima perang yang memimpin, ya, membebaskan seluruh bumi yang dijajah oleh Imperium Romawi. Dan itu semua sukses dilakukan oleh Nabi Muhammad. Manusia yang lahir secara yatim piatu, hidup dalam segala keterbatasan, makan pun susah, ya, hanya bermodalkan kejujuran, amanah, ya. Kalau kita mau lihat ke sejarah kehidupan Nabi Muhammad, siapa beliau? Orang miskin. Kemiskinnya hidupnya Rasulullah belum ada apa-apanya dengan miskinnya kita sekarang. Wallahi, itu fakta itu, tidak bisa dibantah itu. Dan ya mungkin jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita ke Masjid Nabawi, ya, saya doakan ya teman-teman semua yang belum ke sana, saya doakan bisa untuk berkunjung ke sana. Jadi di Nabawi itu, di situ ada Raudhah, ya, dan dari situ tidak jauh juga makam Rasulullah SAW. Dan ternyata itu di mana Rasulullah SAW dimakamkan, ternyata itu adalah rumah tempat kediaman beliau dulu.
Dan luar biasa teman-teman. Tahu nggak apa yang setelah Rasulullah wafat, apa yang Rasulullah tinggalkan? Nggak ada. Hanya pelepah kurma yang menjadi bantal buat beliau tidur. Kemudian surban, dan itu harta yang paling berharga buat beliau. Nggak ada. Saya lagi-lagi saya terkagum-kagum. Ini manusia punya apa ya? Punya pengaruh yang sangat luar biasa levelnya dunia, ya. Dia seorang panglima, dia seorang raja, tapi dia hidup dalam segala keterbatasan. Dan adakah manusia yang sanggup bisa diseratakan dengan seorang yang bernama Nabi Muhammad? Sebut satu. Sebut aja kalau bisa satu. Gak ada. Dan dari mana manusia mau kemudian mencari kesalahannya? Kalau dia serakah, ya. Makanya saya kadang kalau selesai saya sholat apa saja ya, saya itu suka duduk di depan. Kalau di Nabawi itu kan banyak penjual emas apa ya. Di situ saya lihat betapa sejahteranya orang-orang di Madinah itu. Dan memang ternyata Madinah itu adalah salah satu doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah, yang kemudian orang-orang Madinah itu rata-rata sejahtera hidupnya. Kadang-kadang saya itu berpikir, sadarkah orang-orang ini ternyata bahwa mereka bisa hidup senang, menikmati segala keindahan Madinah itu, ya, dengan kita bisa bertemu dengan seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia di sana, datang berkunjung ke sana. Pernahkah kita berpikir bahwa siapa sebenarnya orang yang berjuang membangun sebuah negeri ini, yang kemudian setelah berhasil dia bangun negeri ini, ya, dia persembahkan untuk umatnya, dia persembahkan untuk orang lain. Hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad. Nah, jadi nggak bisa dibantah teman-teman. Wallahi saya, semua manusia di bumi hidup sekarang ini berhutang budi sama Nabi Muhammad, karena dia yang membebaskan. Orang Protestan tidak akan pernah ada kalau tidak Romawi itu diluluhlantahkan oleh kaum muslimin. Karena nggak mungkin orang saat itu mampu mendirikan denominasi baru, nggak boleh. Itu loh, direbus kamu sama orang-orang Romawi. Ketika Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah, lalu kemudian di sana diberikan kebebasan hidup, ya. Silakan, kamu mau beriman kepada Islam boleh, kamu nggak mau beriman kepada Islam boleh, ya. Setelah ini ditaklukkan oleh beliau, lahirlah Martin Luther. Oh boleh, mau mendirikan denominasi baru boleh. Sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin, nggak ada sanggup berkutik, tidak ada yang mampu. Dan berani kalian bikin komunitas baru di luar dari Romawi, hancur kalian, dikubur hidup-hidup. Seperempat bumi bebas, dan kita alhamdulillah menikmati menikmati kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Kita bisa menikmati apa semua tanpa penjajahan. Itu hasil dari Rasulullah SAW. Kepanjangan, saya sudah kalahkan Ustadz Ali ini. Afwan. Masya Allah. Oke, sebelum lanjut ke Ustadz, makasih Bang Aristo. Host. Udah kemana dah hostnya? Katanya ada yang meminta naik di bawah. Host, saya telepon juga nggak diangkat Bang, cuma apa udah ke tempat tidur nih adik Sadli nih? Ya Pak. Halo? Saya cek dulu. Ya. Ustadz, sambil dicek terakhir Ustadz.
Aku kalau nggak salah nih ya, ada hadis tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengetahui ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Postur tubuhnya sedang, warna kulitnya antara kemerah-merahan dan kulit keputihan, kepalanya seperti meneteskan air, kepala tidak tersentuh air. Ini sahih nggak sih hadisnya ini, Ustaz Ali? Iya, kalau dalam beberapa riwayat, bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, benar yang Bang Andi katakan. Ya, masuk. Dan itu dipertegas juga dengan hadis Rasulullah memberikan sebuah penggambaran bahwasanya Nabi Isa itu jika dikategorikan ciri orang-orang yang hidup di masa beliau seperti orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib, suku Ansar, orang-orang Ansar, yaitu putih, bersih kulit mereka. Samban. Kemudian Nabi Musa digambarkan oleh Rasulullah seperti orang Yaman, agak sawo matang kulitnya. Sedangkan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad dalam hadis tersebut. Ini orang ini naik nih. Orang lagi ngomong berisik lu apa ya? Maaf. Ya kalau naik itu di mute dulu. Ya kan. Kepada Ustaz. Iya, Tat Ali. Memang kalau waktu saya di sana, saya melihat orang-orang Madinah itu tampan-tampan mereka. Iya. Dapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Iya, kulitnya tampan lah, gitu. Wanitanya cantik-cantik gitu. Tapi kalau ke Mekah itu ya agak beda dikit gitu. Memang itu salah satu doa ya, Tat. Betul. Apalagi kalau Mekah itu memang apalagi sudah menjadi tempat bercampurnya berbagai ras dan kabilah kalau Makkah. Tapi Madinah itu memang terjaga mereka. Ya. Nah yang terakhir Tatnya, jadi kan sering tuh bahkan Islam dengan Islam itu kan sering berdebat tentang Nabi Isa itu dia betul-betul terangkat ke langit atau tidak, kan begitu. Lalu kan saya pernah mendapatkan sebuah hadis bahwa ketika Nabi Isa wafat, dia akan dikubur, akan dimakamkan di mana makam di situ, di sebelahnya Rasulullah kalau gitu ya, kalau nggak salah itu begitu hadisnya. Nah jadi kalau kita mau ke makam Rasulullah itu kan setelah dari Raudhah kita jalan keluar ke kiri, yang pertama kita dapat itu makam Rasulullah, ada saya video makam Rasulullah. Kemudian yang kedua makam Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, tadi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar radhiyallahu an. Itu. Nah, saya ingin buktikan gitu kan hadis itu apa benar. Jadi telah disiapkan di sebelah makam Rasulullah itu satu tempat yang kosong yang akan disiapkan untuk dimakamkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi waktu saya jalan benar di situ ada satu tempat yang memang kosong gitu Tat Ali. Gimana tuh Tat Ali? Mungkin bisa ditambah. Ya, kalau dalam Sunan Abi Daud begini narasi matan hadisnya dengan riwayat yang derajatnya sahih. Laisa baini wa bainahu nabiyyun. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun nabi di masa diutusnya Nabi Isa sampai datangnya masaku. Ya'ni Isa wa innahu nazil, dan dia akan datang di akhir zaman. Fa idza ra'aitumuhu, jika kalian mendapati atau hidup di masanya dia, fa'arifuhu, maka kenalilah dia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Rajulun marbu', seseorang yang proporsional, seseorang yang memiliki postur yang sangat ideal, kata Rasulullah. Marbu' ilal humrati wal bayad, kulitnya itu putih kemerah-merahan, artinya kulit yang indah sekali. Baina mumassarataini, dikatakan juga bahwasanya dia akan mengenakan baju yang tidak mencolok, artinya walaupun bertubuh yang sangat proporsional, sangat indah dan tampan, rupawan, tetapi bajunya itu sederhana, tidak mencolok. Ka'anna ra'sahu yaqtur, seakan-akan rambutnya itu basah, artinya rambutnya itu berminyak. Wa in lam
yusibhu balal, walaupun dia tidak berair seperti kata Bang Handi tadi, maka dia akan hidup bersama orang-orang yang beriman di akhir zaman dalam waktu tertentu, dan akhirnya Allah tetapkan sunnatullah, ketentuan Allah, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, termasuk Nabi Isa itu, maka dia akan disolatkan jenazah beliau oleh kaum muslimin yang hidup di masa itu. Masya Allah. Turun di waktu subuh ya, sholat subuh ya Pak Ustadz ya? Iya, jumhur hadis mengatakan bahwa beliau turun di waktu subuh saat kaum muslimin sedang terdesak oleh pasukan Dajjal, maka tiba-tiba muncul cahaya dari ufuk langit. Ternyata itu sosok Nabi Isa diapit oleh 2 malaikat, dari rambutnya bercucuran air seperti orang yang telah berwudu. Maka Imam Mahdi, pemimpin umat di akhir zaman, akan mempersilahkan beliau untuk memimpin sholat. Kata beliau, ana ma'mum ma'akum, aku bahkan akan menjadi orang yang sholat di antara saf kalian, menunjukkan bahwa beliau tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad, tidak membawa syariat yang baru. Masya Allah. Hafal banget kok hadisnya Pak Ustadz. Aku dulu itu sedikit-sedikit khatam banget nih hadis. Masya Allah Ustadz Ali nih. Itu kan kalau dari Mekah ke Madinah itu berapa kilo ya Tat ya? Makkah Madinah kalau tidak salah Maaf, saya. boleh nanya? Iya. Oke. Ya, silakan bro. Apa ya? Ini apa ya? Ini Muslim apa Kristen? Muslim. Oh Muslim. Tapi kok bisa lain kali ya? Kan orang lagi ngomong itu deh. Oh itu lagi, ini sayanya lagi jualan jadi lupa mute. Iya deh mute. Agak berisik juga. Ya ucapkan salam dulu lah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau waktu itu kan mau debat sama Insi The King. Ya. Itu dari pendeta kayaknya sih, gak tahu aslinya kan. Nah, ini posisinya nggak boleh kan, di tafsir dulu saya diajarkan dari hadis juga, termasuk dikutip dari hadis juga kan. Nah itu gak bisa alif kan, waktu dulu nanyanya alif lam ro, yang itu tuh, yang surat apa itu teh? Terus pertanyaannya apa dek? Ya, nah itu artinya apa cina? Apa sih alif lam? Alif lam ro. Nah sementara saya mau jawab yang yang surat ya, kalau nggak ini Al-Baqarah alif lam mim, yang itu aja contohnya. Itu aja yang mau ditanyain, itu aja dulu ya. Iya, terus belum selesai. Alif lam mim. Nah itu kan ditanya kenapa, artinya apa, kok sama. Jawabmu apa? Ditanya begitu. Ya itu emang yang saya ini mau dijawab pakai hadis. Kok nggak dijawab bisa, pakai hadis? nggak boleh mau dijawab pakai hadis. Ya udah, kalau bisa Anda standby dulu ya, biar Ustadz Ali memberikan edukasi ya. Oke, baik. Tabadul Ustadz. Iya. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, itu adalah sebuah keindahan dari sastra Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu huruf, bukan kata. Memang tidak ada artinya. Jadi dalam narasi bahasa Arab, orang-orang Arab terdahulu yang hidup di era kejayaan syair di masa Rasulullah datang, itu sangat terkesima dengan seni bahasa Al-Quran yang memulai narasi untuk menyampaikan perkara penting diawali dengan rangkaian beberapa huruf tertentu, tetapi menghasilkan vibrasi bunyi yang sangat indah. Alif lam mim, itu sebuah narasi untuk mengajak orang mendengarkan. Wahai manusia, dengarkan. Itu adalah seni bahasa Arab. Jadi memang susunan huruf-huruf untuk menarik perhatian manusia bahwa akan ada narasi besar yang akan datang setelah itu. Begitu ya, apa ya? Ya. Kalau ada yang menjawab Ustaz, hanya Allah yang tahu artinya. Gimana Ustaz? Boleh? Tentu saja segala hal kita akan jawab Allahu a'lam, itu narasi umum. Tetapi kalau dari sisi linguistik bahasa Arab,
Dalam pembelajaran saya dalam bahasa Arab, para ulama sastra, ulama bahasa Arab mengatakan itu adalah keindahan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia yang terkesima dengan syair-syair bangsa Arab di masa itu. Begitu datang Al-Quran, mereka yakin ini bukan ciptaan manusia, ini pasti datang dari pencipta manusia. Intinya itu apa ya? Kejutan buat mereka ya. Ada kejutan. Makanya kan orang Arab coba lihat ketika mendengarkan berita tertentu atau menyambut kemenangan para prajurit perang, kalau wanitanya akan membunyikan beberapa bunyi dengan lidah mereka yang sangat khas itu. Ingat nggak itu dalam film-film Arab? Ya. Al-Quran membawa narasi yang sama tetapi dengan bunyi yang lebih indah, yaitu beberapa susunan huruf tetapi menghasilkan bunyi yang indah dan menarik perhatian begitu. Oke. Siap Pak Ustadz. Ada lagi Dek? Sebelum saya beri saran buat Anda. Nah, sama kan itunya tuh saya mau nafsirin ya sebisa saya kan, saya kurang. Ya nggak usah ditafsirin, udah dijawab tadi Ustadz Ali ya cukup. Ya, maksudnya dulu kan, ini mah dulu sama orang-orang yang kan kurang paham. Kalau yang entah satu Kang, udah kumaha Gini, ya. Iya, adik apa ya ini Adinda dengarkan ya, bahwa semangat girah untuk menjawab itu luar biasa, bahwa itu menandakan antum menjalankan apa yang Rasulullah katakan kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dan ubahlah dengan kekuasaan, dengan tangan, kekuatan. Jika tidak mampu fabilisa nih, dengan lisan. Maka jawab syubhat atau fitnah mereka terhadap Islam dengan lisan kita, yang dilakukan Guru Nazuma, Bang Handi, Bang Aristo dan seluruh debaters api yang hari ini muncul untuk melakukan perintah Rasulullah ini. Jika tidak mampu dengan lisan, fabiqalbih, maka ada pilihan ketiga dengan hati. Karena ada ancaman dari Rasulullah juga untuk berbicara tentang Islam harus berdasarkan ilmu. Gini, adik-adikku yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah pernah mewanti-wanti kita semua. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas ajaranku ini dengan sengaja, padahal dia tahu dia tidak mampu untuk menjawabnya, tapi dia memberanikan diri hanya karena ego atau emosional, dan dia akhirnya berdusta atas pengajarannya Nabi Muhammad, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka. Jadi ini bukan ajang untuk adu ego. Kita di sini haruslah berada di atas kesiapan. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kemampuan, kekuatan kalian semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi ini adalah motivasi untuk Apaya dan seluruh teman-teman muslim di bawah yang panas hatinya, terbakar jiwanya mendengar hujatan musuh-musuh Allah itu, maka belajar, persiapkan diri. Insya Allah api adalah wadah yang akan menampung gairah antum itu semua. Gurunda pernah mengatakan dalam forum sebelumnya, salah satu langkah besar api ke depan akan memfasilitasi training untuk teman-teman yang ingin berkontribusi atau menjadi debater. Akan kita latih di sana, akan kita persiapkan bagaimana menjawab syubhat dan fitnahan mereka dan bagaimana cara menyerang balik. Jadi ditunggu saja tanggal mainnya. Yes, keren. Oke, cukup ya Dek, cukup dulu Dek. Ini Terima aja. kasih. Ya. Ada Perantos atau Akang atau sekedar cicing lah. Ya saya cuma mau bilang begini ya, kalau nggak ada artinya nggak usah dipaksa-paksakan gitu loh, jawab aja nggak ada gitu, selesai. Maksudnya Ustadz Ali itu ya Dek, dengarkan nih ya, saya sederhanakan nih. Kalau ingin masuk ring, lengkapi dulu badannya biar tegap gitu ya, jangan kerempeng masuk ring nanti kalah KO gitu. Artinya apa? Sebelum naik ke medan laga, ya bekali dulu lah kemampuan kita. Utamanya adalah speak, harus pandai ilmu komunikasi, itu yang penting, itu dulu. Kedua, ya bekali ilmu. Nah, baru. Jadi kalau belum sanggup lah ya, mending dengan pakai cara ketiga tadi itu. Cukup dengan kalbu, hati. Apa ya, menghindar aja dulu. Gitu. Itu bahasa sederhananya. Ngertos Kang?
Kang, Iya, kumaha ya? dan gini, Oke. perjuangan itu tidak semua harus tampil di depan. Nah. Ada yang dalam perjuangan juga, ini Laskar Api dengan tapingannya itu berjuang juga, sama Masya Allah. ganjaran pahalanya dengan yang bicara di dalam forum. Nggak ada bedanya di sisi Allah. Jadi semua berperan di sini. Jadi tidak semua memang harus tampil sebagai frontliner. Tapi ada juga yang jadi tukang masak, kan ada yang bagian medis, ada itu dalam perang begitu. Nggak semua harus jadi pasukan tempur. Betul. Kira-kira kalau misalnya kemampuan kita hanya menjual tanah warisan, ya bagi-bagilah itu buat para yang lain-lain kan gitu. Daripada ikut perang badan kerempeng, maksudnya ilmu belum mumpuni kan juga mati sia-sia tuh. Ya lebih baik jadi seksi konsumsi lah. Kan gitu ya. Itu bahasa sederhananya Ustaz ya. Pahalanya sama. Piring aja nggak apa-apa ya. Ya. Saya bagian nyuci piring ya. Ya itu dia Pak Desugi bangun juga dengar warisan bangun dia. Benar nggak Ustaz? Kalau nggak ada seksi pahalanya konsumsi sama, Bang gimana Hadi. Ustaz? Benar nggak Ustaz? Pahalanya sama. Yang Ya. cuci piring, yang cuci baju, yang obati orang yang terluka dengan yang berada di medan perang terdepan, pahalanya sama kata Rasulullah. Masya Allah. Gitu kira-kira. Ini nih bahasanya tinggi loh Dek. Jangan sampai saya sederhanakan lagi, nggak enak didengar toh. Oke Dek. Oke, nih ada satu lagi ya. Maaf. Perantos satu akang kumaha ya. Ya ini mah pertanyaan ini sih bukan saya. Kalau saya mah udah jelas dari hadis mah. Saha namina? Mikdad. Sahabat Rasul, nama sahabat Rasul. Iya. Wah, iya Mikdad. Perantos Masya Allah, satu namanya akang. keren ini. Iya. Nah, saya kan kalau tahu gitu, ya tahu maksudnya tahu nggak boleh dari hadis atau dari sejarah Rasulullah, saya juga nggak akan maju itu tuh posisinya. Tapi saya pas masuk mau bicara seperti itu nggak bisa, nggak boleh, katanya dari Al-Quran aja. Ya katanya tuh. Kalau begitu turun aja Kang, nggak usah dipaksain. Lebih baik bikin kopi, Bang. Kang, lebih baik bikin kopi yuk. Kita ngantuk lagi nih, Bang. Bikin kopi. Iya. Bikin kopi bareng-bareng yuk. Ini oke, Mikdad dengerin ya. Mikdad itu adalah para misionaris jahat, ular beludak, orang-orang licik. Itu mereka menantikan kehadiran orang-orang yang memang bisa mereka permainkan di forum. Jadi bayangkan nanti kamu direkam dalam sebuah VT mereka, disiarkan di YouTube, ada muslim tidak bisa menjawab. Yang malu Islam bukan? Jadi beban yang kita bawa ketika kita tampil mewakili Islam itu bukan diri kita sendiri adikku, tetapi umat secara keseluruhan. Oleh karena itu seluruh kita ini punya perannya masing-masing. Jadi jika dapat komal-komal yang menghina Islam, rekam, lalu siarkan secara publik biar mereka menjadi buronan di Indonesia melanggar hukum. Jadi semua ada perannya. Sekarang kamu mungkin baru berkenalan dengan dunia perdebatan lintas iman ini. Sekarang sudah mengenal ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Bang Aristo, ada Pak Desugi, ada Perah Ishtar. Follow dan belajar banyak dari perdebatan atau diskusi yang mereka lakukan di berbagai komal nantinya, dan bisa menyerap ilmu mereka sehingga suatu saat antum bertambah ilmu mungkin bisa siap masuk dalam gelanggang tempur. Begitu ya Adek? Ya soalnya saya juga pas udah masuk baru tahu kalau gak boleh dari hadis, pokoknya harus dari Al-Quran aja. Sementara nanyanya di mana tauhidnya? Tauhid artinya ininya. Ya katanya tuh ya gak ada, adanya juga dari bahasa Indonesia kan. Kalau dari bahasa Arab mah gak ada, beda kata. Tauhid bahasa Arab kok, bahasa Indonesia. Ya ngapain ngikut cara aturan main mereka, ngapain? Ya iya, makanya saya juga baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, belajar lagi deh, banyak nanti. Ditanya mana tauhid, tanya balik mana Tritunggal dalam Bible. Saya kan jadi seorang debater itu, bentar. Jadi seorang debater itu jangan jadi penari, tapi pemusik. Kalau kita jadi penari capek, kita harus jadi pemusik supaya penari mengikuti alunan kita. Itu harus dipegang sebagai seorang debater.
Jangan mau kita digiring ke sana kemari, jangan mau. Saya pemusik, saya bukan penari. Nah, seperti itu. Jangan mau digiring-giring. Itu loh. Peribahasa Pak De. Gini aja Dek, udah Dek, ini kan udah 2:30 3:30. Gitu ya. Bagaimana kalau udah dulu ya? Oke? Iya sama, ya udah. Ya udah dulu. Tanya mau ini mau ngasih tahu ini. Ya kalau sama-sama Islam sih saya lebih enak gitu daripada ya iyalah. Daripada hadis gak boleh digunakan. Jadi benar-benar ini Pak, Kang Asep udah tidur belum? Tos kulem Kang Asep di itu. Tos. Dadan. Ayah Kang Asep. Cicing ya Kang. Ya wes. Wah, ini adinda kita belum ketemu Syiah ini. Iya, kalau dapat itu buset, langsung melimut Allah saudara lu. Ya udah kita tutup dulu ya kalau sudah nggak ada ini. Ustaz udah 2:30 di Makassar, udah 3:30 loh. Banyu belum pernah kurang istirahat. Ustaz. Iya. Abang Rezuma Orang istirahat. saja baru naik. Iya. Udah sampai mana, Kores? Ya soalnya ini Surabaya. Oh, Bang Kores sudah udah berangkat dari Bali. Iya itu. Soal ini pertanyaannya menjebak. Kalau tahu gitu saya nggak mau maju. Kan sementara saya kan diajarin dari tafsir dari guru saya tafsir Al-Qur'an kan Sibuk ada sendiri. ada Dari tafsir. tadi Pan udah dikasih tahu, yang Iya. begitu mah nggak usah naik, bikin kopi aja. Saya halusin kagak paham. Nah, saya kan diajarin kayak gini. Iya sama. Al-Alaqah ayat 24. Nambah lagi. Ini Udah deh. yakin saya umurnya masih 17 ini, masih belasan. Kamu sabar ya umurmu Kang? 22. Kan masih muda belia. Nih, saya aja jadi Lanjut. sekali lagi nggak apa. Terlalu banyak Bahasa ya. masalah ya. Namina saha Kang, namina saha. Tenan naon? Ini sahabat Rasul Mikdad. Anjar deh namina saha. Mikdad. Oh Mikdad. Si Barakokok. Mikdad. Ya. Nah, saya kan dulu diajarin Al-Quran. Tadinya Bang Nyuma ngantuk jadi nggak ngantuk. Masya Allah. Kumaha naon? Jangan ngegas atuh. Iya Mikdad, kita semua diajarin Quran yang sama Mikdad. Cuma Ya, makanya Otin kan- ya gitu nanyanya. Saya kan ayo orang awam kan nggak tahu ya namanya. Kamu kok hidupnya banyak masalah sih Dat? Masalahnya begini Kan ini Misdad. Misdad. Ini kan ya bentar. Maksudnya tuh Enggak, bentar Misdad. Gini, masalahnya lebih susah pertanyaan Misdad daripada pertanyaan Oten nih. Udah masalah. Jadi saudara kita udah turunin aja. Kamu turun di bawah aja dulu ya. Yang nggak enak Ganti ya. Kristen dulu. oke. Bang, dengerin. Ya tadinya saya mau ini kan kalau sama-sama Islam masih tahu ada taksis dan kayak gitu kan nggak boleh gitu. Makasih ya. Maaf. Mangga Kang, mangga. Mangga. Sehat-sehat selalu. Iya, saya amin. Lebih baik Oten bertanya 10 kali daripada Kang bisa bertanya 1 kali, bingung kita jawabnya. Iya makanya saya juga bingung jawabnya gimana. Iya juga bingung. Makanya saya nanya juga. Iya. Dat, kamu tahu nggak Dat cara keluar dari Komal? Coba praktekin. Cara keluar dari Komal. Komal. Ya, coba praktekin. Komal tuh saya kurang tahu. Keluar dari room ini. Keluar dari oh pintar Wah, dia. pintar, Dipraktekin pintar. langsung pintar dia. Enggak orang di kick. Enggak dipraktekin itu. Dibantu host itu. Itu halus banget loh. Tapi bagus lah.
umur segitu udah belajar kristologi dia. Kalau dibandingkan saya dulu kan umur berapa itu 35. Sekitar 35 Emang tadi baru itu tahu soal Kristen. Emang tadi itu materi kristolog tadi itu, akhi. Tidak. Pak Desugi mah terlalu melebih-lebihkan. Allahu Ya Akbar, maksud Masya saya itu bagus lah segitu udah berani debat. Saya dulu umur 22 belum ngerti apa-apa. Ya paling enggak 10 tahun ke depan dia udah ilmunya melebihi Bang Juma gitu loh. Pak Desugi, Kalau jangan jujur dari udah tua. sekarang- Yang Pak penting jangan Desugi. bicara terus ya kan, curhat. Saya mah Ini ada nih game akar 3 nih. Game akar 3. Akar 3 apa Fitri? Wih, buka pintu dia. Halo Fitri. Fitri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya. Afwan nih guru-guru izin. Iya Bang. iya bang. Apa Bang? Ya, ya. Ini Jawab Ustaz. saya dari Riau nih. Wah, Hari ini Saya mana ikut Bang? ke di Siak. Riau Riau di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Oh, Pekanbaru. Iya. 4 jam jauh. Bang Sugi dari Pekanbaru. Oh iya, saya di Siak Bang. Oh, siap ya Bang Sugi ya. Ya udah. Silakan dari desa ke desa, monggo. Bukan si A ya, bukan si A, Siak. Siak. Siak ya. Siak Sri Indrapura kan. Ya, jadi pertanyaannya Iya. begini. Oh iya, bagus pertanyaannya. Silakan Ustaz Ali dijawab. Silakan dijawab. Ustaz Ali dijawab. Sebenarnya naik ini pertanyaannya, Bang? cuman mau ini aja, mau sapa-sapa, tegur sapa aja sama Masya Allah. guru-guru di sini. Masya Tegur Allah. sapa. Katanya Pinjam tadi dulu mau nanya. 100. Ya pinjam dulu 100. Fitri, gimana tanah warisan udah dijual belum? Udah terjual 3 hektar Loh, kebun sawit. Andi. Kenapa melupakan Pak Desugi? Hah? Pak Disugi ini dia udah kaya sekarang. Masya Allah. Amin. Benar itu, kayak hati. Nggak Masih ada butuh rencana makan nggak lagi. jual tanah kuburan? Tanah kuburan di sini tanah apa Ustaz? Apa Bang Andi? Banyak tanah wakaf aja Pak. Sengketa. Wakaf, tanah wakaf. Nggak ada tanah pribadinya. Tanah sosial. Ya udah, rencana selanjutnya mau kemana ini? Gimana Bang Andi? Rencana selanjutnya mau kemana? Enggak, mau sapa-sapa guru Ndazuma. Bang ini nih, Bang apa para Islam nih, si apa? Kores. Nah, Udah daftar rapi belum Bang? Udah Ustaz. Udah. Udah Udah kawan-kawannya diajak Bang. Rio jangan mau kalah Bang. Malu kita di Rio tapi diajak kawan-kawannya, nanti kita bentuk cabang di Rio kita Bang. Siap. gimana kabarnya pohon mangga depan rumah udah berbuah belum? Oh, lagi musim durian nih Ustaz. Apa Bang Andi? Oh, Masya Allah. Lagi musim durian. Mangganya buahnya durian katanya. Iya.